Iya, dia bilang Yesus punya kunci kerajaan sorga. Dia lupa kunci kerajaan sorga ini udah diberikan ke Petrus. Parah, Oten. Lanjut ah. Itu ayatnya ada nggak? Jadi kita nggak menghujat gitu Bang Anggur Asam. Dia sebutkan ayatnya. Jangankan kunci kerajaan surga, beli pedang aja jual jubah. Apalagi kunci Inggris, gitu loh. Kunci kerajaan surga. Artinya apa? Di zaman Yesua Amasia waktu hidup, untuk sema Israel itu, kalau ingin masuk surga, dengarkan titahku ini, karena yang aku sampaikan itu bersumber dari Bapa yang mengutus aku. Jangan sembah aku, tapi sembahlah Tuhan yang mengutus aku. Itu artinya kamu akan masuk surga. Tapi sayangnya untuk Bani Israel, bukan Bani yang tidak peduli tadi ini. Bani Begitu Kudro. kira-kira. Lanjut. Ya, ini ada Dense sama Arius. Muslim apa Kristen? Dense, Arius, Dense, Kristen. Kristen. Kenapa kau Kristen? Hah? Kenapa? Kenapa kau Kristen? Jangan Sudah kasar, norak. Lanjut. Kang. Lanjut sudah norak. Akan terlalu gede suaranya, jangan kasar lah. Orang mau belajar ini. Setiap malam Kak bahas Kristen menarik ya. Iya, kenapa? Iya bagus. Semakin banyak orang yang murtad. Mau belajar. Kalau berapa orang murtad di tahun 2024 Bang? Bisa dihitung? Banyak murtad. Sebutkan salah satu namanya Bang. Islam akan punah. Sebutkan salah satu namanya Bang yang murtad siapa? Kami nggak perlu. Oh, berarti artinya kalau nggak bisa menyebutkan itu hanya cita-cita dan angan-angan Bang. Enggak, memang banyak orang yang tidak. Ya sebutkan salah satu namanya lah Bang. Biasa di luar sana ya dari Siapa? Kristen pindah Islam. Gak usah malu-malu, Dari sebut ke Islam orang tuamu, ke siapa Hindu, nama orang tuamu kayak dari murtad. Islam ke Buddha, dari Buddha ke Islam ke Kristen. Oh, belajar dulu bahasa Indonesia deh. Kamu aja itu yang apa namanya beragama tapi tidak percaya diri. Enggak, Bang Hani itu minta datanya mana gitu loh. Kenapa kemana-mana ceritanya? Ya memang Oteng Murtad begitu harus. enggak apa-apa gitu. Memang Oteng itu kalau ngomong itu ditanya apa pasti jawabnya melingkar-lingkar kayak obat nyamuk. Ya, jelas Bang. ini datanya ini si A dia murtad gitu. Tinggal cuman ngomong gitu aja. Bang, kalau mau berangan-angan, jangan di sini Bang, manjat sutet. Nah, berangan-angan di sana, tapi jangan salahkan saya kalau Abang jatuh atau kalau enggak manjat pohon. Pohon berangan-angan. Nah, kalau jatuh ya rasain sendiri. Bukan di sini tempatnya mimpi, Bang. Oke, jangan mimpi lah. Buktinya di luar negeri sana, apa yang terjadi benar orang di luar negeri? Gereja dijual-jualin kosong. Populasi Kristen yang ada di Republik ini semakin menurun loh. Kalau tidak gabung sama Katolik, sama Unitarian, sama SSJ, waduh, menipis. Nggak peduli. Saya tanya kau Taurat yang asli mana? Kita kasih data nanti. Ya, lo lanjut. Orang yang cara murtad ngomongnya itu gue lucu adalah ya. orang Yeremia 4:22. Orang yang botol. Taurat yang Karena asli apa? yang mana? Orang botol. Kenapa? Dia tahu kalau orang kafir itu kekal di neraka. Tapi dia bodoh memilih. Oh, memang. Siapa yang sudah pergi Kalau sana? orang yang murtad itu adalah orang yang botol, yang terlalu menikmati bagaimana enaknya B2, akhirnya otaknya kayak B2. Memang enak daripada Anda tidak makan babi tapi bersinah. Korupsi sama aja. Kan kamu bilang korupsi, jangan. Ya. Yang 300T itu kira-kira agama apa? Nah itu. Ayo. Enggak, maksud 300 kamu. T. Ayo. Agama Yang macam 300T apa? itu agama apa? Agama macam apa? Yang 300T Hanya makan agama daging apa? babi berdosa. Hanya Perang mengucapkan salib selamat itu Natal agama berdosa. apa? Hanya Perang salib 1, 2, 3 itu agama apa? Bahkan pencetus Kristen Protestos abad 16, Martin Luther, salah satu bukunya mengatakan apa? Bahkan bukunya juga menghujat ketuhanan kamu, ketuhanan Yesus kamu loh. Masa the Jews
of Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali sebelum ia dimetongkan di kayu salib. Mengerikan ya. Ini jangan dinaikin, sini ada musiknya. Sengaja dia. Aduh. Kan salah baca buku. Yang akunnya nanti namanya itu Anan 01. Dia dari Jabodetabek gitu. Oh, ini dia nelpon nih. Bentar. Iya. Coba ada di bawah nggak Anan 01? Sekali baca. Ya, moderator tolong dipantau ya, namanya Anan 01 ya, moderator. Al-Quran nggak menarik rupanya. Narik, kenapa lo bisik-bisik ngomongnya? Dia mengatakan Al-Quran nggak menarik. Lebih menarik dong, Bang Yan. Kenapa nggak Jika bahas? ada di sana dikatakan, Kenapa nggak bahas? di sana Kenapa nggak bahas? mereka bersundal pada masa mudanya. Di Iya, nggak sana apa-apa. susunya di jama-jama. Nggak apa-apa. Begitu yang menarik. Ya Allah. Karena Dalam Amsal lain. pun juga, Nabi nikah. di dalam Amsal pun juga. Nabi Apa nikah sih kamu? Apa kamu lari ke Nabi? Enggak, saya heran ya nengok Kristen ini dilarikannya ke baginda Rasulullah ketika menikahi Siti Aisyah. Emangnya ada larangan? Di mana ada melarang menikahi yang berumur 6 sampai 10 tahun di mana, Bro? Anak Ribka aja kecil. berumur 3 tahun udah diapakan. Anak Begini, kecil. ya. Saya tidak usah berdiskusi sama orang yang seperti itu, sosok kamu itu munafik. Kenapa munafik? Enggak. Tadi ini Bang Out ini diturunkan, terus ada yang menaikkan. Saya bingung moderator ini apa nggak dipantau dari tadi ya, Komal itu. Moderator nggak mantau. Tolonglah, yang sudah diturunkan nggak usah dinaikkan lagi gitu. Karena apa? Di sini kita diskusi, janganlah adu teka. Suara saya habis karena adu teka. Percuma memberitahu kepada lalat bahwa lebih wangi itu bunga daripada sampah. Gitu loh, ya. Kayak tadi menyerang Islam dengan Waduh, ngeheng gitu orang. Sinyal itu ya. aturan. Ini Jangan kau mau samakan di Indonesia. Bang, jangan dipotong kalau orang ngomong. Hostnya heran aku lah. Suka kali motong. Ini Siapa yang suara motong? Ini emangnya. Suara lu hilang. Gak ada suaraku hilang, dia suka kali motong. Bang Yan itu yang ngomong dari tadi kok host. Kau host, Suaramu hilang, Dek. Tadi ngeblank suaranya. Hasos, saya dari tadi diem. Bang Yan yang ngomong dari tadi. Wih, bener-bener parah pengen di. Tuh, suaranya hilang tuh, bukan gue gak tuh. ada. Bener tuh. Bang, memang dia suka kali kalau aku ngomong dia suka Kayaknya motong. pengen cepet-cepet diseret ke KUA, ini parah ini. Aduh. Coba tengok dulu di bawah yang mau mualaf itu siapa? Udah dihubungi orangnya. Dia udah store kakaknya karena KTP-nya masih proses. Muslim nanti, jadi dia melalui Komal Muslim, dia masih gawe. Nanti kalau udah pulang gawe dikabarin gitu. Lanjut. Andi siap. Oke. Nah ini juga nih, izin Bang Bunda Nora. Ini Bang Andi, tadi kan nggak dijawab itu, ke Pak Andi aja lah. Bom kan tanya, kenapa anggur asam? Ih, Bang Guru- Asam itu aja. Enggak, belum dijawab hostnya dah tadi memang. Ini kan harus disampaikan. Oh iya sudah. Ini satu lagi. Saya yang jawab. Oke, satu lagi katanya. Bang Andi yang jawab tapi ini ya, bukan Bunda Nora. Bang Andi katanya gini. Oh si Bom nih botol nanya terus, dia bilang gini, anggur asam, kenapa gurundamu itu selalu aja bikin banyak jemaatku mau alap terus, kenapa? Dia bilang, dia ambil lagi yang mau alap tuh yang pintar lagi katanya. Ah begitu Bang Andi, silahkan dijawab Bang Andi. Ini pertanyaan Bom harus dijawab Bang Andi, silahkan. Gue gak denger nih, lagi teleponan. Duh, sibuk gue nih, terusin dulu. Sudah ku bilang. Jadi ayolah Oten, ya. Bijaklah kamu. Ngaca diri. Jangan kau melempar ke orang tapi dirimu dilempar, nggak mau. Bung Regar, selamat malam.
Ini Bunda Nora ini saking pengen disapanya sama saya nyalahin terus dari tadi motong orang diem. Kang dengan suara saya ya. Bung Regar, kalau nggak jawab diturunkan aja moderator yang baik hati, caem-caem, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kecuali hostnya Roa Balang. Palarang, kuntilanak, genderuwo, hijau, pembeti. Adam oke. Selamat malam. Samuel, selamat malam. Malam. Silakan turun yang ada musik. Samuel diturunkan, ada musik. Oh, Yes. Musik turunin yang ada Tolong musik naik ke naikin sini. gitu loh. Tolong yang Nanti naik ke nanti sini. hostnya yang disalahin ya. Bentar. Dia jangan ada musik karena ini di live-kan di YouTube. Kedua, kalau hendak Anda mau berdiskusi, gunakan data Anda bermodal setidaknya kitab kalian, kalau nggak ada perangkat kalian. Karena kami di sini tidak menginginkan modal congor, karena saya pun juga bisa modal congor. Paham? Ya? Kayaknya Oten kalah kalau pamer congor sama Bunda Nora. Ini mah seksi congornya weh. Bulurah. Kenapa sih ini yang di bawah bilang bulurah? Kenapa? Atau Bukades? Nur, kenapa? Ada tadi Pak Kades, dia tinggal di Siak. Nah, Mau terus lamar. ngelamar, alhamdulillah, Kang. Ada saingan, Kang. AA marah ya AA. Arah lihat si AA-nya. ngomong AA aja paling gitu banget. Aduh, Bang Andi, ini Bang Andi kasihan itu nanti ada sesuatu hal yang Jangan, Andi Bang Andi inginkan. lagi nelpon. Ya, jangan nanti diganggu. ini ke Bang Andi, gue WA lah ke Bekasi, ada yang datang lah, orang api itu ke Bekasi dekat-dekat rumahnya, takut ini. Ada yang Udah si Norak udah stres nih. gitu, Nor. Jadi sudah ada yang mau ta'aruf sama Nora, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Ya. Cuman satu pihak saya pun nggak enak sama Akang gitu loh. Walaupun bagaimana Akang ada teman saya juga gitu. Bener kan? Ini ada musik siapa ini? Raja ada musik ya? Jauh dari musik ya? Enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diturunin. Jangan diturunin dulu. Saya, Kasep. Naik lagi Bang Raja naik lagi. Mungkin ada Tadi sesuatu dia yang ingin itu disampaikan. tes apa itu? Tes mic tadi. Cek 1 2 3. Cek. Halo dicek AA. Pakai ain bukan pakai alif ya. Naik lagi Bang. Gelo sih lagi. Jadi AA-nya pakai ain bukan pakai alif. Bukan alif tapi alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak ada Bunda, cuma mau nyalamin Bunda doang. Bunda sehat Bun? Alhamdulillah. Lagi stres, lagi sakit. Ya, yang mau diskusi silakan naik ke atas ya teman-teman. Yang mau diskusi aja yang ini ya, yang dinaikin ya. Pak Denny mau naik, dinaikin Pak Denny-nya dinaikin. Moderator sayang, Pak Denny-nya dinaikin. Akhirnya aku bisa naik juga. Bisa segede Nora akhirnya.
Masya Allah, ya. Selamat malam. Oh, di sana selamat sore Pak Denny. Iya, selamat siang di sini. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Mantap, mantap. Itu foto-foto profilku baru itu. Itu foto profil siapa? Itu foto profilnya Tuhan Yesus. Pak Denny menuhankan Yesus? Iyalah, aku menuhankan anak manusia lah. Ini aslinya Yesus. Buset, ini aslinya Yesus nih. Itu foto aslinya Yesus ya. Ini Pak Denny benar ini teh. Benar-benar, yang ini yang asli. Ini yang asli ya Ini, teman-teman. Ini kata Pak Denny, bukan kata saya nih, bukan kata Ya, kami orang ini asli. Islam. Ya, ya, ya. 100%, 100%. Dari Pak mana? Denny udah selfie sama Yesus? Kenapa? Udah selfie sama Yesus? Servis? Tunggu, Selfie. tunggu, jangan Oh, dulu selfie. masalah gitu. Ini Enggak, selfie. Bang Denny, tolong dibesarkan dulu Iya. dia. Iya. Dibesarkan dulu dia. Nah, Oh iya, kecil foto. ya tolong Pak Denny umumkan bahwa inilah foto asli apa seperti apa. Silakan Pak Denny diumumkan biar Iya. nanti sempaham. Ini adalah foto asli daripada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan data yang berasal dari Shroud Van Turen. Jadi kain kafannya Tuhan Yesus direkonstruksi dengan teknologi AI, akhirnya terbentuklah wajah aslinya Tuhan Yesus. Ya ini wajahnya. Ntar ulang berdasarkan apa tadi? Satu. Berdasarkan gambaran yang diproses dari teknologi AI yang berasal daripada kain kafan Tuhan Yesus. Teknologi AI apa itu AI? AI Apa ya, lupa aku. Intelijen, pakai intelijen gitu pokoknya. Oke. Berdasarkan kain kafan. Iya, berdasarkan kain Oke. kafannya. Yang kedua, Ya udah itu aja, udah itu Oke. gambar aslinya. Dan ini juga gambar ini juga sebenarnya fotonya bisa disamakan dengan fotonya Adam juga. Foto Adam juga kayak ini juga sama. gambaran. tolong teman-teman di screenshot ya. Ini loh, ini Kristen loh yang ngomong bukan kami ya. Ya ini yang asli, ini yang asli. Saya Jadi berani yang- tanggung jawab. Nah, jadi yang ditunjuk Ento kemarin salah itu. Nggak beda ini Ini yang gambarnya. Ini yang asli. Ya kain kafannya. Dari kain Rambutnya menutupi wajahnya sebagian ya. Iya, rambutnya panjang juga sampai hampir sampai pundak, Berkumis. Ternyata. Ya seperti itulah, seperti itu. Ya itu aja. Oh, mirip ini ya, mirip Bang Blender ini foto Yesus. Jangan kesana. Terus agak kurus gitu ya. Iya, kurus kok dia kok. Enggak. Terus Orang kurus. sayanya nggak dilihat secara utuh badannya, cuma wajahnya doang. Tinggi badan kira-kira Wajahnya, berapa ya. itu? Ya normal kita aja lah, paling 170-an. 175, 180 paling. Antara 175 dan 180 paling. Normal aja seperti kita. Aku kan 176. Dia paling ya segitu, sekitar antara 175 sampai 80. Antara Pak Denny tanggung jawab ya Pak Denny ya, bukan kami yang Aku tanggung framing jawab. loh. Aku tanggung jawab. Ya aku tanggung jawab banget aku. Makanya sekarang aku udah ini foto profil ini udah permanen milikku sekarang. Udah permanen. Mungkin aku nggak rubah untuk beberapa jangka waktu yang lama, aku nggak akan rubah. Aku pakai ini terus. Jadi beginilah wajah yang Pak Denny sembah ya. Iya. Beginilah wajah Tuhannya Pak Denny. Iya betul. Di screenshot teman-teman. Betul. Kalau pengen gede, Bang Andi fotonya dikecilin, baterainya gede fotonya. Enggak, kalau mau screenshot yang benar, lebih gampang untuk screenshot yang besar untuk kamu. Kamu datang ke berandaku di VT yang paling atas, yang paling kanan itu. Di situ ada juga. Coba siapa yang bisa ke berandanya Pak Denny? Di berandaku, terus di VT-nya yang nomor 3 paling kanan atas, yang paling kanan atas. Ini gambaran proses teknologi AI berdasarkan kain kafan ya. Oh ya, Oke. berdasarkan kain kafan yang di carbon data juga. Kain kafannya di carbon data ternyata benar dari zamannya. Uji karbon.
Ya. Tapi apa hubungannya wajah sama kain kafan ya? Ya kan kain kafannya itu kan ada darahnya. Itu ada bercak-bercaknya, ada bercak darah di kepala, ada terus ke nempel kan dia mungkin basah atau gimana terus dia berbekas di situ. Gitu. Oh jadi berdasarkan Iya, itu ya. Aduh, serem kali Mas. Dia lagi merinding loh. Saya belum. Iya. Terus direkonstruksi pakai komputer, pakai komputer gitu. Kan zaman sekarang kan bisa kan. Dapat golongan darahnya nggak tuh ya? Nggak. Kalau aku pernah dengar dongoran darahnya itu apa ya gitu ya. Kalau nggak salah cuma laki-laki deh kalau nggak salah. Golongan darahnya. Apa namanya? Bukan golongan darah. Apa sih namanya? DNA-nya. DNA-nya itu cuma satu kalau nggak salah begitu. Pernah baca aku. Pernah baca. Tapi laki kan? DNA. Iya laki, dia laki dong. Laki-laki memang. Memang Tuhan Yesus memang laki-laki kok. Gitu. Iya, aku pakai ini terus nih untuk jangka waktu yang sangat lama. Paling aku pakai foto profil ini supaya orang nggak bingung Yesus itu yang mana. Ada yang hitam, ada yang kribo, ada yang Cina, ada yang ini. Itu nggak benar semua. Ini yang benar. Mana Pak Denny? Ya buat teman-teman di tab layar ya teman-teman, biar nanti yang mau syahadat insya Allah sebentar lagi naik yang mau syahadat ya. Tolong dipantau moderator, namanya Anan 01 ya. Bang Handi Anan 01 ya. Bang Handi. Mbak Nora buka WA, tampilkan itu. Ini mungkin dari Pak Den yang dia maksud nih. Aku nggak bisa buka on cam nih. Mbak Nora lagi bisa on cam. Buka WA aja. Ya di tab layar sambil nunggu data dari Bunda Nora. Mana? Kok gitu? Oh. Iya itu tadi itu kainnya itu kainnya tadi Berkumis ya. setelah direkonstruksi ya berkumis berjenggot, setelah direkonstruksi ini jadinya ini setelah direkonstruksi. Ini apakah ini Oke, Vatikan sudah mesahkan ini foto aslinya, gambaran lah ya, gambaran Yesus belum? Oh, aku nggak tahu. Tapi yang jelas itu para ilmuwan sudah merekonstruksi. Masalah nggak diakui oleh orang-orang biasa atau siapapun itu nggak jadi masalah, tapi ilmuwan sudah merekonstruksi dia. Ya, buat teman-teman yang di Polda Sumut, Pak Polisi ya, berarti foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu bukan foto Yesus ya. Jadi salah kalian menekannya ya. Nah, ini kesaksian dari Pak Denny sendiri ya. Bukan. Jadi foto Yesus yang asli ini berarti yang ini. Ratu Entok kemarin tidak menghujat Yesus karena itu bukan foto siapa Pak Denny? Bukan foto Tuhan Yesus yang Ratu Entok. Bukan itu. Foto Yesus. Real ya, real. Itu foto KW. Aku berani tanggung jawab. Betul. Bebas nih Ratu Entok. Ya, Ratu Entok kalau masalah foto, kalau Ratu Entok digugat masalah foto, itu aku bantu dia, aku dukung dia. Kalau masalah foto lo ya. Kalau masalah foto, saya akan berani jadi saksinya bahwa foto itu bukan foto Yesus. Kalau kita bicara masalah foto lo ya. Tapi kalau digugat masalah komentar-komentarnya, itu aku angkat tangan. Kan Ratu Entok itu mengomentari yang ada di foto itu Pak Denny.
Iya, makanya gini loh. Dengarkan dulu kata-kataku ya, dengarkan baik-baik ya. Aku mau bilang sekarang ya. Kalau Ratu Entok digugat oleh karena dia menggunakan foto itu, dia akan saya bantu. Tetapi kalau dia digugat karena komentarnya yang nggak bener, itu aku angkat tangan. Itu loh maksudnya, ngerti? Paham. Ngerti? Jadi ada bedanya, ada dua. Yang satu digugat karena foto, cuma karena foto. Yang satu lagi digugat karena komentarnya yang nggak bener. Atau komentarnya Kalau yang komentarnya kan dia mengomentari yang ada di foto itu. Komentarnya begini, cukur kau kan laki-laki, jangan kayak perempuan kau cukur. Nah, Iya, dia mengomentari yang ada di foto itu, Pak Denny. Iya. Tidak Iya, jadi menyebutkan nama. Ya, jadi mengenai komentarnya itu negatif atau tujuannya menghujat, itu aku angkat tangan. Aku nggak ikut campur. Aku nggak mau ikut campur, gitu. Jadi dia ngomong tujuan komentarnya untuk apa? Untuk menghina, untuk mengejek, atau untuk mentertawakan, atau untuk menghujat, itu aku angkat tangan. Aku nggak mau ikut campur. Loh kan bagus dia nyuruh nyukur biar gak gondrong. Laki-laki Ya, kan kayak saya kan harus Ya aku nggak komentar. Aku nggak komentar. Kalau masalah itu, aku nggak mau ikut campur. Ya udah, berarti intinya itu bukan foto Yesus aja yang ditampilin sama Iya, bukan Ratu foto. Entok. Iya, bukan 100 miliar persen bukan foto Yesus. Oke, lanjut. Tumben, Oten nggak ada yang mau berani naik ya. Iya. Assalamualaikum Kang, saya turun dulu Bang Andi, saya turun Siap, semua ya. siap, Bang Anak Medan. Ada keperluan nih. Mau kemana? Sehat semua ya. Ya, amin. Iya, ada perlu dulu nih. Oh iya. Biasa Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi. Wih, Bang Andi. Oh, Bang Andi lagi komentar di YouTube. Lagi monolog di YouTube. Udah, saya setuju sama Pak Denny ini. Pak Denny emang keren deh. Keren Pak Denny. Kalau aku sih coba jujur aja, makanya aku bilang kan, kalau dia digugat oleh karena dia menggunakan foto itu, sedangkan itu bukan foto Yesus, ya Ratu Entok aku dukung. Ya, bagus, keren Pak Denny. Gitu. Kita harus adil kan, harus Betul. jujur dan adil. Kang, jam berapa video diputar? Nanti tunggu Gurunda Juma naik. Saya tidak mau mendului dulu Gurunda. Gurunda udah naik, nanti kita putar videonya, kita reaction. Sambil nunggu yang mau bersahadat ya teman-teman. Insya Allah malam ini ada yang mau bersahadat. Cuma beliaunya masih di perjalanan. Bang Mojia, Sebentar, wah, izin. jazakallah. Izin. Ya, Saya sapa dulu. Saya tadi udah keliling di YouTube, ya kan? Mungkin YouTube-nya Akang belum saya subscribe. Saya sapa dulu untuk penontonnya Ustadz Sugi. Assalamualaikum. Penontonnya Bang Bintang Mualaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap stay ya. Apanya Akang saya belum dapet, jadi maaf ya. Dosen debat lintas agama, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Gurunda juga live, Bunda Nora di Gurunda, di Bang Handi live di sini. Yang saya dosen iya? debat lintas agama, iya itu Gurunda live di sini. Saya nggak tahu. Gitu. Oke. Assalamualaikum. Di YouTube-nya Bang Zuma, di YouTube-nya Bang Handi. Semoga kita selalu sehat.
Tetap yang gua mau dukung diomongin nih. channel-channelnya para apologet ya. Lu diam dulu. Lu diam. Gua ngomong. Parah. Salah kali. Enggak, ini hostnya heran aku ya. Kalau nanti rungkat dia bilang aku kena report. Padahal memang dasar host itu tidak boleh banyak ngomong. Birtep. Turun lagi deh. Host dimarahin sama Dek Nora. Ya, tapi kalau di WA nggak berani marah dia. Itu. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Buat para pendeta juga yang ingin belajar Bible ya, ingin mendalami Bible, silahkan naik ke atas ya. Oh, satu lagi buat akun channel Denova channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia ya. Jangan lupa dukung selalu channel-channel saudara-saudara kita ya. Di subscribe, di nyalakan loncengnya, di like, terus di share. Oke? Lanjut. Apa yang mau aku subscribe di YouTube? Di sini aku subscribe sini. Selamat malam. Gimana? Selamat sore. Masihkah Shalom Bang korban IWG. Yahudi dan korban framing Arab? IWG. Mana bang? Ya, lu kenapa Kristen lah? Kenapa lu? Siapa yang nyuruh lu Kristen? Siapa? Hah? Ngomong. Siapa yang nyuruh lu Kristen? Siapa? Hah? Ngomong lu. Kenapa kok Allah Tuh kan, mengkafir-kafirkan ya? penghujat dia. Kenapa dinaikkan penghujat kayak gini? Allah kok mengkafir-kafirkan? Itu kacamatanya udah dipakai belum IWG? Gimana? Kacamatanya gimana udah dipakai? Kacamata pakai dulu dong supaya bisa baca kamu. Udah. Oh, ya udah. Terus kenapa kamu bertanya hal yang tidak penting gitu loh? Sungguh telah kafir lah. Nah, terus Teman-teman yang di bawah silakan tombak si IWG ya. Tombak, silakan. Sungguh telah Ini kafir. ada 1,7 orang ya, silakan tombak rame-rame. Karena kita tahu. Habis ditebak kasih anggur asam. Ya, karena kita tahu ya yang menyatakan Isa adalah Allah itu dari zaman rasul-rasul abad Tombak pertama rame-rame sampai ya, teman-teman. sekarang itu sama. Rasul Ya, itu betul. menyatakan Isa adalah Allah. Nah, kena selesai kau. Gampang. Sekarang mah cara nge-report Oten gampang, gedein aja, suruh ditombak rame-rame. Itu jangan dong. Oten, ya enggak lah. Masa teman muslim mau nombak gimana sih? Jadi tombaknya nanti aja khusus buat Pak Lurah. Akan Sah Bandar. Bang Andi udah monitor belum Bang Andi? Bang Andi. Bang Andi ada aku langsung standby dia. Entahlah Bang Andi ini. Jauh dari perangkat. Lagi nelfonan enggak? Dia lagi nelfonan. Ini datang ke sini tanpa ada ilmu yang hebat. Tanpa ada. Aduh, Pak Watono ini mau naik mau Badela, selamat malam. Iya, selamatkan malam Kang. Aku kena tombak, makanya pakai ini. Ini kan jarang naik nih. Oke Kang. Makanya aku hati-hati ngomong di sini, udah baik gitu kalau ngomong. Bangsat, aku kalau ada Bang Suma turunin ya. Nggak mau. Selamat malam Revan. Kang, aku turun dulu bentar, Kang. Ada Ya. bentar aja, Kang. Waduh, ditelepon sama Pak Kades. Selamat malam
Pak Revan. Revan, Ya, selamat malam. Bapak atau Ibu sih? Suaranya gimana? Silakan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Bu? Bang Revan Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Muslim, ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Ya udah. Makasih ya. Sehat selalu ya, Bang ya. Ya. Lollipop sini naik, lu sini naik. Superman ya. Pengen nanya bener, Lollipop naik dong. NK Muslim apa Kristen NK? Narto, NK. Weh, Narto, Muslim apa Kristen Narto? Narto. Nah, tuh maraneh teh minta naik tapi tengah romong dasar ontoho. Minta naik tapi teu ngomong. Naik, Itu teman-teman naik. saya coba terjemahkan dari bahasa Akang ya. Kenapa kalian itu permintaan udah naik tapi nggak ngomong-ngomong gitu loh? Oh ya. Naik untuk membisu. Naik ya buat untuk apa? membisu 1000 Tapi bahasa. Betul Pak Denny, Pak Denny. harusnya ngomong gitu. Apapun Halo. yang mungkin ada sesuatu hal gitu. Bisu. Naik untuk membisu 1000 bahasa. Wah, ada juga. Gemini turunin aja nonton di bawah. Kalau nggak mau, be. Yeah. Aduh, ya nggak apa-apa. Kan mau naik aja ini ya masih 04 nih. Kalau ada yang mau naik silakan. Aku kan udah bilang kalau ada Bang Suma aku turunin. Belanda. Gimana Bang Denny? Itu tadi ada yang tanya, Bang Denny domisili di mana? Di Belanda. Kakak saya di Belanda juga, di Amsterdam, Kang. Bang Denny. Oh, di Amsterdam, deket dong Iya. di Amsterdam. Iya. Deket tempatku. Ntar kontak-kontak lah. Nanti aku kasih nomor teleponnya. Oh iya iya. Nah, Kang Hami, Ahmad Haseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host. Halo Bunda Rahma tercinta. Bang Dedi itu mukanya kenapa Bang berubah? Bunda Gemini, Bang Handi Daeng. Itu wajah asli Tuhan Yesus, Bunda Rahma. Oh iya. Aku pernah aku ini loh, aku save itu yang pernah Bang Denny bagi kan? Iya. Itu aku save, ini aku wajah simpan. aslinya. Ini makanya aku pakai sekarang untuk itu, untuk foto profilku. Wah, keren. Wah. Mau di Google Bisa tuh tadi. Bisa terbebas Ratu Entok itu kalau itu dia pakai ya. Ratu Entok itu saya dukung dia. Ratu Entok itu tidak menggunakan foto Tuhan Yesus yang asli. Saya berani bertanggung jawab. Itu kan? Wih, keren. Enggak. Saya bertanggung jawab itu untuk itu. Bunda Rahma, Assalamualaikum Bunda Rahma. Ya Allah. Hah? Kan sudah, aku dijadiin tumbal lagi, host. Iya. Janganlah ngade-ngade, host. Iya, tumbal Janganlah Bunda aku Rahma dikasih ini di ya. tengah, host. Bunda Rahma iya, dibesarkan ditumbal. aja. Bunda Rahma dibesarkan. Bunda Rahma yang dibesarkan. ditumbal. Bunda Rahma. Oh, mau dibesarkan, mau dikirimi itu loh, besarin. Mau dikirimin apa? Besarin. Ini Agus. Mau mengirim tuh Bang Denny, cepet. Asgu Lung B. Selamat malam. Kristen Muslim Bang. Ya silakan teman-teman yang mau ngirim-ngirim report buat Bunda Rahma silakan ya. Asgus. Bentar. Tuh, lagi ngisi tuh Pak Denny. Tengoklah sebentar. Ya Tiba-tiba. silakan teman-teman udah saya besarkan tuh. Kalau ada yang mau ngirim-ngirim report.
Janganlah menombak aku, saudara. Ini akunku yang sisa-sisa ini. Sisa-sisa ini. Akun kecil ini. Baru 1000 ini ininya, followernya. Habis akunku loh. Habis kekejamannya teman-teman Kristen. Kristen di Indonesia ya. Kalau Ustadz luar Alif negeri tuh. itu kayak Pak Ustadz Denny Alif itu. bukan? Mana dia? Aku bukan host, moderator host yang baik hati. Ya, bentar saya pilihin dulu yang harus dihapus. Soalnya udah penuh ini. Gemini aja dibesarkan. Ayo besarin aku, coba. Coba besarin. Tombak, Deng. Ya, buat teman-teman yang di dosen debat lintas agama, Masya Allah, jazakallahu khairan kasiron ya, Bunda Lopeli, terus Bunda Cahya, Masya Allah, keren-keren, tapi banyak cewek di kelas saya. Banyak gadis-gadis cantik di kamar kamu sekarang ini. Enggak, di YouTube saya. Di dosen Oh, di debat. YouTube di sini juga. Mana gadis? Oten, silakan. Aduh, mana ini Oten ini? Katanya, Bang Andi, udah monitor belum Bang Andi? Lama kali ini Bang Andi. Masih teleponan. Itu foto Yesus itu Bang Denny itu umur berapa ya? 33. 33 berarti sebelum Soalnya berangkat, ini kan? jadi soalnya ini foto ini itu diambil atau dibikin oleh komputer berdasarkan kain kafannya, bercak-bercak di kain kafannya. Gitu. Jadi Cuman itu setelah dia meninggal ini. Oke. Tapi itu rambutnya kok bisa panjang atau pendek itu gimana? Karena memang bisa ya. Kalau muka Enggak, oke lah. rambutnya memang panjang kok. Tapi nggak sampai sepundak. Kira-kira sepundakan gitu. Ya itu karena kalau misalkan pakai AI juga rambutnya ya gimana caranya gitu kan? Kalau misalkan bercak-bercak darah itu ya oke lah. Iya, bercak-bercak Kita bisa- darahnya. betul. kalau bercak darah oke muka berarti kan? Oh, iya, Apakah iya, dia iya. botak, Ya, apakah kan- dia kan- berambut panjang atau pendek gitu kan kita nggak tahu. Kan keringat dan darahnya itu kan nempel di kain kafan. Pada khususnya di daerah daerah rambut dahi. ya. Iya, jadi daerah dahi, jadi rambutnya juga kena darah juga kan semuanya, jadi lengket semua kan. Kan darahnya kan banyak mengucur dari kepala atas toh, dari bagian dahi Oke. menyebar ke rambut-rambut juga jadinya. Ya ini Gitu. dari orang Kristen ya, jangan sampai kita dari Muslim loh Pak Denny. Ya Iya, gitu ya. iya. Jadi bercak itu dipakai AI, bercak-bercak itu pakai AI, ya gambarnya seperti inilah yang Pak Denny gitu loh. Iya, ini aslinya. Kalau itu pamannya, Oh ini pamannya ini. Iya, saya pikir pamannya. ini yang benar. Ini pamannya ini. Cucunya. Saya kira. Halo Pak Denny. Pamannya ini ya. Wah itu baik hati tuh. Iya. Santa Claus itu suka bagi-bagi Kalau yang hitam siapa Pak Denny? Kalau yang hitam siapa Pak Denny namanya? Bagi saya hadiah dong Pak Denny. Ada dong. Ada musuhnya ini ke Santa Claus tuh yang hitam tuh. Sabar host. Bentar dia bukan, bagi tuh itu- Pak Denny itu tuh baik. Sinterklas itu. Bentar. Iya, kalau ini center class betul. Yang hitam Pak Denny. Topit. Nah, itu. Pak Denny Kristen tapi nggak tahu loh. Gini. Kamu jangan sampai kamu yang nggak tahu. Kan aku kan tinggalnya di Eropa, jadi aku lebih tahu. Tak jelasin ya. Itu ada Santa Claus, ada Sinterklas. Kalau Santa Claus itu ini Santa Claus. Santa Claus itu yang gendut. Sinterklas itu yang kurus, tinggi, putih. Dia punya pembantu. Nah itu hitam semua. Itu Sinterklas itu namanya. Yang punya pembantu hitam itu orang-orang hitam itu Sinterklas, bukan Santa Claus. Kalau Santa Claus itu sendirian. Santa Gitu. Claus ada nggak Pak Denny? Santa Claus. Santa. Si Pak Kirana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya dong. Berarti yang hitam itu Untuk pembantunya Sinterklas Santa beda Claus. lagi. Sinterklas beda.
Ya, Sinterklaas. Itu karena itu berasal dari Belanda. Itu kalau Sinterklaas berasal dari Belanda. Kalau Santa Claus, jadi Sinterklaas itu bukan untuk Natal. Kalau Santa Claus baru untuk Natal. Itu dari Amerika. Kalau Oke, Pak Denny, ini kan ada Lugahon ya? Bang Luga, ada Bang Luga. Ya, Halo, Bang Luga. yang dijelasin Pak Denny tadi Sinterklaas sama Tuhannya Pak Denny. Nah kalau ini tuyul second loh ya. Kalau ini ya segede tuyul second ya. Oke, selamat malam Pak Lugahon. Halo, Luga. Bang Luga. Bang Luga, oh kok nggak ngomong dia? Turun dia. Kok turun? Kena tombak. belum buka mulut udah kena tombak. Habisnya dibesarin. Oh gitu. Kalau dibesarin nggak tahu, harus bahan dikena tombak. Harus Enggak pada lah. Enggak, mereka tahu kok. Mereka yang di bawah tahu siapa kita. Ya Allah. Aku nggak mungkin ditombak lah. Hoream Pasya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya ke atas ya. Kalau Pak Denny ini seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus oleh Yesus ya ke alam dunia ini ya. Ini Pak Denny ini seorang Nabi dari kekristenan, mengalahkan si Luga di tengah. Jadi terakhir kali Pak Denny, amin Tuhan. Jadi terakhir kali Pak Denny ketemu sama Yesus kapan Pak Denny? Terakhir tanggal 10 Maret tahun 2024. 10 Maret 2024. Itu posisinya lagi di mana Pak Denny ketemu Yesus tuh? Posisinya di dalam mimpi. Di dalam mimpi ketemu Yesus. Pak Denny lihat nggak bentuknya Yesus itu seperti apa Pak Denny? Atau hanya cahaya Enggak. aja memakai jubah atau gimana? Enggak, kalau cahaya itu tahun 88. Kalau yang 10 Maret itu cuma ngerasa aja, berasa dia ada di situ. Berasa banget. Berasa Yesus ada di situ. Pak Denny Iya, berinteraksi berasa nggak dengan Yesus Pak Denny? Berinteraksi, kita ngobrol. Ngobrol-ngobrol dalam bahasa apa Pak Denny? Bahasa Indonesia. Yesus ngerti bahasa Indonesia gitu? Yesus itu Tuhan, maka dia bisa seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Oke, bahasa apa yang digunakan Pak Denny sama maksudnya obrolan apa Pak Denny sama Yesus? Ngobrol apa tuh? Ya, dia bilang, Denny, aku sekarang ini mengangkat kamu sebagai titik. Terus Saya dia paham, bilang, titik. aku telah mengangkat 2 orang, salah satunya adalah kamu gitu. Aku telah mengangkat 2 orang. Nah, yang satu orangnya siapa? Jangan sampai si Luga ya Pak Denny. Yang satu orang siapa? Yang satu orang itu aku pernah dikasih lihat, orangnya tinggi, putih, pakai baju putih dari berarti belakang. bukan si Luga, karena kalau si Luga kan pendek, gendut, hitam, hidup lagi. Ya, berarti bukan si Luga Pak Denny. Kalau si Luga kan bukan. pendek, hitam, gendut, hidup lagi. Kalau si Luga ini berarti bukan ya, berarti bukan. Udah pik ya, berarti bukan si Luga, oke? Iya. Nah, terus satu lagi Pak Denny. Satu lagi, waktu dia bilang dia telah mengangkat 2 orang, aku terbangun, terus 1 jam kemudian aku tidur lagi. Tuhan bilang lagi, ini aku juga mengangkat 1 orang ini juga, gitu, sebagai titik. Itu Pak Denny itu kira-kira ya sekarang ini jabatannya sama Nabi Musa itu, sama Musa itu gimana Pak Denny? Sama. Berarti Pak Denny dengan Musa itu jabatannya sama. Sama. Nabi berarti. Kalau mujizatnya gimana Pak Denny? Pak Denny, gini Pak Denny, bentar Pak Denny. Nabi Musa kan bisa membelah lautan, oke? Nah, jangan-jangan Pak Denny cuma bisa membelah duren nih? Iya, aku bisa itu membelah duren. Oh, kan benar saya, berarti benar. Berarti dari mimpinya Pak Denny itu yang satu lagi bukan Luga ya? Yang pasti bukan Luga ya?
Ya pokoknya aku dikasih lihat waktu di dalam mimpi yang pertama, aku dikasih lihat orangnya. Orangnya tinggi, putih, pakai baju putih, kurus. Kurus ya? betul. Berarti bukan luga. Bukan. Kalau itu ya saya kan Kurin. kenal luga. Pernah lihat sosok luga juga kan. Bawa trompet nggak Pak Denny? Enggak lah. Oh enggak. Dia cuma Berarti berdiri bukan aja. luga Dia cuma benar. berdiri. Iya. Aku lihat sebentar dari belakang, dia berdiri aja. Dia berdiri. Tinggi, putih, pakai pakaian putih, baju putih, terus kurus. Jangan-jangan si Elia, Elia Miron. Tapi orangnya umurnya kira-kira 50-60 tahun. 50. Pak Denny, Ini. Lanjut, Kang. tugas apa yang dikasih Yesus sama Pak Denny, Pak Denny? Tugasku itu untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin supaya sebanyak mungkin orang bisa masuk ke dalam surga. Tugas utama itu. Tugas utama supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu ya, Pak Denny ya? Ya, membawa sebanyak mungkin orang. Nah, sekarang pengikut Pak Denny ada berapa orang yang percaya bahwa Pak Denny itu adalah seorang nabi Kristen? Ya kalau yang ngomong aku nabi kan banyak ya, tapi kalau kita bicara masalah pengikutku masih itu aja, masih 18. Masih 18 orang. Istri Pak Denny ikut percaya nggak bahwa Pak Denny? Termasuk itu. Oh, ya, termasuk. Udah termasuk istri, anak-anak udah termasuk semua. Anak-anak istri udah, berarti 18 orang itu keluarga semua dong kalau kayak gitu gimana Pak Denny? Iya, ditambah satu dari luar. Tuh yang di luar cuma 1 orang. Oh iya, satu orang. Tapi nggak apa-apa lah Pak Denny. Yang penting masih ada yang percaya bahwa Pak Denny itu seorang nabi dari Kristen. Jadi begini, saya luruskan sedikit. Kalau dibilang berapa pengikutnya Pak Denny, sebenarnya pengikutnya Pak Denny ini banyak. Ini aja penontonnya 1000, ya kan? Tapi nggak ada yang ngikutin. Oh, dasar lu. Mana ada? Sebentar dulu. Ini kan lo kan tidak mengetahui siapa Lu aja. perkenalkan diri dulu. Naik ke sini tuh lu tuh siapa, jabatannya apa. Main seruduk aja lu, udah 1 second lu. Nomnya denom itu enggak. Perkenalkan diri dulu lu. Iya, cucu Dajjal. Marah dia. Gue cuma bilang Pak Denny ini tentu pengikutnya, kan dia sering rajin masuk Komal. Kalau rajin masuk Komal kan berarti kan pemberitaannya udah makin banyak. Cuma Pak Denny kan orangnya mungkin ngikut, itu artinya ketika orang percaya dengan kesaksiannya Pak Denny itu sudah bisa dibilang pengikut. Parah sih lu, gak disuruh memperkenalkan diri, lu siapa, jabatannya apa, lu malah lari ke Pak Denny. Lu itu nabi, pendeta, penginjil atau apa, lu perkenalkan diri dulu lah. Aduh, udah naik rasul dia. Rasul katanya. Siapa yang angkat lu jadi rasul? Baru kemarin jadi nabi, sekarang rasul. Yang namanya rasul itu udah pasti nabi. Yang nabi belum tentu rasul. Ngerti? Odong-odong. Ngerti lo? Ya, lanjut Guru Bak Cilok. Kalau sudah rasul, tentu dia sudah menjadi nabi. Karena dia mendapat pemimpi penglihatan suara Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ataupun dibawa ke sorga. Itulah namanya rasul. Nah, kalau Pak Denny ini kan dia juga memberitakan. Kalau memang saya melihat dia baru memberitakan penglihatannya. Jadi dia adalah saat ini nabi. Oke. Aku buka rahasia. Ya. Aku buka rahasia, coba besarkan aku mau ngomong. Ya, silakan. Mantap ya nih, silakan antara nabi dan rasul. Jadi gini ya. Kan tadi aku bilang jabatanku tuh sama dengan Musa.
Tapi aku nggak pernah bilang jabatan apa itu. Sekarang aku mau bilang supaya kamu tahu. Enggak, lu percaya nggak sih gak kalau itu foto asli Yesus? Jangan pindah tema dulu bro, pusing gua. Jangan pindah tema dulu. Jangan dulu ini pembuktian Bang Denny, ini pembuktian Bang Denny bahwa yang diperlihatkan ke Bang Denny Tuhannya itu bukan luga gitu loh. Silakan Bang Denny lanjut. Pak Denny jangan salah tanggap. Kita kan belum mendengar apa yang diucapkan Pak Denny. Jadi kalau kita masih meraba, Pak Denny jangan marah, jangan merasa direndahkan. Kita kan belum tahu apa isi hatinya Pak Denny. Namanya juga kenal di TikTok. Saya bukan keluarganya Pak Denny yang tiap hari bertemu dengan Pak Denny. Jadi kalau saya meraba, kalau dia menceritakan berarti Nabi. Itu yang masih bisa kita tangkap. Jadi jangan merasa, oh gue bukan seperti itu, gue begini. Jangan. Kita itu artinya saya nggak tahu. Saya pun tidak merasa lebih besar. Jadi artinya kalau seperti Musa, yang kita tahu Musa saat ini baru Nabi. Nah kalau misalnya ada pesan-pesan lain, ya silakan Pak Denny ceritakan kan gitu. Ya makanya aku mau buka rahasia nih hari ini supaya orang tahu ya. Soalnya ini nggak apa-apa diberitakan. Jadi pada tanggal, ini aku mau buka rahasia ya. Jadi biarkan aku ngomong dulu ya, biarkan aku buka rahasianya ya pelan-pelan ya. Aku ceritakan pelan-pelan. Jadi di dalam mimpiku 2 kali itu, kan orang tanya, aku bilang aku kan diberi jabatan sama Tuhan. Terus dibilang, terus aku bilang juga jabatannya itu sejajar dengan jabatan yang dimiliki Musa. Tapi aku nggak pernah bilang jabatan apa itu. Nah sekarang ini aku mau bilang jabatan yang aku terima tanggal 10 Maret tahun 2024 jam 2 malam di dalam 2 mimpi itu aku diangkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan memiliki jabatan yang disebut Tuhan. Amin, haleluya, amin. Itu rahasianya. Jabatannya Tuhan. Kalau ini gue udah nggak ngerti dah. Pak Denny jabatannya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ustaz Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti jabatan yang Musa terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Allah bagi Firaun gitu. Iya, Allah ya, itu jabatan itu. Jadi jabatan Tuhan. Jadi Musa itu diberi jabatan Tuhan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tanggal 20 Maret itu jam 2 malam aku juga dikasih jabatan yang sama bersama dengan 2 orang lainnya. Jadi total 3 orang di dalam 2 mimpi. Berarti ada berapa Tuhan itu? Gini Pak ya. Seorang nabi dia tidak diperkenankan mengajarkan Alkitab seperti rasul-rasul. Jadi Pak Denny ini kalau menurut saya dia ini adalah seorang nabi. Ya, nabi itu juga bisa bikin mujizat. Nabi itu juga bisa membelah laut, ya, membelah bulan, membelah alam semesta bisa. Tetapi tetap namanya nabi. Berbeda dengan rasul. Rasul itu dia dikasih karunia Tuhan mengajarkan dasar-dasar dari ajaran gereja. Jadi Musa itu adalah seorang nabi, ya. Musa itu hanya menyampaikan, dia tidak pernah mengajar. Dia hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi mau dia membelah laut, mau dia mengkemplang kepala Firaun, tetap jabatannya nabi. Jadi biar saya hanya meluruskan saja supaya teman-teman di sini tidak bingung. Apa sih? Ya, nabi ya nabi, rasul ya rasul. Jadi cuma ada 2, ya nabi ya rasul, rasul ya nabi. Mau kayak Musa karena Musa sendiri pun nabi. Petrus rasul. Nah, perbedaan antara Petrus dengan Musa adalah ya Petrus duduk di 24 tua-tua, Musa tidak duduk di 24 tua-tua. Itu perbedaannya. Jadi artinya kalau rasul ini dia punya
singgasana di hadapan tahtanya Allah Bapa. Kalau nabi-nabi dia tidak punya singgasana. Di mana mereka berada? Tentu mereka spesial di mata Tuhan. Bukan berarti saya katakan mereka tidak spesial. Mereka juga termasuk jenderal-jenderalnya Tuhan, tapi mungkin di divisi lain, yaitu namanya divisi kenabian. Gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri dari apa yang disampaikan Pak Denny, ya dia seorang nabi seperti itu. Dan saya pun mendukung dia, gitu aja sih. Ya, teman-teman, silakan di tablet layar ya kita nonton. Saya pakai caption ya, bagus nih. Negelo jeung nu burung. Ya, silakan didukung teman-teman. Pak Denny, silakan dibantah Pak Denny, silakan. Apa itu artinya nugelo jeung nu burung? Apa Siluga itu buat Siluga itu. Oh, beruga. Apa sih artinya? Diam dulu, tuyul second, diam dulu. Pak Denny, sekarang giliran Pak Denny. Silakan Pak Denny. Ngomong apa? Aku sama Luga tuh banyak setujunya. Luga tuh bagus. Iya, saya sama Pengajar Pak dia Denny bagus, itu PS. Jangan kita Makanya saya kasih judul itu. Berarti bagus ini judul bener. Jadi seperti Musa. Kalau saya mungkin seperti rasul-rasul, ya kan. Jadi artinya tugas kita berbeda, tapi di mata Tuhan sama-sama mulia. Jadi nggak ada yang kita semua itu sama-sama hamba lah. Tidak ada yang merasa diri paling apa. Intinya sama-sama dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Ya, saya pasti dukung Pak Denny, gitu ya. Artinya apa yang bisa saya bantu, mungkin saya bantu support, tetap memberitakan Injil, lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, karena kita sudah punya. Apalagi Pak Denny sudah ditunjukkan rumahnya di Yerusalem baru ya Pak Denny kan. Nah, itu udah luar biasa. Penasaran nanya, Yerusalem baru aku udah mampir aku. Jadi penasaran nanya boleh? Bang Luga dan Pak Denny, tanya aja sih ke keduanya ya. Ini kan versi Kristen ya, yang di bawah juga menjamak tahu. Saya pengen tahu aja di antara kedua nabi ini yang punya jabatan ini, yang paling dapat gede gajinya itu yang mana? Bisa ketahuan nggak atau di spill gitu? Aku jabatanku Tuhan, bukan cuma nabi aja, tapi Tuhan. Dikasih sama Tuhan. Wah, kurang tinggi Luga, pantesan Luga rekeningnya masih tetap aja tipis. Kalah sama Pak Denny. Ya udahlah kalau gitu. Nggak apple to apple berarti. Jabatanku sama kayak Nabi Musa. Jadi jabatannya dikasih sejajar sama Nabi Musa. Jabatannya Tuhan. Nabi Musa selain Nabi dia juga Tuhan, dia dikasih jabatan Tuhan. Bukan gini Pak, Pak Denny harus jujur. Artinya begini, Tuhan itu menyamai Allah Bapa atau di bawahnya Allah Bapa. Jadi Pak Denny juga harus jujur supaya orang tidak menganggapnya Pak Denny adalah pencipta langit dan bumi. Oh iya, biar aku jelaskan. Aku diangkat sama Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Tuhan, tetapi aku bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Pak Denny harus jujur, nanti dia disangka mereka. Ya biar ngerti betul. Betul Bang Luga. Berarti di sini Pak Denny ini Tuhan kecil gitu ya, Pak Denny betul ya? Jadi artinya sebentar. Ya tahu. Luga Tuhan kecil dengan Nabi Luga, atau sekarang udah naik pangkat Luga ini jadi rasul, lebih tinggi mana? Itu pertanyaannya. Tuhan kecil dengan rasul ini lebih mana? Saya jawab ya, tanpa merasa ada sombong sedikit pun. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saya cuma hamba biasa. Saya cuma hanya bisa menceritakan apa yang saya tahu. Tadinya saya berpikir bahwa Musa, Elia itu kan sosok nabi-nabi raksasa lah ya. Yang saya sendiri pun secara manusia pun, aduh siapalah saya Tuhan. Saya cuma pengamen lagu rohani yang hina, tapi juga bisa menjungkir balikan dunia gitu. Tapi gini, jadi menurut seseorang, saya sudah riset ya, baik di Google maupun beberapa orang nanya, yang duduk dapat singgasana itu cuma rasul. Di sekeliling tahtanya Allah Bapa itu ada 24 tahta dan singgasana. Dan di 24 tahta dan singgasana itu duduk 24 rasul, 12 rasul murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Yudas anak Iskariot, Yudas anak Alfeus, siapa lagi itu, Thomas,
Itu 12 murid Yesus. Dasar ayatnya adalah Matius 19. Tuhan, kata Petrus, kami sudah mengikut engkau, kami akan dapat apa? Yesus berkata, kamu akan duduk di atas 12 tahta dan akan menghakimi 12 suku Israel. Jadi 12 murid Yesus itu jabatannya adalah rasul, bukan nabi. Nah, itu mereka duduk di 12 suku. Lalu 12 tahta yang lain adalah 12 rasul akhir zaman. Nah, dibocorin sama Tuhan, salah satunya adalah Maurice Cerullo, pendeta Yahudi Amerika, Yusak Cipto yang punya Mahanaim Bekasi, tapi dia udah meninggal, dan yang satu lagi bocorannya adalah Luga Tambunan. Jadi Tuhan bilang saya duduk Bang Luga di ini mewakili suku mana Bang Luga? 12 suku Israel itu adalah Gentiles, campuran dia. Jadi saya ini campuran. Jadi Batak itu adalah suku blasteran, Efraim. Jadi ada Efraimnya. Oh, jadi kirain mewakili suku Rorombehen, bukan ya? Sebentar. Campuran mana lu Batak suku Batak sama mana? Sebentar, suku Batak itu kan sebenarnya itu adalah suku Israel, yaitu suku Efraim yang waktu zaman Salomo mengambil rempah-rempah ke Barus dan itu nggak pulang lagi, dan itu ada cerita sejarahnya di Israel. Jadi nanti kalau kamu ke Israel, kamu tanya bagaimana dengan orang Batak, pasti orang Israel sendiri yang menjelaskan orang Israel itu, orang Batak itu adalah suku Efraim. Itu yang ngomong orang Israel. Oh, berarti saya. Ini Kalib yang disebutin Yahudi pesek tuh ini si Luga berarti. Nggak masalah, mau pesek, mau mancung, karena sudah campuran, yang penting otaknya. Ya, iya. Setuju gue, udah setuju. Iya, jadi oke. Saya lanjutkan dulu, jangan bercanda. Ini enggak, pertanyaan yang keduanya saya belum ya. Tadi kata Luga 12 itu salah satunya Luga gitu kan? Ya kan? 24 itu berarti Luga. Nah, ya. Ini kan rasul kata Luga. Tuhan kecil ini di mana posisinya? Kalau Tuhan kecil itu tidak masuk dalam jabatan, itu adalah jabatan pemberian aja, supaya misalnya kita jadi bos atas musuh kita juga bisa jadi penguasa atas lawan-lawan kita. Itu nggak dihitung, artinya itu cuma jabatan tambahan. Tapi jabatan sesungguhnya adalah nabi, rasul, guru, gembala, itu ada 5. Rasul, nabi, kalau pangkat penghormatan gitu loh ya. Kalau pangkat ya, artinya jabatan gitu. yang sesungguhnya itu yang 5 ini, Bang. Jabatan yang sesungguhnya yang 5. Kalau jabatan Tuhan kecil itu ibarat kata itu cara kerjanya aja. Cara kerjanya dia seperti Musa berkuasa atas Firaun, seperti itu. Nah, setelah saya mengadakan riset, pertama-tama saya sebenarnya terlalu mengagungkan, Musa terlalu besar lah gitu, nggak, siapa sih gue gitu kan. Tapi saya mempelajari beberapa artikel di Google, ya, saya pelajarin, lalu saya search lah kan, karena ada satu orang namanya Logi Kawil, dia bilang begini, Bang Luga, kalau Bang Luga duduk di tahta, berarti Bang Luga lebih tinggi dari Musa dong, dia bilang begitu. Gue nggak berani ngomong begitu, gue bilang. Kok gini sih? Masa Nabi artikel di Google, Nabi itu wahyu lah. Gimana? Enggak Bang. Maksudnya begini loh. Kamu kadang-kadang nggak nangkep sih orang, apa yang diomongin orang, kamu nangkep dong. Maksudnya kita itu mencari perbandingan antara Rasul dan Nabi menurut pendapat-pendapat para ahli dulu nih. Kita kan riset nih. Walaupun kita dapat wahyu, tapi kan kita juga perlu riset untuk menguatkan, meneguhkan, kan gitu kan. Karena yang namanya pewahyuan itu juga perlu peneguhan nabi-nabi yang lain, kan gitu kan. Nah, ini kan saya kumpulkan pendapat dari ada orang yang memberikan pendapat kepada saya. Dia bilang begini, Bang, rasul-rasul itu mendapat tahta sebagai raja, dia bilang. Tapi kalau nabi, dia tidak mendapat tahta. Posisinya dia memang mulia, tapi dia tidak mendapat tahta gitu. Oke, saya tampung dulu kan. Lalu saya bacalah artikel Kristen. Kan kita perlu juga perlu pengetahuan juga. Kita kan wahyu, tapi kan ada juga pengetahuan yang juga Tuhan berikan kepada nabi yang lain yang udah ditulis, dan itu kita juga perlu belajar gitu kan. Lalu saya melihat siapakah yang lebih tinggi, nabi dengan rasul. Itu seluruh artikel menjawab rasul yang lebih tinggi. Kenapa dia bilang? Karena kalau nabi, dia cuma memiliki 5 karunia. Artinya dia hanya mendengar, menyampaikan, udah gitu. Tapi kalau rasul ada tambahannya 10 gitu loh. Jadi
Jangan Artinya panjang-panjang dia lu. selain kan mendapatkan firman, tapi dia juga ditugaskan menyebarkannya. Jadi dia dua kerjaan. Pertama dia menerimanya sebagai nabi, menyampaikan kepada umat, lalu menyebarkannya lagi. Nah, makanya kan rasul-rasul itu kan buka-buka gereja, dia di buka-buka gereja di berbagai bangsa-bangsa. Artinya dia menyebarkan gitu. Jadi menurut pendapat para ahli pakar doktor teologi juga mengatakan memang rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Ya, oke lah. Kalau masalah tentang jabatan rasul dan nabi, sebenarnya Islam itu punya pandangan sendiri bahwa rasul itu sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Tapi sebenarnya saya sedang melihat dari perspektif Kristen ya, yang menjadi nabi dan ada juga Tuhan kecil lah istilahnya. Mungkin ini sebenarnya seolah-olah kita menemukan pengajaran baru atau warna baru dalam kekristenan, bahwa di sini ada dua nabi dan levelnya juga di atas nabi yang sedang dikomal gitu. Gini, kalau saya sebelum lanjut mungkin diskusi, izin host menyampaikan, saya karena masih hangat tahun baru, berkali-kali saya sampaikan bahwa sudah 2025 tahun buat kawan-kawan yang masih ada di antaranya, kalau masih ada yang main Tuhan-Tuhanan, berhentilah main Tuhan-Tuhanan, kembali kepada Tuhan yang benar, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta semua makhluknya, termasuk Bang Luga di sini gitu, yang hakiki. Ya, janganlah, udahlah, ini udah zaman modern, berhenti main Tuhan-Tuhanan. Ya, lu bertanggung jawabkan omongan lu. Diam dulu. Enggak, ini pesan bukan. Ini pesan Islam kepada saudara-saudara kami gitu loh ya. Selain itu juga barangkali lagi ada yang lagi main nabi-nabian, ya berhenti juga lah gitu. Tapi saya nggak akan memperpanjang itu. Cuman ini aja mau bertanya nih, cita-cita Kalau kan punya juga. kuat ya nggak masalah main nabi-nabian. Ampun, lu tuyul. Cuman deket ngomong di antara Bang Luga ini versi Indonesia dengan Pak Denny kan juga sebagai pengikut Yesus kan, mengikuti Yesus, bahkan barang siapa harus ikut juga menyerahkan jiwanya. Coba di antara Pak Denny dengan Pak Luga, yang kandidat calon mengikuti jejak Yesus ikut disalib ini siapa? Itu kan Coba tolong ayatnya dikasih itu. Coba tolong ayatnya kalau kita harus disalib juga. Maksudnya kalau yang maksudnya disalib itu ya, maksudnya itu kita ikut sengsara seperti dia. Kita menyalibkan diri kita dalam arti bukan disalib pakai paku dan pakai itu sudah satu kali aja udah selesai, sudah cukup gitu saja. Tetapi kita pengikutnya tidak harus disalib seperti Yesus juga, tidak harus. Yang dimaksudkan kita juga ikut disalib itu artinya kita harus menahan diri dari segala dosa. Kita harus mampu menerima hinaan, cercaan, dan penganiayaan lainnya harus kita terima. Itu yang dimaksudkan dengan kata disalib. Jadi kita harus menerima. Jadi nggak ada yang mengikuti jejak Yesus versi daging, nggak ada ya? Nggak ada. Itu nggak ada perintahnya. Soalnya nggak ada perintah. masalah juga. Kalau misalnya sudah ditentukan misalnya harus mati, apa salahnya memang? Kenapa Ya berarti mungkin ini Luga hebat, Luga kandidatnya kuat, dia benar-benar siap gitu. Saya sendiri itu udah sering, ibarat kata mau dibunuh, mau dipukulin itu udah keseringan. Jadi artinya bagi saya seperti kata Paulus, mati adalah hidupku, bagi Kristus mati adalah keuntungan. Jadi biasa aja. Iya, makanya kan yang tadi yang saya sebutkan itu kan ada di 1 Yohanes 3:16 kan, bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus kan menyerahkan nyawanya kan dengan cara disalib gitu. Makanya tadi saya tanya, lebih berat mana? Sekarang saya tanya sama kamu, lebih berat mana berdebat di tengah-tengah kitanya minoritas, di tengah-tengah mayoritas, daripada berdebat kitanya mayoritas melawan minoritas? Lebih resiko mana tingginya? itu sangat beresiko ya, daripada disalib itu cuma lebih perkara yang resiko ringan itu gitu yang ya. minoritas model kayak gua. Itu resikonya lebih tinggi daripada lu kan mayoritas, gua minoritas. Lu jangan framing, bentar kali. Lu jangan framing ya, tuyul, jangan framing lu. Lu berapa kali debat offline, apakah lu ada yang mengganggu? Gua tanya, ada yang mengganggu gak lu?
Saya tidak mengatakan ada yang Jangan framing, lu, jangan framing di sini lu, jangan fitnah. Ih, nyingkas ya kan itu ke Sabrang ke Palembang, balik-balik mau budak tilu sia. Hah, puas sia. Jangan framing, diam. Ya, kembali ke itu diskusi, jangan sama framing. ketika lo berdebat di kita ini kan ngomong namanya juga, lo juga kalau debat di Amerika juga pasti juga lo juga pasti sama karena di tengah-tengah mayoritas. Tetapi bukan berarti gue bilang bahwa di sini begana bukono. Pertanyaan tuh nggak ada kaitannya dengan debat loh, nggak ada kaitannya dengan debat Bang Luga. Maksudnya kan lo yang buka omongan, tapi giliran dijelasin lo yang enggak ada kaitannya dengan debat. Maksudnya kan gini loh. Kan resikonya menyerahkan nyawa itu beresiko itu menurut lo gue tanya ya, maksud gue tanya siapa, kalau menyerahkan nyawa itu berisiko di tengah-tengah mayoritas apa di tengah-tengah minoritas menurut lo? Ya udah, kalau mau di tengah-tengah mayoritas nggak apa-apa. Lu jawab yang tegas, jangan kayak burung kakak tua. Lah ini saya bilang, kamu mau menyerahkan nyawa, mau di tengah-tengah mayoritas nggak apa-apa. Yang penting poin saya itu mau ngikutin Yesus nggak? Ya Yesus itu juga kan disalibkan kan karena posisinya juga waktu dulu banyakan ahli Taurat. Sementara pendukung Yesus cuma nelayan-nelayan, makanya Yesus digulung, akhirnya bangkit lah, digulung balik. Kan begitu. Iya, makanya saya cuma mau nanya, kan tadi mengikuti jejak Yesus, kira-kira kandidat yang mau disalib ini yang mana? Gua nggak bilang mayoritas baik atau buruk, gua nggak bilang, intinya gua kan cuma bilang mayoritas atau minoritas. Tapi katanya kan tadi di kalangan mayoritas Islam kan di Indonesia mayoritas. Ya, lihat dulu mayoritasnya. Iya, makanya kan gue udah bilang gua nggak ngebahas. Tapi kalau mayoritas Islam di luar sana, minoritas Islam di luar sana baru. Nah, lo coba ngomong kayak gini. Jangan salah. Mayoritas Islam lebih aman dia dibanding minoritas. Ya udah, jangan ngomong itu, nanti rungkat. Kita ke diskusi aja. Ini ada Iron. Iya. Ya, selamat malam, Bro. Iya, selamat malam. Ya, Bang dari Kristen apa dari Oten, Bang? Dari Kristen. Oh, dari Kristen. Dari Kristen katanya Bang Alif, bukan Oten dia. Bang Eren ini dari Kristen. Anda sudah berikrar bahwa Nabi Anda namanya Luga. Namanya siapa? Luga Tambunan. Luga dan Tambunan. Pak Denny. Jangan tolak loh Bang, nanti ditutup kau. Gak nolak. Begini, Nabi gue nggak pernah ada namanya itu. Kalau saya tahu gue. Oh, ditolak si Luga. Bukan ditolak, tapi memang nggak ada pernah. Ini Nabi versi Luga. Ini Luga ini Nabi versi Batak, Bang. Oh, gue nggak tahu. Sorry, gue nggak tahu itu. Kan saya bilang, kalau nanya orang tanya dulu denomnya. Kalau Katolik itu wajib nolak, kecuali karismatik. Ya, kalau karismatik ya bisa nolak, tapi kalau karismatik itu bisa terima, tapi kalau ya berarti ke Pak Denny Katolik setauku. Tetap tolak. Gitu. Karena saya tahu gua nggak ada Nabi gua sama itu. Iya, kamu dari gereja mana? Itu. Ditanya kamu dari gereja mana? Katolik. Nah, Katolik memang nggak boleh ada nabi, nanti pausnya marah. Ya iyalah, masa mau kan masih pengen umatnya masih mau digenjot ya, boleh ada. Kasihan gak ada yang dari masih Luga jadi nabi. Kan gue udah bilang kalau karismatik itu menerima adanya nabi, kalau Katolik sama Protestan menolak adanya nabi. Karena kenapa? Mamanya Yesus Bunda Maria, bukan Roh Kudus mamanya Yesus bagi mereka. Emang Roh Kudus itu perempuan? Kayak Bang Denny, Luga mungkin ini ya, mamanya Yesus adalah Roh Kudus gitu ya, Gaya? Ya. Namanya Yesus ini gimana? itu Sebentar. Maria. Ya sebentar, Iron, sebentar.
Saya nanya ke Pak Denny, apakah Oh, benar iya. Pak Denny mamahnya Yesus itu Roh Kudus, Pak Denny? Kalau untuk aku nggak mau menghakimi siapapun. Jadi itu pendapatnya Bang Luka. Walaupun aku nggak sependapat dengan Bang Luka, Ya udah saya nggak tidak akan apa-apa, menentang nggak Bang apa-apa. Luka. nggak- Gitu. Kita tidak menghakimi loh Pak Denny. Kami di sini tidak menghakimi. Kami bukan hakim. Duh, si Luga deh. Cuman begini, apakah pernyataan Luga itu sama nggak dengan Pak Denny? Kalau nggak beda ya nggak apa-apa. Ya, Gitu loh. kita berbeda pendapat aja. Tapi saya nggak mau menghakimi Bang Luka gitu aja. Kita beda. Wah, oke. Kalau Nggak masalah boleh, itu kan? loh ya, kalau masalah itu. Ya kami pun tidak boleh menghakimi Bang. Menghakimi bukan di sini. Ini wahyunya beda server Nah, ini. iya, lanjut Pak Ustaz Alim. Kalau saya udahlah gila-gilaannya, takut gila beneran. Bentar, Pak Denny ini tidak mengejek, jadi saya pun tidak mengadakan perlawanan dengan dia. Kenapa? Karena setiap nabi itu beda-beda di Tuhan kasih apanya, tugas-tugasnya. Ada yang membongkar rahasia tentang Roh Kudus adalah ibu, misalnya nabi lain dipakai. Ada membongkar mau jadi Tuhan atas Firaun, Pak Denny dipakai. Jadi Pak Denny ini hanya dipakai untuk membongkar Firaun. Jadi jangan dia ditanya yang bukan ranahnya dia. Dia tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Berarti ini benar ya Kak Alim, yang dikatakan Quran itu berarti benar ya, inilah tanda-tanda akhir zaman ya. Ada banyak orang-orang mengaku nabi, rasul, mengaku Tuhan. Ini berarti ya Kak Alim ya, yang dikatakan Quran ini. Kayak Nugelo di sini Yosef. Orang ngaku nabi. Kalau orang Enggak, cuman yang saya kaget aja barusan malah Luga kok kesannya membatasi pengetahuan Pak Denny yang punya jabatan tinggi sekarang juga kan loh. seseorang itu kan punya keterbatasan, punya kemampuan masing-masing. Ketika kita dipaksakan untuk sesuatu hal yang memang Tuhan tidak tugaskan, saya pun kalau tidak ditugaskan seperti Pak Denny, saya nggak mau. Disuruh saya seperti Musa, saya nggak bisa. Saya tugasnya rasul. Jadi artinya bahwa tidak semua orang itu kita paksakan harus ngikutin Luga, nggak bisa, karena setiap orang itu punya kemampuan dan tugas yang diberikan Tuhan berbeda-beda. Itu Bang Luka barusan ngomong itu benar, Bang Luka benar kok, benar Bang Luka. Iya. Oh, jadi Pak Denny nggak dikasih tahu ibunda Yesus bahwa adalah Roh Kudus itu nggak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu, tapi dia cuma diberikan tugas seperti Musa, ya kerjakanlah tugas yang misalnya menghancurkan Firaun, membuat mujizat-mujizat. Jadi tugas kita Berarti beda-beda, nggak mungkin Kalau begitu tugasnya. Pak Denny dapat informasi, dapat wahyu dari Luga dong. Baru tahu sekarang. Nah, makanya Pak Denny itu tidak mengadakan perlawanan dengan saya. Mungkin dia memikirkan dulu, meriset apakah itu benar apa tidak. Tapi kalau saya sendiri dengan hati yang tulus, saya percaya bahwa Roh Kudus itu memang Mama, Bunda Roh Kudus namanya. Itu Bunda Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan kalian punya bini? Nah, itu dia pertanyaannya. Punya nggak? Udah Pak Denny udah tahu sekarang berarti karena dia sebelumnya tidak Enggak, dikasih saya tahu. tanya kepada Muslim, Tuhan kalian ada istrinya nggak? Nggak ada lah, emangnya cowok Sendiri. cewek. Oh, jadi nggak ada pasangan ya? Ya udah, kalau Tuhan saya memang ada istrinya, memang bahagia hidupnya. Oh, samawa ya, sampai jannah. Oh iya. Oh, jadi Bapak itu suaminya, Roh Kudus itu istrinya. Iya, bener banget. Kamu kadang-kadang udah makin Yesus pintar. anaknya gitu ya. Makin pintar, makin pintar. Si Luga. Apa? Keluarga Cakep, cemara. si Luga. Iya, kadang-kadang si Alif ini gue lihat tidak ada kemajuan ya semenjak diterapkan Mas Samsang. Kok dengar si Luga sekarang Kak Alim saya jadi dengar orang yang di itu ya, yang di Taman Lawan. Ih, kamu bener banget. Ih, cakep. Ih, kamu Enggak, bener banget. kalau mereka berkeluarga, berumah tangga, ada ibu, ada ayah, ada anak. Bang Luga apa? Jadi pembantunya. Saya kan cuma pembokat doang. Bokat, Bang Alim. Oh iya. Bang, sorry Bang, Bang Luka dari apa nih? Dari mana nih? Apa nih? Dari Gereja Betel atau- Indonesia. Kan?
Gereja Betel. Dari Islam atau Kristen? Gereja Betel Indonesia. Gereja Betel Indonesia Kristen. Iya, gereja terbesar di Indonesia. Sama kan kita Kristen. Bang, kalau ngomong gitu kita bantah kayaknya ini sama-sama Kristen kita bantah. Udah bantah lah, orang minoritas. Jumlah lo Jangan bantah, Bang. Nanti bisa dikutuk kau, Bang. Bukan, salahnya Aku boleh ngomong, aku boleh ngomong. Ya, boleh. Jangan jangan dipotong ya. Aku Ya. bilang, Ya. aku nggak pernah ngaku aku ini Tuhan atau nabi. Ya. Tapi kalau tentang kenabianku itu karena aku sering disebut nabi oleh orang-orang. Itu satu. Dua, kok ketawa? Ngaco aja lu. Enggak, tunggu dulu. Terus mengenai tentang jabatan Tuhan, itu aku cuma cerita bahwa aku dipilih Tuhan, dikasih jabatan yang sama dengan jabatannya Musa, itu aja. Gitu. Nah, ini kelas berat, yang Katolik turun dulu lah, jumlah lu. Enggak, jangan turun. Kalau mau ngebantah silakan, kan ini room diskusi. Yang Katolik ini si Iron percaya nggak bahwa Pak Denny ini jabatannya sama kayak Musa dan si Luga ini seorang nabi, percaya nggak? Silakan. Bang Denny, lu biar gue Katolik lagi, tapi kalau lu ngomong kayak tadi tuh kayaknya lu ngaco banyak gitu, Bang. Ngaco. Bang Iron, mungkin kamu mau dengar dulu ceritaku supaya Iya. Nggak usah diceritain. dengerin Jangan dulu cerita lagi. Kalau gue enggak, belum. Ini udah ajal ini. Secara keseluruhan. Enggak, Kasih gini. batu doang Bang Denny, nggak usah, ini dajal ini. Iya, aku cuma mau cerita. Iya, Bang Denny ini kayaknya dajal ini, Bang Denny nih. Lintas banget. Ini dajal, orang tadi aja nih baru nonton bokep gue lihat. Itu nggak boleh. Iya. Jangan gitu. Sorry, tapi kayaknya lu dajal. Bang Peri, iya Bang Peri Jain. Bentar. Ini Bang Ananya udah naik, Bang Ananya. Bang Handi, tolong monitor Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya cut dulu ya, bentar ya semuanya. Sebentar ya, Bang Iron nyimak aja Bang Iron. Bang Handi monitor belum Bang Handi? Peri naik aja Peri sini. Silakan Bang Handi. Abang Kian Santang. Naikin yang akunnya Friends. Dia di bawah. Prince. Oh iya. Ini ada yang mau syahadat soalnya ya. Disimak. Teman-teman tolong di tab-tab layar aja ya teman-teman. Prince. Nggak ada, belum ada yang akunnya Prince ini. Kok Luga turun? Nggak tahu si Luga kemana itu, kena tombak kali. Udah malu tuh. Siapa nama akunnya Prince? Nggak dijaga kali mulutnya dia, makanya. Bang Handi teleponan sama Pak Desubi. Oh, suruh mampir. Sama akunnya Friends kan, Kang. Nggak ada akun nama Prince, nggak ada minta naik dia. Bentar, saya chat dulu orangnya. Bang Handi, teleponnya udah dulu Bang Handi. Prince yang Iya. itu. Ini Iya. perempuan. Iya, perempuan betul. Baik. Saya nunggu Gurunda dulu nih. Pak Denny, Masya Allah Pak Denny, syukron ya Pak Denny ya. Kita ada yang mau syahadat dulu ya. Siap. Iya, itu Mohon maaf. kamu aku turunin Oke, aja. siap. Nggak apa-apa. Bang Aaron di atas saja Bang Aaron ya. Si Aaron kenapa diturunin? Suruh di atas saja si Aaron. Udah aku turunin, nggak apa-apa kok. Siap Pak Denny, siap. Basugi. Bang Juma. Bang Aaron siapa? Prince, monitor Prince. Iya, Saya bukan A, saya kakek, panggil K aja, kakek, panggil K. Iya kakek. Ya, gitu. Salah gue tuh. Aduh. Gurunda, naik Gurunda. Prin, Iya, kakek. umurnya berapa tahun Prin? Aku 17. Oh 17. Ini udah bisa open cam belum? Oh, Prin ini. Belum. Soalnya, belum bisa open cam. Data-datanya kayaknya udah ada di Bang Handi semua ya.
Sudah saya kirim. Baik. Tolong teman-teman yang 1,4 ya, yang 1,4K, tolong bantu di subscribe, di follow channelnya Prim ya, ini ya yang di atas nih. Insya Allah beliau mau syahadat, tolong dibantu teman-teman. Gurunda udah saya jambak Gurunda. Friend, kalau perlu ibunya sekalian syahadat, friend. Ya, bila perlu mamanya syahadat. Ganti dulu Ini deh. saya ganti dulu judulnya. Iman gelo jono burung nih. Tadi sih buka aja pada ini. Hampura aing dah burung atuh dah. Kumaha deui atuh. Aing geus burung purung. Gimana Nan? Ini Anan Iya, ini Bang Andi itu, friends. yang mana? Iya. Ini friends 11 Oke. yang bayar gede. Yang ntar dulu dulu ya. Ya, Oh, ya, saya lihat dulu. teman-teman. Follow dulu teman-teman. Iya, Fotonya udah dikirim belum, Bang Andi? Yang ada cuman kakak. KTP beliau itu, tapi nggak apa-apa sih kalau kakak mah. Iya, nggak apa-apa, kakak nggak apa-apa. Kalau misalkan dia Jadi- butuh, Jadi gini, Kang, dia itu mau bikin KTP baru mau, soalnya baru umur 17 tahun gitu. urusan KTP serahin aja ke saya, nanti saya yang bikinin KTP-nya. Bang Andi Yang agak KTP. pitek, Bang Andi. Masalah bikin KTP mau dia Oh, lihat dulu. Mana sih? Kok nggak ada agama? Di kakak nggak ada agama ya? Ada itu Bang di Andi. kakak. Ada di kakak, Bang Andi. Oh iya, Kakaknya ada, cuma ada. dua orang doang, ibunya sama dia itu Kristen Iya, dua-duanya. iya, Kristen dua-duanya, benar. Oh dari Di follow. Depok ya, oke. Aman, tinggal nunggu Banjuma aja. Ya udah saya jambak itu, Gurunda. Udah bisa on cam nggak? Belum, suruh di follow dulu. Oh ya, di follow dulu sekalian teman-teman. Teman-teman di follow sambil menunggu Banjuma. Ustaz Alip sudah ada. Terus administrasinya udah oke. Nanti jangan lupa Mas Anan minta tanda tangannya ya. Oh iya, siap Lihat Bang Andi. kertas yang bersih gitu loh. Friends, nanti tanda tangan di kertas putih kirimin ke saya ya. Jangan friends. nanti, sekarang jangan nanti, Iya, sekarang. sekarang nggak apa-apa. Iya, A. Oke. Iya, siap. Dibantu ya teman-teman di follow biar Mbak Prinnya ini bisa open cam. Tolong ya. Ini kalau misalkan ini kurang 1,4 karena yang sebagiannya oten, tolong di-share ke yang lain biar datang ke sini memfollow aja dulu, memfollow Mbak Prin dulu ya. Dibantu teman-teman di-share ke yang lain juga. Biar dibantu di-follow di sini. Oke kan? Ayo, tolong di-share ke yang lain biar datang ke sini untuk memfollow Mbak Prin ya. Biar Mbak Prin ini bisa on cam ya. Bang Andi labnya masih di sana ya, di sebelah ya? Di sama Kak Dondi. Bisa geser kok nanti kalau udah masyarat geser kok. Iya ya, nggak apa-apa. Ya buat teman-teman dosen debat lintas agama, Masya Allah ya, kita kedatangan saudari lagi ya. Ada Mbak Prin yang mau bersahadat sekarang ya, Masya Allah. Gurunda Kedengeran mana nggak sih ya? suaranya? Kedengeran? Oh, kurang dikit. Ya udah. Ya 200 lagi teman-teman, 200 lagi di gaspol, 200 lagi. Ayo. Woi, jangan yang bergaris satu, nggak boleh. Apa? Jangan yang bergaris, nggak ya, APS yang bersih. Oh, kirain apa? APS yang bersih, friends. Bang Andi dipanggil A, guys. Oke. Gak apa-apa, enggak. Dulu aku memang dipanggil A waktu di Sunda mah. Aku lama di Cimareme atuh. Habis dari Cimareme pindah atuh ke itu tuh ke Setiabudi, dari Setiabudi baru ke Karangarum.
Jadi aku 6 tahun di Bandung. Jadi Ini aku baru- dipanggil kira gue Sunda beneran. Ayo teman-teman. Oh, sebagian gift kayaknya ya ngasih gift. Ngasih ini teman-teman, ngasih apa namanya? Follow, di follow. Teman-teman di follow ya. Di follow. Ayo di follow dulu teman-teman. Digaspol follow-follownya biar nanti de print ini bisa on cam ya. Aduh, masya Allah ya, kita masih kedatangan saudari-saudari Muslim sekarang ya, banyak yang baru, masya Allah. Bunda Cahya, Cut Putri, masya Allah ya, keren. Ayo di follow guys. Nah, dikit lagi nih, dikit lagi. Nah, itu tangannya Bang Andi. Ya, siap. Baru 500. Ayo digaspol, digaspol. Ini sedikit infokan lagi ya buat yang mau disyahadatkan atau nanti dikeluarkan sertifikatnya oleh yayasan. Minimal pertama ketika proses syahadat itu bisa open cam, harus siap open cam. Kedua, bukti bahwa Anda sebelum bersyahadat itu adalah non-muslim, identitas baik KTP maupun KK boleh ya, atau identitas lain. Berikut juga nomor telepon. Nomor telepon itu harus kita pegang sebagai bukti, kita bisa harus ada komunikasi lanjutan. Karena setelah mensyahadatkan itu menjadi tanggung jawab kami minimal memonitor perkembangan keislaman saudara kami yang baru saja bersyahadat gitu. Jadi harus ada komunikasi lanjutan, harus siap ada komunikasi ya. Jangan tiba-tiba habis syahadat menghilang, itu nggak boleh, jangan kayak gitu, nggak bagus. Begitu. Nanti harus semuanya itu dipegang oleh kami ya. Siap Ustaz Ali. Nomornya nanti saya kirim ke Bang Handi ya. Kalau ya, aplikasi udah sama Bang Handi. Saya udah kirim Ya, teman-teman, ayo. Sekum, tinggal nomornya. Siap Bang Handi. Ya, teman-teman ayo di follow ya. Bang Airan monitor Bang Airan. Iya. Apakah Bang Bang Airan kan dari Katolik ya? Iya ya. Nggak pengen syahadat. Iya. Sorry. Gue punya saudara yang Prince ya, maksudnya kita doakan terbaik per dia ya. Terbaik per dia. Benar bagus. Lo doain ya sekarang buat dia biar dia enak masuk Islam ya. Ya, nggak perlu repot-repot kan, dia punya keyakinan. Dia betul. Dia mau di mana ya terserah kok. Kan itu nanti kan kita semua sama-sama di atas aja, nggak perlu repot. Intinya baik-baik aja. Iya. Ya udah, diam dulu ya, nanti giliran Airan bersyahadat ya. Iya, sorry kalau itu. Sia lamun bung syahadat dicabok kok aing sia. Bukan dia mau niat tapi kayaknya belum. Oh belum, oh, oke. Lu belajar aja dulu ya, nanti belajar sama Guru Dajuma ya. Ya, gue kan mau belajar sama gurunya Zuma. Lu emang gaya ngomongnya kayak gini, apa lu mabuk sih? Ya, sorry, itu udah tinggalkan dari 2014 itu. Mabuk. Oh 2000. Oh lu dulunya pemabuk lu. Suka mabuk apa lu? Lem tikus atau apa? Ya, bertobat aja dulu. Iya. Oh ngelem anjir, parah aja. Ketawa lagi dia. Ngelem. Parah Bang Handi, dia suka ngelem Bang Handi. Gue mau dengar apa kakak Firsin Prince mau syahadat nih. Ya mau syahadat dia. Ya, semoga sukses saja ya. Apanya yang sukses? Emang lu pikir kerja sukses? Bang gini semoga lancar lah. Gitu. Nah gitu doanya kayak gitu lah. Sebelum si ontokan berkokok sih ya.
kok aing nomor deket sih di budak kok aing puas sih nikah kali itu kasabra ke Palembang balik-balik mau budak tilu lamun mau balik budak 2 kali itu balik deui nyen hiji deui. Bang kayaknya ngerti gue. Lebih nanya-nanya dulu aja Krisnya, Prince. Daripada ini. Bang Nandar, naik Bang Nandar. Jangan dengerin itu ah. Berisik. Banyak di situ orang Bang Andi. Sperry. Oh. Prince ini udah usia berapa sekarang? Udah di atas 17 ya? Baru 17. Oh, oke. Ini sebenarnya saya nggak kenal Bang Andi, dia itu diarahin dari jamaah saya gitu. Oh, oke. Masya Allah. Nah, jamaah saya tahu gitu, kayak ada di yayasan api gitu, makanya diarahin ke saya. Dan ya. Keren ya, mantap, masya Allah. Ya Bang Iron di follow ya, Prince ini ya, Bang Iron. Bang Aaron di follow ya, lu follow Prince. Oke, siap. Nah, gitu dong harus nurut kalau sama gua. Sambil tap-tap layar ya, sambil tap-tap layar lu. Iya, gue nggak perlu bantah gitu, ha. Terserah aja. Iya loh. Oke, Iya. siap. Iya, harus siap kalau sama gua. Teman-teman yang ada di chat itu urusan aku. Tenang aja, jangan Anda yang merasa dicurangi. Saya ada mantu kok. Tenang aja. Oke, siap. Yang di chat mana Bang Andi? Di sini. Bukan, sorry. Oh. Kirain yang di sini di YouTube berarti ya. Ya, buat teman-teman juga ya, tolong dibantu subscribe YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama. Oh, pokoknya keren itu, YouTube itu keren pokoknya. Yo. Iron, nanti lu belajar yang ini ya, yang giat ya, biar lu bisa syahadat ya, Iron. Kalau itu nanti kita lihat aja ya. Ya. Baru 600 ternyata, teman-teman, baru 600. 400 lagi teman-teman, 400 lagi, ayo di follow. YouTube-nya Masih sama orang tua, Friends. nama YouTube-nya Dosen Debat Lintas Agama. Friends. Dia kagak monitor. Enggak, dia nggak bisa buka mute. Iya. Masih sama ibu di rumah. Iya. Tapi nggak kenapa-napa kan? Enggak kenapa-napa. Oh. Aman kok. Tapi nggak ada masalah sama ibu kalau syahadat. Enggak ada masalah, ibu udah terima. Ya, semoga ibu juga memeluk Islam lah ya, dapat hidayah ibu. Amin. Iya. Amin. Pak, jadi masih sekolah ya? Udah selesai semester 1? MA Enggak, masih sekolah. Tapi udah 18 tahun. Udah bisa KTP. Pokoknya nanti kalau habis syahadat terus ada sesuatu mau belajar Islam, mau apa yang hubungi Mas Anan aja. Mas Anan di API Jabodetabek. Gitu aja ya. Ya. Mending langsung ke Bang Julius, Bang Andi kasih nomor HP-nya. Ya, ntar dulu lah itu kan program kedua itu Akang. Kan Mas Anan dulu. Itu. Nanti kalau ada waktu nanti dihubungi oleh API Pusat, oleh Bang Julius kan sebagai supaya nanti ada administrasinya di API Pusat. Kalau memungkinkan nanti Mas Anan temen ini Bang Julius ketemu ada kita ini, cari waktu tempat supaya Bro Julius bisa wawancarai dia ya, setengah jam boleh lah, didampingi ya Mas Anan ya, bisa ya dikondisikan. Siap Bang Andi, siap. Oke, itu Kang, maksudnya gitu Kang ya? Iya, siap mantap. Oke. Tapi ini kenapa jadi lambat ya teman-teman? Ini kenapa nggak mau follow ya? Di follow dulu dong biar bisa on cam. Nanti pada ribut kalian nggak bisa on cam. Ini Juliusnya ada nih. Yul.
Nanti nomornya ada. Ini mualaf kita masih 18 tahun. Ya nanti di setel aja waktunya ketemu wawancara langsung. Oh iya ya, oke. Apa ya? Nah, Ini dia bilang, Bang Andi, dia boleh pakai jilbab gak gitu? boleh lah. Kalau udah syahadat mah harus itu. Boleh tuh, friend. Iya boleh, friend. Sekarang pun nggak apa-apa, mau syahadat tuh pakai itu kudung, buat nggak apa-apa. Dekat kok ke Depok, Jul. Di Depok ya sekarang ya kan? Sesuai ke iya Nan ya? Depok ya Nan? Iya betul Depok. Depok Jul. Gas Jul. Ya, aman. Ya ini teman-teman yang di bawah kalau nggak mau follow ya udah nggak usah on cam aja. Soalnya nggak dibantu sama teman-teman yang di bawah, nggak di follow. Nanti jangan ribut-ribut on cam ya. On cam lah harus teman-teman. Ya tapi yang di bawah nggak mau follow nih. Gua nggak mau follow kan berbanding tuh. Mungkin nggak denger atau Banjuma belum datang. Kalau Banjuma datang kan tambah langsung banyak. Gitu. Ya di-share aja dulu ke yang lain. Kang, bisa jadi yang Turunnya muslim nih, Bojan. semuanya udah follow, tinggal sisa yang oten yang nggak mau follow, bisa jadi itu kan. Oh iya, Oten nggak mau follow kayaknya ya. Lebih banyak oten mungkin. Iya Kosong. nih cukup. Kosongin satu buat Banjuma udah takkit satu tadi itu. Jangan ada yang naikin lagi ya teman-teman moderator. Ini satu untuk Gurunda ya. Jadi identitasnya udah ada sama saya, tanda tangan, saya udah kasih ke sekretaris Sekum, tinggal nomornya nanti saya kasih ke Pak Sekum langsung. Gitu ya, Pak Ketua. Sebagaimana keputusan? Betul. Oke. Kasih nomornya deh ke saya sekalian. Handi. Siap. Mbak Prince. Ya. Itu udah dikasih belum itu tanda tangannya ke Handi? Udah. Sudah, Oh, udah. sudah dikasih. Lagi gua. Barusan. Aduh, ya kan Handi. namanya apa ya? Soalnya nggak tahu. Udah bener itu udah. Bawa makan ya? Gak apa-apa. Jadi kan tadi Prince tadi ke Bang Handi tadi kan ke forum debat ini Bang Satria itu kakek. Ya Kakek. udah cukup itu. Iya, saya kakek nggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu. Tepuk tangan. Ini masih anak. Ini umur 18 masih anak kita ini. Iya. Anak ini. Gua umur 18 Bang Handi. Iyalah, anak gua umur berapa coba? Anak Bang Andi umur 42. Ya berarti bapaknya udah 94 dong. Nggak benar juga lu juga kadang-kadang. Suka ngelebihin kuota lu. Loh, umur 10 tahun udah bisa nikah. Ya juga sih. Bang Andi model dulu kan ya. Si Jul kan orang dulu. Oh iya. Nah, lu nanya-nanya, Jul lu nanya-nanya sama si Prince. Kenapa lu mau mualaf? Lu nanya-nanya lagi. Aduh, mau nanya-nanya. Aku bingung nih mau nanya apa soalnya baru masuk. Ini dari dari Oten, dari Hindu, ateis atau apa nih? Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ini aku panggilnya apa ya? Adik aja lah ya. Adik Friends ini dari aslinya dari apa tuh agamanya? Kristen. Oh, Protestan, Katolik, atau apa? Protestan. Oke. Oh, Protestan ya. Iya. Jadi masih umur 17 atau 18? Masih 17. Wih, 17. Iya. 17 tahun. Udah ada KTP atau udah belum? Belum. Loh, belum ada KTP Bang Andi? Makanya di store kakak doang, kakaknya sama tanda tangan. Nanti ini apa tuh namanya sertifikat mualafnya diurus, KTP-nya nanti sudah Islam. Kakak kan nggak apa-apa. Oke. Terus Gitu. kok bisa nih? Boleh cerita sedikit nggak? Apa yang membuat
Dek Frins ini memutuskan menjadi seorang muslimah nih, kan keputusan yang istilahnya benar-benar inilah ya, benar-benar merubah hidup dari yang sebelumnya Kristen jadi Islam itu kan 180 derajat nih, bukan hanya sekedar pindah sekolah. Kalau pindah sekolah kan masih gampang lah. Nah itu gimana? Gimana ya ceritanya? Gimana ya? Kan sebenarnya emang dulu tuh lahir Islam, cuman karena orang tua divorce, makanya saya ikut keluarga mama. Nah sekarang pas udah divorce itu kan ikut keluarga mama, jadi data-datanya udah diubah. Terus sekarang mau bikin KTP kan, makanya mau ngubah data-data biar valid aja gitu data-datanya. Oh, nyokap dari nih Kristen? Iya. Orang apa nyokap? Singkawang. Oh, Singkawang. Ini Singkawang artinya apa? Orang ini apa? Dayak? Iya. Oh, Dayak Singkawang ya? Iya. Mantap, mantap. Udah lalu Jul simpan pertanyaan buat nanti kalau ketemu. Itu dia. Ini nggak nonton lagi mereka. Nanti nggak asik lagi loh kalau ketemu pertanyaan yang sama. Mending lu naikkan Oten terus bikin nangis Oten aja deh. Gue Bang Juma satu lagi. Ya jelas emaknya masih Kristen Jul, jadi tidak ada masalah. Emaknya Nggak apa-apa, nanti kan mamanya sendiri tuh kita kenalkan sama Bang Handi supaya ikut mualaf. Cocok Bang? Ya boleh juga, saya mah Oke, apa aja deh, yang penting baik-baik saja. Teh Prince, teteh ya, apa dek? Iya. Umur ibu berapa dek? Umur ibu 47. Wih, Pas sama Bang Handi itu kan cocok. Udah ada ini. Iya maksudnya cocok untuk dimualafin Bang sama Bang Handi gitu loh. Iya. Udah ada suami baru atau belum? Belum. Wih, mantap nih. Di kakaknya cuma berdua. Lu pakai nanya kayak, aduh, pertanyaan lu nggak benar lu pade lu. Nyusahin Kan aja anak memastikan. kecil lagi disuruh jawab kayak gitu-gituan. Enggak memastiin daripada nanti ini kan. Daripada nanti ada apa-apa, wah gawat juga gitu kan. Dan sekaligus memastikan nih, jangan Bang Handi sama kayak udahlah jangan dibahas di sini. Yang penting kita doain ibunya bisa dapat hidayah kan gitu. Anaknya nanti berhijab, ada Mas Anan yang membimbing dia. Begitu loh. Amin. Mas Anan ini pengurus API Jabodetabek. Kono lo. Jam berapa tadi Mas Anan hubungin gue ya? Kirain bercanda Mas Anan. Benar lah Bang Andi. Bang Anan di follow yang ini ya, divisi hukum ya. Jam berapa tadi ya? Jam 5 sore, 17.12. Iya Bang Andi. Iya jam 5 sore tadi. Tinggal berdua sama ibu lu doang ya? Tinggal 200 lagi nih. Ayo dong teman-teman itu Prince kasihan tinggal 200 lagi ayo. Prince nanti kalau syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ibu dengerin nggak ada masalah ya? Enggak masalah. Aman. Wah mantep. Jadi Prince ini apa ya? Berbahagialah. Biasanya orang itu kan sembunyi-sembunyi, habis itu mengalami persekusi segala macam dari keluarga. Kayak Jul dulu waktu syahadat itu. Pak mulai yang ngusir pertama si Jul itu Pak RT, baru Pak RW, Pak Lurah, gitu loh. Aku aja nggak kenal RT ku Bang. Panggil Satpol PP lagi yang ngusir dia tuh dulu waktu mualaf dia. Sampai dia lari dari Jakarta ke Medan bawa mobil 6 kali kecelakaan. Sampai mobil dari Medan tuh ke sini, dari Aceh ke sini itu lengkap. Sampai di Jakarta itu bumper habis satu di depan, ban serep hilang, jok belakang hilang. Gitu loh. Perjuangannya tuh sampai Jakarta. Sampai mobilnya sekarang udah gak karu-karuan, gak diuruskan gitu. Platnya mati gak diurus. Jangan Bang Andi. Yang punya Bang Julius bukan? Bang Andi yang mobil Julius? Iya, kan dari
Aceh itu mobil kan Udah lengkap bagus itu. sekarang. Hah? Iya, kendaraan masa lalu kan. Lengkap dari Aceh, mulus. Sampai Jakarta apa coba? Bemper hilang satu. Bemper belakang penyok. Itu Bang Julius itu Bang Andi pertama kali nginjakan kaki di Jakarta itu kan apartemennya belum beres tuh. Mampirlah di rumah saya kan, nginap seminggu di rumah saya Bang Julius ini. Lu Pas ngomongin saya lagi keluar, dari lihat orang lu mobilnya. udah lah. Kok kita orang itu lu urusin lagi lu. Kok bemper depannya kata saya hilang? Ini Bang Jul kenapa? Bemper depan hilang? Nabrak. Itu waktu di tol Lampung katanya nabrak lubang. Orang sambil nyetir main HP dah Itu kadang-kadang. di saya dulu itu. Sambil nyetir main HP terus. Hampir sama perjalanannya si Luga dari Medan ke sini pakai motor butut tanpa STNK, tanpa SIM, tanpa helm. Kebalik Bang Andi. Kebalik. Lagi main HP sambil nyetir. Oh iya. Iya juga sih. Bukan sambil nyetir sambil main HP, salah ya, balik ya. Oh terlalu. HP sambil nyetir. Jul kenapa Jul? Bener nggak tuh semua tuh? Ya benarin aja lah biar cepat. Kaget saya pas nanya, Bang Jul itu kenapa mobil nabrak lubang Kang katanya di tol Lampung. Gak kelihatan. Yang gua seneng dia nyundatin sendiri dia cerita itu. Tapi keren Bang Jul. Berani dia. 880 120 lagi minimal, bantu follow biar cepat. Ini ada 1,67k ya, yang muslim terima kasih yang sudah bantu follow, yang oten mungkin cuma nonton aja nggak apa-apa. Jadi untuk saudara muslim mohon bantuannya untuk follow karena bagian dari salah satu syarat untuk syahadat yaitu bisa open cam ya. Bantu permudah langkahnya, insya Allah jadi pahala. Semangat yuk follow. Nah langsung berubah nih, langsung banyak yang follow nih kalau Ustaz Alif yang ngomong. Iya, saya yang ngomong gak didengar, dasar benar-benar parah. Saya matiin juga nih komennya di bawah nih. Jadi netizen ini nyangkanya itu Akang itu adiknya Lugahon. Betul ya netizen? Kan memang mirip. Cuman Akang loh yang boleh pegang dia punya apa trompet. Gua ambil mau trompet aja susah dia. Kalau si Akang megang trompet langsung, silakan, oh langsung dia. Bang Jul ingat gak waktu si Luga ngadu mujizat sama saya? Iya kalah Akang kalah. Udah biar mana ada kalah. Dia yang lari, kok saya yang kalah ini? Wah parah ini Bang Jul. Cuman si Luga itu nggak berani live di kuburan ya Jul. Bener nggak Jul? Nggak berani. Padahal Jul udah nunggu di kuburan tuh. Enggak, dia maunya di depan aja sama aku. Bang Aang yang mutar-mutar ke dalam. Dia nggak berani mutar-mutar. jadi Bang Aang yang gede ini uka-uka. Pokoknya Luga tuh yang paling kena tipu sama Bang Handi lah. Dikira Bang Handi punya ilmu. Wah kacau kali. Iya, kena tipu itu. Memang ngadu mujizat kan sama saya si Luga itu. Saya makan api kan, saya makan api itu. Rame itu di live-in juga di YouTube ya Bang Jul. Nah setelah itu si Luga langsung lari. Atas nama Bapak di surga, atas nama Bapak. Saya pikir kenapa ini orang kok jadi lari ngambil trompet. Telinga saya dikasih trompet, pot. Aduh gila juga nih si Luga. Saya pikir mau ngeluarin mujizat atau apa. Prince ini udah pernah belajar pakai hijab ya Dek Prin? Iya, udah pernah. Udah ada hijabnya belum? Udah. Apa? Sudah. Oh udah. Ya teman-teman nanti kalau habis syahadat yang ingin bantu beli hijab, beli peralatan sholat nanti melalui Apologet Islam Indonesia. Ya nanti Anda bisa ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 atas nama Apologet Islam Indonesia Bank Negara Indonesia atau BNI. Ya, insya Allah nanti kami bersinergi untuk pengadaan alat sholat,
dan alat ya untuk Al-Quran dan seterusnya kepada Prince. Nanti melalui API Jabodetabek diwakili oleh Mas Anan. Itu teman-teman ya, saya ulang lagi, rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI. Udah di Banjua udah ditelepon belum, Kang? Belum. Loh, kenapa? Tapi kalau di sini ada di bawah gerundanya. Oh, ada ya. Gimana, udah berapa ini? Coba lihat. Udah bisa on cam nggak? Sisa sedikit, sisa 13. 987 dia. Oke, kita hitung mundur aja, 10. Sisa 13 yuk, teman-teman yuk, 13 lagi tuh. Nggak nyampe 2 menit udah bisa sih. Kalau mau turun sekarang juga udah pas harusnya. Kadang lemot. Udah bisa. Selesai. Udah bisa ya? Udah. Udah 1000, kalau udah 1000 ada Prince turun dulu ya. Nanti naik lagi. Kurang 6. Kurang 6 udah jangan kan dulu. udah kadang lemot. Jangan dulu, sebentar dulu. Pas biar lebih Udah dikit. 1008. Di tempat udah 1008. Oh, 1008. Oke. Nah, turun dulu, Mbak Prin. Turun dulu. Prince turun dulu. 12. Ya, ntar naik lagi. Bukan diturunin malah diganti yang gedenya. Mana dianya udah turun itu, udah Belum, itu masih ada dekat itu tuh Bunda Rahma tuh pinggir gitu. Nomor WA-nya ada kan? Nggak ada sama gua. Mas Anan yang ngurus itu. Oh ya udah. Anu. Ya udah saya turunin ya, saya turunin. Diturunin nanti kan masih di sini, Kang. Nanti naik lagi, Kang. Bang Andi love you katanya di bawah, love you tuh. Itu baca di bawah, Bang Andi love you katanya itu. Love you tuh. Cowok pula yang ngasih. Cowok. Ya nggak apa-apa, sayang itu kan sesama juga nggak apa-apa. Bukan begitu, gue bilang aja lah. Iya, jangan kan cowok, jin, setan, kuntilanak aja bilang love you juga sama Bang Andi. Prin, naik lagi Prin. Namanya susah Prin. Prince. Permintaan lagi. Dia ngechat saya gimana cara turunnya. Udah turun. Itu udah turun. Udah turun kok. Ada permintaan Iya. lagi. Nah, oke. Coba digedein lagi, Kang. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana Ki Dinda? Salam. Saya Jimak Rizky kan. Kenapa? Ada perintah? Iya, naiki dulu di atas. Ada mau sadat di Akang. Siap. Ya sudah on cam dia. Ya, makasih balik. Saya tunggu Ki. Ya, assalamualaikum. Prin, coba dibuka kameranya Prin. Prin, tuh udah saya undang buka kamera. Ya, oke. Pakai kerudung ya Mbak Prin. Baru dibuka kameranya. Ya, baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Emang jodoh nggak kemana ya selama bertahun-tahun saya nunggu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Habis tanpa gula. Udah lama hidup. Bodoh. Diambil fotonya dulu untuk di store ke Sekum. Diambil fotonya. Tulisannya kekirin. Tulisannya di ini dulu. Pindahin dulu. Tulisannya dikeluarin dulu. Oke, diambil fotonya Kang. Ditaruh di ini Bang Andi di kanva. Aku nggak bisa karena masih di komal lain. Ya udah saya masuk ke sini. Ambillah. Kasih ke saya nanti, kirim ke saya ya. Pak Ketum, diambil ke Pak Masih di Ketum. bawah umur ya, berapa umurnya? Bunda Rama ngomong lagi kayak gitu ya. Bunda udahlah. Dia udah 18. Oh, udah ya. Aduh. Oh, udah inilah. Ayo.
Al Ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati surati Fatihah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kameraku besar. Akun dia report apa kagak Kang? Soalnya dia katanya turun tiba-tiba. Kayaknya sih kena report ya, kayaknya ya. Soalnya nggak ada hilang dia. Iya dia ngechat tiba-tiba kok ini hilang. Oten-oten kok pada panas ya. Di report juga. Mana sih orang kan lagi ini, biarkan kebebasan untuk memeluk agama gitu, kenapa harus direpot gitu, di report, ya kan? Harusnya ya udah nggak usah direpot. Kalian misalkan ada yang murtad pun kami nggak akan report gitu. Lanjut Bang Ustadz, Bang Juma. Apa adanya. Selamat malam apa adanya. Coba suruh request, dia nggak bisa ya? Nggak bisa, akunnya kena report itu. Atau pakai akun lain aja. Tiba-tiba dia hilang katanya. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi dia masih menyimak ya? Masih kayaknya masih. Ya, kalau masih ada di bawah, izin kita sampaikan dulu sedikit ya sebagai tugas kita menyampaikan. Habis itu nanti biar kita lanjutkan komunikasinya atau bimbingannya itu di by phone aja ya, atau nanti bisa silaturahim ke tempatnya juga. Ya, buat adikku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, Anda saat ini sudah menjadi seorang muslimah. Anda kembali kepada jalan yang benar sebagaimana yang Allah janjikan di dalam surah Al-Quran, bahwa ketika engkau menghentikan kekafiranmu menjadi seorang mukmin, maka Allah ampuni segala dosamu yang telah lalu. Jadi alhamdulillah dosamu oleh Allah dihapus semua dengan engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Namun pertahankan kebersihan dan kesucian atau kertas putih ini jangan sampai engkau nodai, jangan sampai engkau kembali kepada kekufuran. Hindari dan jauhi kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya mungkin tidak ada larangan di dalam agama sebelumnya. Karena di dalam Islam ada aturan, yang halal boleh, yang haram dilarang gitu kan. Apa yang menjadi perintah lakukan, apa yang menjadi larangan jauhi. Kewajiban dilakukan, sholat 5 waktu, ibadah puasa dan seterusnya yang menjadi rukun Islam ya, yang menjadi aturan. Nanti poin-poin lengkapnya bisa dilanjut dalam pembahasan. Disunahkan, ditekankan sunnah muakkadah itu bahwa setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau melakukan mandi besar, niatkan bahwa saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, jadi diguyur seluruh anggota tubuhnya dibersihkan. Lalu jangan lupa belajar sholat, belajar bacaan Al-Quran, belajar bacaan sholat, terutama yang wajib dulu dipelajari, dipahami. Insya Allah Allah mudahkan juga dalam bacaannya ya. Habis itu ya lakukan terus ibadah rutin seperti yang tadi saya sampaikan. Yang menjadi larangan jauhi, yang menjadi perintah laksanakan. Itulah komitmen ketika engkau menjadi seorang muslim atau muslimah. Ya itu dulu ya sebagai penyampaian. Terima kasih. Ya mungkin yang lain mau menambahkan, silakan Bang Jul, Bang Andi. Kalau enggak kita langsung ke dialog, atau ini mau diputarkan video yang kemarin Gurunda. Gimana Gurunda? Apa nanggapi apa Kang? Ini Mas Anan coba di WA dulu, suruh naik lagi aja. Kenapa, ada masalah kali ya sama di sana apa gimana? Mas Anan? Enggak, itu dia akunnya tiba-tiba hilang Bang Andi. Kena tombak kayaknya, kena tombak itu. Soalnya kata dia tiba-tiba kok hilang ini. Waduh, dia nggak ada akun lain, suruh bikin aja. Coba saya bilang dulu ya Bang Andi. Suruh bikin lagi aja. Wah, akhirnya kena report itu, kurang asem ini orang syahadat kok di report. Aku bilang ya itulah khususnya Bang Andi, makanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ini Oten ini kok orang lagi syahadat di report. Yang report itu pemakan babi, itu yang report itu pasti itu. Kesel dia. Waduh, ini kalau syahadat semua ini, waduh, gimana ini? Kata dia, kan panik itu namanya. Izin bang, nama akunnya apa tadi bang? Biar kita bantu dengan agensi bang, biar kita keluar pulihkan kembali. Prince bang Nopri. Oke. Ntar Mas Ana lagi nelpon dia, kasih akun. Bisa, ajarin bikin akun baru, gampang kok. Iya Pak Ahmad ada di bawah, tapi nggak bisa naik toh. Nggak ada akun lagi dia Bang Andi. Dia termasuk apa ya orangnya? Gaptek soal TikTok ini. Jadi dia naik aja nggak bisa. Ya udahlah. Nggak bisa dijambak Kang. Coba. Bisa nggak dijambak Kang? Nggak bisa. Kalau tadi masih bisa dijambak, sekarang nggak bisa dijambak. Oh berarti kena report itu. Bang, izin bang, suruh tapping dari bawah bang. Suruh tapping dari bawah. Coba typing dulu Bunda apa? Ada Prince. Ada Prince. Coba tapping dulu. Sayang juga itu. Ini kan. Oten memang kepanasan kalau ada yang syahadat ini mereka sakit hati, kalau ada yang syahadat ini mereka ini parah. Oh kalau ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu iblis itu panas kupingnya itu. Panas. Setuju saya itu Bang Andi. Kayak disiram apa ya? Air radiator tuh. Spiritus. Kan radiatornya juga kan suka panas tuh, ngebul ke atas tuh, kena kuping kan itu kayak gitu tuh. Kalau typing bisa nggak deh typing? Bunda Cahya. Ya typing coba, suruh typing Bang Anan, Mas Anan. Oh dia ngechat ini, dia katanya komen. Kalau nggak typing baru komen. dia mau bersih juga baru pulang apa tadi tuh? Apa sih kalau itu kerja lapangan itu latihan PKL. Itu dia. Oh kalau gitu lanjut di belakang layar aja kalau gitu. Iya. Oke. Mantap, aku turun kalau gitu. Silakan cari Oten. Ya ntar gua kasih nomornya Jul. Lanjutkan pekerjaan. Oke. Mana itu videonya, Kang? Halo, assalamualaikum. Jul, nanti dulu, jangan turun dulu, Jul. Dek, kenapa Dek? Nggak bisa naik lagi? Iya, nggak bisa naik. Tiba-tiba tadi keluar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti gimana? Coba tanya dulu Bang Andi atau ada Gimana Dek? Kenapa? Ya udah itu aja, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa hubungi Mas Anannya ya. Oke? Iya. Ayo, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Emang itu orang dipanggil AA semua orang mah. Oke, waalaikumsalam. Udah. Udah. Bahaya nih, mirip apa? Yang di Bandung tuh dipanggil AA juga kan, yang si kumis. Diem lo. Ya sekali-kali lah memanggil AA ke Bang Andi nggak apa-apa ya. Kalian jangan iri ya. Itu nomornya udah saya kirim ke Gurunda, monitor Gurunda. Nomornya gua kirimkan lu Jul. Aku masih di sini. Wis lagunya men. Ini mau diputar yang kemarin perintah Gurunda. Yang kemarin boleh. Lupa deh. Enggak. Boleh dong. Masya Allah, ini sebagai ini ya. Terus kalau yang tadi nelpon kayaknya besok dia. Bubar nih Kristen kayaknya nih. Debater-debaternya pada syahadat guys. Tapi ada satu yang paling lucu itu. Debater seniornya syahadat. Si Kepas. Itu selalu itu kalau saya tanya. Kamu milih masuk Islam apa masuk angin? Lebih pilih masuk angin. Selalu itu jawabannya.
Kang, putar videonya kalau bisa di perangkat satunya itu juga terkonek ke soundcard ya biar suaranya ini jelas. Saya nggak pakai soundcard, nggak punya soundcard, saya rusak soundcard saya. Jadi ditembak aja langsung di sini. Nggak apa-apa ya, nggak pakai soundcard. Suaranya penting, Kang. Iya, yang penting suaranya aja. Soalnya rusak soundcard saya, mau beli mahal kemarin itu. Tapi mau pesan sih, insya Allah kalau ada rezeki. Cek ke AA aja gampang, AA ada kok. Bentar ya, saya open cam dulu. Kok malah foto si ganteng kalem. Aduh, Masya Allah gantengnya. Red. Itu foto waktu zaman Pak Harto itu. Ya, yang lalu itu. Bang Handi monitor. Bang Handi monitor. Bang Handi. Cek in join. Ada checking. Bang Handi, dibuka mute-nya. Malam silakan masuk. Lagi nelpon tuh sama si Fris. Oh. Ada yang simpan. Kita puterin dulu ya. Yang mau alap barusan nggak? Di grup ada bang. Ada. Udah saya kirim itu ke grup. Oh siap. Enggak, soalnya tadi nggak keputar pas Sahadat itu di YouTube channel Bang Suma, soalnya di rumah katanya informasinya hujan deras. Oh gitu. Terus nggak live dong? Lanjut. Udah live, cuman pas Sahadat tadi nggak ini. Nggak suaranya ya. Putar. Iya, saya minta maaf pada channel teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas. Lanjut bang, lanjut. Ya, sekarang udah normal berarti ya, biar saya puterin ini. Iya, silakan. Udah. Ini teman-teman ya, mudah-mudahan bagus suaranya, kayaknya nggak pakai soundcard. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu fokusnya itu di iqra, fokusnya itu belajar. Karena di Islam imannya itu harus rasional. Tidak bisa kemudian hanya diimani, tapi harus diilmui. Apapun itu di Islam harus berdasarkan dengan kaidah ilmu. Kaidah ilmu inilah yang kemudian menghantarkan orang-orang yang menggunakan akal sampai kepada Islam. Sekira begitu, Guru Sandy, Adinda. Oke, siap, Abang. Ya. Nah, sekarang ini rencananya gimana? Rencananya supaya lebih paham pengambilan ikrar dulu, baru pembelajaran beberapa bulan ini. Walaupun ada beberapa 2 atau 3 hari 4 hari saya belajar dengan Bang Saiful mengenai aksara Arab itu. Siap. Ya, jadi kita mau syahadat ulang ini ya. Insya Allah ini selepas ini langsung ke Malaf Center lagi. Masya Allah. Di sana sambil sunat. Iya. Sambil belajar. Siap. Ini nanti pengaruhnya sangat dahsyat nanti nih di Danau Toba. Boleh punya pengaruh di sana, Masya Allah. Ya, saya sendiri pun tunggulah beberapa setelah pembelajaran baru saya menyatakan diri bahwa saya sudah seorang menjadi. Ya, tutup aja dulu. Tertutup gitu. Siap. Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang orang-orang yang menggunakan akal sehat yang akan sampai kepada Islam. Kalau hanya berdasarkan kebencian, orang tidak bisa sampai ke Islam. Sedangkan saya sendiri, saya belajar tentang kekristenan itu, saya betul-betul runut, pelan-pelan, dan tidak ada tujuan dari awal itu untuk berdebat diskusi awalnya. Betul-betul karena ingin belajar dan ingin tahu Bible. Tapi melihat keadaan, ya saya harus turun lapangan untuk memberikan pelajaran semampu saya dan metode yang saya bisa. Meskipun saya tahu banyak dari kalangan baik umat Islam maupun dari Kristen yang tidak suka cara saya. Tapi itulah yang metode yang saya punya sekarang.
Kalau kedepannya memiliki metode yang lebih baik, insya Allah kita akan menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Saya kira begitu. Iya. Begitu. Kalau saya sendiri, abangku tidak terlalu muluk-muluk untuk sekarang, lebih kepada fokus pendalaman dan pengenalan diri dan mendekatkan diri terhadap jalannya Islam, kan begitu. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Tapi memang nama adik ini lebih cocok, guru sending itu lebih cocok kepada Islam sebenarnya. Iya betul. Saya lihat nama itu lebih cocoknya ke Islam. Entah kenapa, saya melihat pertama kali waktu jumpa di TikTok itu, saya melihat kok aura orang ini kok kayak orang Islam ya. Lama-lama, oh beliau Kristen. Tapi pertama saya lihat itu nuansa keislamannya tajam sekali. Iya, pikirannya, cara berpikirnya, terus kemudian saya perhatikan dia punya cara berargumentasi, caranya melihat. Ya ini orang paham. Ditambah lagi nama Guru Zendi, wah itu luar biasa itu. Nama itu membawa berkah kurasa. Dan itu nama kan nama seorang misionaris kan. Ya, misionaris. Iya. Termasuk misionaris kuat itu. Jadi kalau misalnya Adinda ini meluk Islam, ya mungkin pertama keturunan beliau yang Muslim kali ya. Apa? Ya, kayaknya sih gitu, karena Guru Sending ini kalau saya tidak salah ingat, beliau adalah orang yang kuat memegang agama Katolik kan ya? Bukan. Perspektif kami Batak, Guru Zending di Islam juga ada, di Kristen juga ada, di Ortodoks juga ada, jadi semua itu. Oh, iya, pantasan aja. Iya, pantasan nama itu tidak asing. Oke, ini sekarang kita mau ngapain? Ya, syahadat aja dulu lagi. Oke, boleh. Kita syahadat ya, kita pakai simbol tauhid. Ikuti saya Dinda. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allah bersah. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, jadi Alhamdulillah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Doa-doa saya yang baik pada Allah, kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah, keberkahan hidup, kemudahan dari segala urusan, utamanya terbukanya hati untuk menerima Islam, mengantarkan adik saya ini Guru Sending kepada berkah dalam hidup dunia dan di akhirat. Dan saya mohon kepada Allah, kiranya Allah kemudian memberikan keturunan kepada Adinda Guru Sending ini yang soleh dan soleha, yang bakal jadi tokoh agama dan tokoh negara, yang mempersatukan kemudian bangsa Indonesia dalam panji kecintaan terhadap anak bangsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini luar biasa, Dinda. Dan di dalam kaidah kami sebagai apologet Islam Indonesia itu kan ada kaidah, kita minta kemudian kepada yang kita syahadatkan untuk melepaskan secara kafah, secara keseluruhan bahwa Yesus itu hanyalah Rasul. Bisa? Tunggu.
bentar ya, satu lagi nih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Kok balik lagi? Allah. Videonya sama Guru Nda? Di ini aja dipercepat aja, dilewati aja. Oh iya. Bentar. Atau kita sudahi aja nggak apa-apa kan udah jelaskan, cuman mau menginformasikan aja bahwa beberapa saat yang lalu Guru Sending itu sudah bersyahadat, namun kita masih rahasiakan. Tapi oleh karena beliau sudah membuka diri ya di ranah umum bahwa beliau sudah Islam, maka kita semalam juga Akhi Saiful itu sudah menunjukkan kemudian dan menginginkan kemudian video ini kita bagikan supaya kita semua menjadi saksi kalau keturunan dari Guru Sending itu sudah ada kemudian bersyahadat kemudian melalui api sehingga ini adalah merupakan satu kebanggaan pencapaian dakwah apologet kita, dikarenakan hampir setiap malam ya, setiap hari ada saja yang kemudian menyatakan diri untuk menjadi seorang mu'allaf atau mu'allafah, membuktikan bahwa dakwah apologet kita itu berhasil. Meskipun banyak orang yang kejang-kejang, banyak orang yang dengki, kepanasan, cacingan, panuan, kurapan, dikarenakan materi apologet yang kita sajikan dalam berdiskusi, berdebat, sehingga banyak juga orang yang mendapatkan hidayah, dan kita nggak peduli dengan mereka yang benci, mereka yang tidak suka dengan cara kita mengkanter kristenisasi ini. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pandangan orang-orang yang kerdil, orang-orang yang cebol terhadap para apologet, khususnya kepada Bang Sumaya terkait dengan dunia debat. Mereka menginginkan nilai toleransi itu sama dengan meniadakan debat lintas agama. Sisi lain itu terkesan baik karena toleransi. Sayangnya yang menyuarakan ini tidak mampu dan tidak ada upaya menghentikan gerakan pemurtadan. Sayangnya yang menyuarakan ini tak mampu kemudian menjadikan para penghujat Islam untuk berhenti menghujat Islam. Orang yang menyuarakan toleransi dengan menginginkan ketiadaan debat itu tidak sanggup kemudian merubah STT itu untuk tidak menghujat Islam. Orang-orang yang menyuarakan kemudian toleransi dengan cara menghilangkan debat dan menghujat para pendebat itu tak sanggup menjadikan lembaga Bible-nya Kristen untuk melepaskan hinaan dan hujatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya mereka hanya terlihat seperti gagah-gagahan dan ya kebanyakan saya melihat cuma pansos. Karena ketidakberdayaan atau karena tidak ada medan untuk mereka mengaktualisasikan diri mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga yang menjadi sasarannya itu adalah para pendebat Islam. Padahal di Islam itu pun ada perintah berdebat. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu perintah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Wal mau'idatil hasanah wajadilhum, berdebatlah, itu perintah.
Berdebatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ada perintah. Jadi ada perintah untuk menyeru kepada manusia. Nah, manusia itu bukan cuma Islam doang. Manusia itu ada yang non-muslim. Sedangkan ayat itu mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menyampaikan keislaman itu kepada non-muslim juga dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, cara baik kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini sayangnya, andai saja saudara-saudara kita yang membenci dunia apologet, dunia debat ini bisa kemudian memberikan solusi terhadap misionaris, gimana solusinya supaya misionaris ini bisa kemudian kita hilangkan gerakan pemurtadan, pendangkalan akidah, beragama menyerupai diri dengan Islam tapi bukan Islam. Itu ada solusi yang diberikan yang lebih baik daripada berdebat. Ya kita ikutin itu, tapi faktanya kagak ada. Dengan kata lain, mereka membiarkan adanya pemurtadan terjadi di mana-mana. Gitu, saudara-saudara. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itulah kemudian ya alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, dengan masuknya Guru Sending ke Islam ini, mudah-mudahan beliau bisa menjadi obor Islam di khususnya di Danau Toba sana, karena beliau kalau nggak salah bermukim di sana, karena beliau adalah salah satu tokoh pemuda Batak yang ada di area Batak Toba sana. Saya kira gitu sahabat, sebagai sebagai ungkapan rasa senang bahagia karena saya sendiri yang menuntun beliau bersyahadat. Demikian, silakan saya serahkan kembali. Ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan. Ustadz. Sudah sangat sempurna host penyampaian dari Gurunda, Masya Allah, luar biasa. Itu membuat kita semakin semangat ya perjuangan dakwah ini. Jangan pernah putus, jangan pernah padam, perjuangan terus, karena tadi pesan-pesannya saya menyimak dengan cermat, sangat luar biasa. Udah sangat cukup host, terima kasih. Masya Allah. Ini Red Sea Muslim apa Kristen? Muslim bang, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Enggak, aku minta turun aja nih ke masjid bang. Oh baik, makasih banyak ya bang. Salam kenal bang ya. Salam kenal. Kalau saya Kang, saya tidak mau menambahkan, tapi saya mau mengurangi. Ya, silakan Bang Andi. Ya, saya mengurangi hal-hal yang tidak penting untuk saya himbau kepada orang-orang di luar sana bahwa kurangilah bermanuver dengan berbagai cara. Lakukanlah hal yang positif. Masih banyak kok yang bisa dijadikan topik daripada menjadi lo gila kan gitu. Artinya apa? Lakukanlah yang positif, berguna bagi keluargamu, berguna bagi dirimu sendiri, dibanding ngumpul-ngumpul ngerumpi membicarakan orang-orang lain gitu. Ya nggak ada positifnya sama sekali gitu. Mengkritik tiap hari, menunggu orang salah kata dikritik. Padahal beda ya. Emang begitu. Padahal nggak diambil secara menyeluruh gitu. Kenapa ya orang yang kayak begini terlalu banyak tenaganya, lebay banget begitu? Ya maksud saya ya kurangilah. Apa yang ingin dicapai coba? Hanya permusuhan begitu. Lebih baik kalau jago gitu loh ya. Saya udah nantang satu orang loh.
daripada congor kayak perempuan pakai daster, ya sparring aja kan sekalian kan gitu. Ya, siapa yang pingsan duluan selesai, udah itu diam, jangan lagi ngomong kan gitu. Nah ini enggak. Nah ini kalau hawa nafsu saya nggak bisa tertahankan, ini saya ambil rada gila lagi nih gue nih, gitu. Itu sih kira-kira, jadi kurangilah sebelum saya gila beneran nih. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang 2,7 ya, mohon ditertib layar. Dan kalau ada info gereja mau dijual, silakan hubungi saya ya. Saya akan mualafkan itu gereja ya, teman-teman. Info aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum host Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Aduh, aku bahagia banget Bang Juma, semuanya saudara-saudaraku, karena ini kami simpan ada 2 bulanan kayaknya ya. Iya, Bulanan. betul. Iya, Betul. jadi guru jending ini termasuk sering ngerecokin komal saya dulu. Jadi dia bikin piti, nah dia itu tukang apa di Samosir katanya gitu sama saya. Nah dia ini tukang bikin huru hara, dia juga ikut-ikutan ngapain saya, ngeituin saya gitu. Terus suatu hari si ayah ketua Api Sumut bilang, Nat, kamu mau nggak itu teleponan sama guru jending, ngobrol kita bertiga katanya. Maaf ya saudara, jadi curhat ya, ini aku saking bahagianya ada bertambah saudara muslimku, kebetulan dia saudaraku juga gitu ya. Jadi aku nih plus sampai minta naik dari tadi. Jadi kami bertiga ngobrol gitu ya kan. Terus dia minta maaf dia sama omongan dia yang kemarin, sampai saya bikin piti apaan dia, omongan dia. Pernah juga sama Bang Handi Selebes dia. KO dia sama Bang Handi Selebes sama Bang Dalbo. Aku syukurin kau gitu, sampai berantem kayak gitu. Alhamdulillah kemarin itu si ayah bilang, Nat, kamu bisa jaga rahasia nggak? Rahasia apa ya? Kalau rahasia yang berat-berat nggak mau. Enggak, si jending mau mualaf katanya itu. Masih mau Bang Juma. Masa serius? Bohongan kali. Enggak serius katanya itu. Tahu beneran mualaf dia beneran. Itu saya bangga banget gitu ya. Ketika kemarin dia bikin piti. Dia ada di satu tempat di Samosir itu yang sangat sakral buat kami orang Batak ya. Dia di situ ada air, ada mata air gitu ya, ada mata air gitu. Itu udah mata air yang sangat udah kuno banget itu ya, udah kayak bersejarah banget gitu. Di situ dia ngambil uduk. Di situ dia udah ngambil udah mau ngasih clue dia, ngasih clue. Wih si kawan gitu. Saya cuma ngasih tanda lope-lope gitu. Itu saking saya dukung banget dia, support banget dia. Saya senang banget dia ada di Islam, kembali ke Islam gitu loh. Itulah agama yang murni buat dia gitu. Aku senang banget Bang Juma, semua saudara-saudaraku, sampai aku minta naik kayak gini. Pokoknya semangat terus, apapun itu semangat. Mungkin dia ngedengerin gitu, semangat. Dia periban aku ini karena mamanya baru Situmorang gitu. Jadi semangat, kita lantunkan Allah Akbar di Samosir sana ya. Yang selalu sekarang dia piti-pitinya udah ada yang ngebelain Islam itu gitu, biar nggak ada yang rasis lagi sama Batak Toba yang Islam gitu. Pokoknya Batak Islam. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Thank you, Akbar. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun ya Bang. Masya Allah, iya Bunda. Masya Allah. Waalaikumsalam. Intinya orang-orang cerdas pasti akan masuk Islam, pasti akan bersahadat. Bang Kores, Banyak assalamualaikum. pertanyaan. Waalaikumsalam. Bang Kores. Ya, kita ke sesi diskusi ya, ke sesi debat. Karena udah selesai pembahasannya. Yang saya janjikan kemarin udah di-up juga. Kita naikin oten satu persatu ya.
Tapi saya punya prediksi, boleh nggak ya? Boleh, boleh. Jangan sampai ngomong 2030 tinggal salibnya doang ya. Kayaknya debater OTR banyak berkurang ini tahun ini. Masya Allah. Prediksi ya? Iya, prediksi. Mungkin segini Bang Juma. Saat ini yang saya tahu dulu pernah debat Hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika. Geofisika. Yang tadi di telepon juga insya Allah itu langsung. Dashboard. Jadi Zoom jadi nggak tadi Zoom? Besok Gurunda. Tadi dia sinyalnya jelek. Tadi nelpon sinyalnya jelek, keputus-putus itu nelpon juga. Insya Allah besok Gurunda. Masya Allah. Ya, yang penting teman-teman harus tahu bahwa ya ini berita besar juga ya, termasuk berita besar juga. Karena lawan debat kita ini termasuk ngeyel. Dan kalau orang yang tidak menguasai materi, ya bisa kewalahan juga menghadapi anak ini, penghujat ini. Tadinya penghujat kan ya. Betul. Ya. Kemudian beliau ya boleh saya katakan cukup matang paparannya terkait dengan pengetahuannya akan perjanjian lama ya. Beliau juga belajar Ibrani dan sedikit agak bisa Ibrani, begitu juga bahasa Yunani, dan saya melihat beliau ini cukup berani gitu loh, cukup berani dalam berdebat. Alhamdulillah ya, karena beliau menggunakan akal sehat yang tadinya penghina Islam, penghina Allah, penghina Rasulullah. Saya hadir saat teleponan bersama tadi. Jujur saya terharu gitu ya. Kok bisa itu? Yang tadinya menghina, menghujat, menertawakan Bang Suma, ya, ketika disampaikan ngeyel, sampai berapa kali saya minta host untuk di-kick. Karena kita berdebat dengan dia, nyata-nyata dia Kristen tapi wajahnya yang diperlihatkan ke kita itu dia seperti orang Romawi gitu ya kan ya. Sehingga waduh, kesel juga ini lihat ini pendebat ini. Alhamdulillah, Masya Allah, awal 2025 bulan Rajab, penghujat penista ini akhirnya luluh, akhirnya menyerah. Dan saya rasa ini akan cukup mengagetkan netizen nantinya. Betul. Karena beliau cukup dikenal juga. Betul. Itu. Allahu Akbar. Itu sakit hati itu yang tahu nanti orangnya sakit hati itu nanti. Betul. Masih ingat Bang Juma saat itu diskusi hukum. Gimana akhirnya sih malah keceplosan namanya? Duh. Ya, ini itu kan tiap hari. Bukan divisi hukum kok kaget gue. Enggak, di Komar kok. Sama saya diskusi gitu loh. Oh, kayaknya nyebutin nama orang. Iya. Enggak. Saya nggak nyebutin nama orang, coy. Ya, begitu ya, teman, bagaimana dia sangat antusias dalam membahas hukum saat itu. Apa pembahasannya saya lupa. Tapi yang intinya ngenyelnya ini Bang Juma. Terus dia nyerang ke agama. Padahal bahasa hukum nyerang ke agama gitu loh. Dari situ alhamdulillah kalau saat ini beliau ini sudah masuk Islam, kembali ke fitrah, alhamdulillah, ahlanun wasalan. Padahal sebenarnya kita tahu dari dulu ya Bang Juma. Lanjut Bang Juma, terima kasih. Iya. Itu kan teleponan sama saya tiap hari Gurunda selama seminggu ini, tiap hari teleponan. Masya Allah dia curhat. Mau nikah sama Kian Santang. Dia bercerita ke saya, Masya Allah, endingnya kemarin Gurunda dia sampai nangis. Demi Allah wallahi itu dia sampai nangis Gurunda. Sampai endingnya pengen dibarengin sama Gurunda Juma. Akhirnya tadi alhamdulillah sama Bang Kores, Ustadz Alif sama Gurunda bisa ngobrol bareng, bisa bercerita bareng. Tadinya pengen malam ini Gurunda tadinya pengennya cuma di sana sinyalnya. Bang Julius tahu di sana sinyalnya jelek banget. Tiap diskusi juga kalau di sana hujan sinyalnya pasti akan jelek. Sampai dia tadi ungkapkan, aduh sebenarnya aku malu, segan sama Bang Suma. Saya terharu dia ngomong kayak gitu.
yang selama ini banyak nyakitin hati juga sih. Argumentasinya terhadap Islam itu, wow, nyakitin juga. Tadi saya pas dia ngomong sama aku sebenarnya malu sama Bang Suma, segan sama Bang Suma. Jadi kayak gitu-gitulah ya kan ya. Nah saya Ya, kemarin juga minta maaf sama Gurunda, katanya dia sering menghujat Gurunda, menjelek-jelekan Gurunda, sering memaki Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Ya itulah ya sahabat-sahabat sekalian, kalau hidayah itu datang tak ada yang mampu menghalangi. Satu kesyukuran saya itu karena beliau ini bukan Kristen ecek-ecek gitu ya kan ya. Beliau Ya, adalah tumpah-tumpah itu di YouTube. Iya, beliau itu Mukanya tumpah-tumpah di YouTube. Kristennya itu argumentasinya itu ya cukup berbobot. Radikal. Iya. Keras. Keras. Garis Dan keras dia. anaknya cerdas, anaknya pintar. Cuman karena materi yang dia wakili itu adalah materi yang buat otaknya berasap gitu loh. Dia mempersenjatai dirinya dengan senjata yang rapuh, yang basi, yang busuk, sehingga dia susah untuk bertahan gitu loh. Dia memiliki keilmuan otodidak sebagai pendebat, seibarat kesatria berperang, tetapi ketika dia maju di medan tempur, yang dia bawa itu cuma tape singkong, sementara lawannya itu adalah senjata beneran, ya hancur babak belur. Tapi demikian pun, walaupun demikian adanya, beliau mencoba untuk tetap memperkuat argumentasinya. Tapi pada prinsipnya hatinya merana, hatinya terluka, hatinya benar-benar kecewa gitu loh terhadap senjata amunisi yang dia pakai itu benar-benar nggak bisa dipakai dan selalu terbantahkan oleh pendebat-pendebat Islam. Akhirnya dia kecewa berat. Nah, kekecewaannya itu kemudian berujung kepada rasa penasarannya untuk belajar Al-Quran. Nah, ini adalah satu senjata pasukan yang luar biasa. Ketika oknum ini nanti sudah berdiri di barisan apologet Islam Indonesia, wow, maka banyak pendebat Kristen akan tergulung oleh beliau. Percaya sama saya. Karena senjatanya sudah Al-Quran, coy. Senjatanya sudah hadits. Senjatanya ya sudah kalamullah, firman Allah. Percaya deh, kalau dia tetap eksis, mempertahankan kemampuannya Ibrani, Yunani dan seterusnya, lalu kemudian dengan pola dia berdebat, saya yakin sekali banyak gereja yang akan tutup dibuatnya. Dan ini Gurunda, dan dia pasti tadi ngomong apa tadi ke Bang Kores? Dia mau apa tadi? Mau pesantren katanya, mau pesantren. Enggak, kalau dia udah syahadat, kalau bareng duet sama Bang Kores mau apa dia ke Tritung tadi? Oh, dia mau hajar-hajar itu ini orang-orang Tritung ini mau dia hajar gitu. Dan apa ya? Dia nggak akan mempan sama nyembah batu karena itu argumennya dia. Argumennya dia itu nyembah batu Ikhwan. Dia ngomong nyembah batu, dia bersyahadat. Betul. Alhamdulillah. Aduh. Ini juga gak akan mempan itu. Pelajaran. Ya, Sebenarnya pelajaran. Karena gini ya, bahwa memang kan masuk ke ranah debat ini, memang dari kaum sebelah itu tidak akan bisa menyerang umat Islam kalau mereka tidak mempelajari lebih jauh, lebih dalam sebagaimana yang dipelajari oleh Islam. Artinya memahami Al-Quranul Karim gitu, bisa membaca ayatnya dan sebagainya, memahami semua kayak gitu. Nah, kalau ada yang sampai misal kita belajar seperti itu, di waktu yang sama dia membandingkan pikirannya mempertahankan kekristenannya, itu saya rasa mustahil lah. Karena mereka itu berpikir sehat pasti benar-benar deh Islam itu kan, kalau dipelajari lebih dalam. Dan memang yang membuat saya terharu adalah dia Kristen yang taat, dia Kristen yang hebat, dia memahami keyakinannya begitu dalam kan gitu ya. Dan ketika dia mualaf, dia ingin menjadi seorang muslim yang sejati, ingin mondok istilahnya, ingin belajar lebih dalam lagi tentang Islam. Jadi ilmunya makin sempurna, Masya Allah pokoknya. Itu yang membuat terharu. Iya, betul. Gurunda ingat gak waktu zaman di Jum 1 jam berantem abis sama Gurunda? Dia masih ingat loh Gurunda.
Kalau aku sih lupa. Lupa Masih itu. ingat dia. Karena sudah terlalu banyak yang saya temani berantem dari mereka sang penghujat ini. Enggak, salah satunya itu Bang Juma yang kuat gitu loh. Yang tadi disebutin Bang Juma. Nah itu Bang Juma. Makanya dia sisi hukum dia nyikat ke segi hukum. Kita bantah segi hukum dia tetap hukum gitu kan. Pokoknya ya intinya itulah. Terus ini untuk teman-teman yang merasa bahwa API ini nggak ada divisi-divisi, ada semua divisi hukum, humas dan sebagainya ada nih. Ada Bang Juma yang ngomong. Ya, bukan berarti kita ini koar-koar, kita diem. Saya aja Bang ini. Ian, jangan lari ke situ dulu, jangan keluar jalur. Supaya Kenapa ini ke situ? Iya, jangan lari ke situ, Bang Ian. Ya enggak, bukan ke situ. Sebentar. Jadi untuk itu ya informasi ya bahwa APII ada divisi hukum. Dah jelas. Oke. Jelas ya yang bilang nggak ada ya, jelas ya. Oke, Ya. lanjut Kang. Sama ini Ahyans, ini ada berita gembira. Kabar gembira, ini ada kabar gembira untuk divisi hukum API. Ahyans. Lanjut. Ini standby ya, disimak ya. Kabar gembiranya begini Ahyans. Ahyans nyimak nggak? Mak lain gue dengar. Siap. Lanjut. Oke. Jadi kabar gembiranya itu kulit manggis kini ada ekstraknya itu. Sip. Lanjut. Aman. Nih, mati Mija. Karena Tommy nak apa deh. Kan gitu. Kabar gembiranya gitu kata iklannya Gurunda. Kabar gembira itu. Oke. Lanjut. Tapi intinya gini, ini si orang ini bukan orang sembarangan, bukan debater sembarangan. Ini debater dari zaman di StreamYard, di WA, StreamYard, Zoom sampai sekarang ke TikTok. Jadi artinya orang ini dari tahun 2018 ini udah gencar menyerang ke Islam, udah berdebat dengan Gurunda. Ya, tapi mungkin sudah cukup ini ya kali ya informasi. Ya udah. Yang pasti bukan Edis. Bukan Edis. Edis mana tahu bahasa Ibrani yang dia tahu cuma bahasa monyet. Gak bisa dia bisa. Edis operasi tai lalat dulu baru dia ini pikiran. Makanya itu Kores itu dulu nggak percaya teori Darwin. Saat ketemu Edis percaya teori Darwin itu ada gitu loh. Saya juga. Teori Darso juga. Sebelum lanjut, ini aku ada pertanyaan serius, Ustadz. Cuma nggak ini ya, nggak nyambung ke topik. Ini aku bingung, Ustadz Alif. Ini bukan bercanda ya, ini serius. Fikih. Jadi gini, Ustadz. Kalau misalnya kita nerima hadiahnya itu dalam rangka merayakan tahun baru, itu kalau diterima halal atau enggak ya? Bukan Natal ya, tahun baru. Mau ngapain beli petasan? Enggak, ini di game ada selamat ini hadiah New Year celebration gitu. Itu haram atau enggak ya? Serius bre. Di game pula tadi. Ya tetap kan dalam game juga kita kan harus syariat itu dijaga kan Gurunda gitu. Hati-hati, betul hati-hati benar Pin. Gamer syar'i, aduh repot juga nanti kaidahnya. Baik Kores ini kadang-kadang pertanyaannya suka berat. Lanjut. Ya Haris. Yang general aja dulu, yang general. Ya elah, ilmu loh, butuh ilmu aku. Nanti aja sama Ustadz Wapi itu mah. Oh ya udahlah, sok atau lanjut. Sama Ustadz Wapi atau nggak bisa dijawab. Biar aing biar bener demi Allah. Ya Haris, selamat malam Haris. Selamat malam Pak. Ya, Bang Haris dari Kristen. Ya Pak, Kristen Pak. Ya baik. Ini room diskusi, Bang Haris mau diskusi, mau bertanya apa mau ditanya tentang kekristenan dan Islam? Ya kalau boleh diskusi Pak. Oh diskusi. Temanya apa Bang? Bang Haris suaranya gedein dong. Tema, saya nggak tahu apa temanya nih Pak. Oh, temanya ini Bang, keselamatan. Nggak tahu, temanya apa ya yang bagusnya? Oh gini aja. Kita kalau bertanya boleh? Boleh. Pak Haris, kalau kita bertanya boleh? Slow. Bertanya tentang apa Pak? Oke. Ditunggu ya. Silahkan Gurunda. Iya. Boleh saya Gurunda.
Saya boleh bertanya ya? Pertanyaan saya sederhana, Bung. Apa ya pertanyaan saya? Yang ringan-ringan saya mau cari tapi apa ya? Kalau yang ringan serahin ke gue dulu, gue pancing. Ya udah, silakan Bang Andi. Bro Eris, udah lama menjadi Kristen? Dari lahir, Pak. Nyaman menjadi Kristen. Ya, Pak. Anda bahagia, nyaman, happy menjadi Kristen? Dengan senang hati lah, Pak. Ke gereja hari Minggu rutin? Ya, tentunya gereja lah, Pak. Kamu ke gereja itu nyembah Tuhan ya? Ya pastinya lah, Pak. Nggak mungkin nyembah manusia. Yang mana yang kau sembah? Masuk Pak Eko. Gimana, Pak? Ya, Tuhan yang mana yang kamu sembah, bro? Tuhan yang hidup, Pak. Siapa? Tuhan yang hidup. Siapa namanya? Yesus, Pak. Yesus. Pak Juma, emang Yesus Tuhan? Bukan. Ya, silakan masuklah, udah di situ. Iya, bukti bahwa beliau itu bukan Tuhan. Kita lihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Bukti bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Kisah Para Rasul 1 nomor 1 di situ dijelaskan begini. Hai Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya, Bang, adakah Yesus mengajarkan kemudian untuk beribadah hari Minggu? Ada, Pak. Di mana tertulis? Hari Sabat, Pak. Sabat itu Sabtu, Cak Ayu. Yang kutanya Minggu. Hai Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini kalau tidak ada berarti si penulis Lukas ini pembohong. Segala sesuatu yang diajarkan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah Minggu? Ya, kalau diajarkan ada lah, Pak. Ya, tertulis di mana itu, Bang? Dalam apa, Pak? Dalam kitab Taurat. Ya, dalam Bible Anda lah pasti. Kan kalian ibadah di Taurat itu hari Sabat, saudara. Keluaran 31. Yang saya tanya Minggu. Islam kan Jumat, Yahudi Sabtu, Kristen Minggu. Yang saya tanya Minggu. Itu sama, Pak. Itu nggak ada perbedaannya. Beda itu, saudara. Satu Sabtu, satu Minggu. Jangan lagi. Enggak loh. Kan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1 bahwa dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ada nggak Yesus mengerjakan satu ritual ibadah di hari Minggu? Dan adakah Yesus mengajarkan itu? Kalau tidak ada, berarti konsep yang diajarkan oleh Kristen mempertuhankan Yesus itu adalah sesuatu yang fiktif. Tak ada unsur pengajarannya dari
nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Nabi Yesus. Nah, siapa yang mengajarkan kemudian orang Kristen ini beribadah menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini di hari Minggu? Siapa itu? Itu penting untuk kita ketahui. Apakah Yesus? Kalau Yesus, mana buktinya? Di mana dalilnya? Sedangkan di dalam kitab yang Anda pegang, Yesus sendiri yang berkata, sekarang sedang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana? Ini sesaat Yesus terangkat ke langit. Yesusnya berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Maksudnya ini penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Dari rumah? Dari kamar mandi? Bang Fe, syukran. Dari mana? Penguasa dunia ini dilemparkan dari mana keluar? Bang! Oh, iya Pak. Iya. Ini penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana, Bang? Bagi orang tetap tidak percaya, Pak. Bukan. Coba Anda lihat lagi di dalam kitab Anda, Yohanes 12. Kalau di Islam kan jelas, datang Islam ini mengurai tentang agama Kristen. Agama Kristen tipikal penganutnya itu dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Nah, sekarang permasalahannya, Yesusnya di Yohanes 12 ini, ketika Yesus diurapi di Betania, lalu kemudian persepakatan munculnya pembunuhan terhadap Lazarus, dan juga Yesus memberitakan kematiannya. Ketika Yesus memberitakan kematiannya, di situ adalah detik-detik Yesus menjelaskan tentang adanya penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Jadi setelah Yesus ingin dibunuh, terjadi kemudian huru-hara pada saat itu. Yesus kemudian berkata kepada pengikutnya, sebab penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Penguasa dunia, saudara, bukan ke situ larinya. Penguasa dunia itu kan iblis. Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi penguasa dunia itu adalah iblis. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, sebab penguasa dunia akan dilemparkan keluar, pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Berarti iblis ini pernah dimasukkan ke dalam wadah. Sampai ketika kemudian Yesus ingin dibunuh, iblisnya dilemparkan keluar. Nah, iblis tadinya ditaruh di mana, Bang? Sampai dia harus dikeluarkan dari sana. Saya kasih clue. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Lalu kemudian dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Siapa yang keluar dari kubur? Lalu berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang keluar dari kubur itu? Udah lain Pak pembicaranya. Hah? Udah lain konsepnya. Kok lain pula?
Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, Matius 12, angkatan jahat akan diberi tanda keluarnya seseorang anak manusia dari kubur. Matius 12. Kata Yesus yang keluar dari alam kubur itu adalah tanda untuk si jahat. Pertanyaan saya, pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur, itu siapa? Udah beda cerita, Pak. Kok beda cerita? Itu sinkron. Dunia ini akan dikuasai oleh penguasanya, yaitu iblis, yang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Angkatan jahat diberi tanda, masuknya anak manusia ke dalam kubur. Yesaya 14, masuknya iblis ke dalam kubur. 2 Petrus 2, masuknya kemudian iblis ke dalam goa yang gelap. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari goa yang gelap yang berupa kubur itu? Bukankah itu sembahan saudara? Bukankah yang selama ini Anda sembah yang keluar dari kubur itu? Bang, karena Tuhan tidak mungkin keluar dari kubur. Biasanya yang keluar dari kubur itu setan. Itu yang kamu sembah, saudara. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu siapa yang keluar dari kubur? Yang mengaku Yesus dan sekarang menjadi Tuhan, saudara. Hampir separuh bumi menyembah dia. Itu siapa yang kalian sembah itu? Siapa itu, Bang? Bang, yang kalian sembah itu siapa? Biar yang lain tidak dengar, kita aja berdua bisik-bisik aja, gak usah malu. Itu siapa, Bang, yang kamu sembah, Bang? Akulah Yesus. Itu siapa, Bang? Macet. Bang, bisik aja biar yang lain gak dengar. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu siapa itu? Yang menampakkan diri dalam rupa lain itu siapa, Bang? Bang, yang keluar dari kubur itu siapa? Oke, teman-teman, kelihatannya agak berat materinya Bang Handi malam ini. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu, iklan. Iklan, Bang Kaisar. Baik, terima kasih. Terima kasih, host. Teman-teman, kenapa sampai 720k ini, teman-teman ya? Di tap-tap layar, teman-teman, sebelum saya bernubuat ya. Di tap-tap sampai 1,5 M, teman-teman ya. Dan jangan lupa jangan lupa, teman-teman, di hashtag dakwah ya. Karena akun Gurunda kita ini sudah banyak kena racun anggur asam, kena bunga karang, kena jala 12 muri, kena tombak ya. Di tap-tap layar, teman-teman ya. Ditanggapi orang juga. Ditanggapi ya, tanya ngomongnya. Ada mau tanggapi dulu atau saya mau bernarasi sebentar, teman-teman? Iya, silakan bernarasi dulu. Siap.
Siap, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya, saudara-saudaraku terkasih. Kencangkan tap-tap layarnya dan kencangkan tap-tap layarnya. Jangan lupa teman-teman di follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Katolik, Protestan, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan kasur, guling, bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Bisa jadi isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala, atau nongkrong saja kau di rest area. Perlu digarisbawahi, dicatat ya. Naik di sini jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikal, polisi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa ajaran sesat, dan tanpa hujat menghujat. Forum debat inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya aktif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketua ular ya, ketiak ular. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Sekian, stay tune. Ayam sakit lagi berkokok. Aku bingung, Bang Juma pernah lihat ketiak ular, pernah tahu nggak Bang? Nggak pernah tuh. Jadi gini ya, saya sebenarnya banyak penasaran. Ketiak ular gimana sih Bang? Belum pernah lihat. Nah, sama saja kalian ditanya sama orang Kristen, coba cari satu ayat yang mengaku bahwa Yesus, aku adalah Tuhan. Bisa disuruh cari saja gitu. Coba dicari. Sama saja tidak akan ketemu. Bagaikan mencari ketiak ular. Itu filosofinya. Betul. Oh, tinggi kali filosofinya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan gini, kan ini konteksnya kan forum debat gitu kan Bang Juma. Ya. Nah, saya ingin bertanya tentang seputaran Islam lah. Ya. Kan takdir, kematian, rezeki, jodoh itu kan udah ditetapkan kan Bang Juma kan. Ya. Jadi buat apa kita berdoa? Sebentar Bang, aku tanya dulu nih. Uhuk ini Muslim Kristen Bang? Muslim Bang. Karena kan saya nanya sama ada ustadz gitu, saya kurang pas aja jawabannya gitu Bang. Kayak kurang janggal aja. Jawaban dia tuh katanya gini. Yang dibandingin jawaban ustadz lah, bertanya aja. Nggak usah lah. Oh iya, oke. Nggak boleh melecehkan jawaban ustadz. Udah. Oh iya, oke. Itulah pertanyaannya Bang. Terima kasih Bang. Iya. Jadi takdir itu kan adalah sesuatu yang ditentukan. Bukan berarti ketentuan itu mutlak kemudian karena Allah. Tapi ditentukan, dituliskan seperti itu karena kita. Karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu.
akhir dari kehidupan manusia itu Allah sudah tahu. Si fulan akhirnya seperti ini. Si fulan kayak begini. Karena ketetapan, karena sesuatu yang sudah terjadi dan belum terjadi bagi kita, bagi Tuhan itu sudah terjadi. Udah nampak, udah ketahuan. Maka ditorehkanlah catatan itu kemudian. Misalnya nih, guru sending, menurut pandangan kita, dia itu adalah orang kafir. Ketika dia mati dalam kekafirannya, neraka dong. Tapi ternyata Allah menuliskan, mentakdirkan dia itu surga. Kenapa rupanya demikian? Rupa-rupanya pada saat proses pembelajaran, dia menemukan hidayah. Sehingga ketika Anda mengatakan, untuk apa berdoa? Ya, berdoa itu kemudian untuk meminta, mengharap kepada Allah. Allah ternyata menggariskan, hambaku ini aku berikan kebaikan. Sudah kucatatkan kebaikan untuknya. Jawabannya, kenapa? Karena beliau ternyata sering berdoa kepada aku. Seperti itu adanya. Begitu juga kemudian sebaliknya, orang ini tidak mendapatkan kemudian kebaikan. Tercatat demikian. Begitu kita lihat dalam kehidupannya, oh pantas memang dia tidak pernah berdoa. Jadi seibarat sutradara itu udah tahu ending dari cerita aktor yang ada main di dalam film beliau. Begitulah kemudian yang ada dalam kehidupan kita ini. Allah sudah tahu apa ending dari semua kehidupan. Belum kita dicipta sebagai makhluk yang ada di atas muka bumi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Itu. Jadi kalau Anda bertanya untuk apa kita berdoa, ya untuk mencapai kemudian apa yang kita inginkan. Tapi sudah ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Allah mengetahui bahwa kita itu ternyata sukses. Ya, Allah mencatat kita sukses. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita setiap harinya berusaha, berupaya, bekerja, mencari apa yang ingin kita raih. Maka sebelum itu kita lakukan, Allah sudah menorehkan hasil akhir dari semuanya. Begitu saudara. Sampai sini paham nggak? Iya, paham bang. Nah, kalau misalnya saudara nih, nggak usah berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan. Oh ternyata rupa-rupanya penggarisan daripada apa yang tertoreh sebagai takdir Anda adalah sebuah kesialan. Kenapa Tuhan mentakdirkan gitu? Karena memang ternyata orangnya malas untuk berusaha. Dia nggak mau berdoa. Karena selalu mengatakan, untuk apa saya berdoa? Toh Tuhan sudah menentukan itu. Ternyata Tuhan menuliskan bahwa orang ini sial, orang ini melarat, orang ini sengsara. Bukan karena Allah sudah menuliskan orang ini sengsara, enggak. Tapi karena orang ini memang dalam hidupnya mengarah kepada hal tersebut. Sehingga Allah menorehkan takdir orang ini adalah orang yang sengsara. Gitu dong. Makanya saya nih secara pribadi sering saya ungkap, saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Contoh nih saudara, Anda berpikir akan ke Sumatera. Anda mau ke Sumatera. Kalau tidak ada pesawat terbang, karena Anda mau, pasti Anda mencari kapal laut. Kalau itu pun tak ada, Anda akan mencari mobil. Itu pun tak ada, Anda akan mencari motor. Itu pun tak ada, cari sepeda. Tak ada sepeda, Anda berjalan kaki. Mau sampai ke sana ataupun tidak sampai, ada upaya kemudian untuk sampai ke Sumatera. Tapi kalau sebaliknya Bung, Anda tidak ingin ke Sumatera, ada pesawat, ada mobil, parkir semuanya di halaman rumah Anda tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Memang Anda sudah mau. Maka takdir akan menghantar, maka pemikiran Anda akan menghantarkan kepada mana pikiran Anda itu tertuju. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Itu prinsip saya secara pribadi dalam hidup ini. Dan itu saya sudah buktikan.
Saya sudah buktikan. Kapan-kapan saya berpikir negatif tentang diri saya, ya meskipun kecenderungannya tidak sampai kepada titik itu, tapi paling tidak itu akan mengganggu kemudian kebebasan berekspresi dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak pribadi saya. Maka saya senantiasa berpikir hal yang baik tentang diri saya. Gitu saudara. Silakan. Izin meluruskan Bang ya. Ini kan banyak komentar. Sebentar, bentar Bang Juma, sorry. Di VTmu ada atur saja Tuhan bagaimana baiknya. Di situ FYP dan di situ story Kristen. Kamu Kristen atau Islam sih? Saya tanya baik-baik kok. Saya Islam. Itu story itu Kristen, buat Kristen kan? Lagu Kristen kan? Gini Bang, ini banyak saya nanya sama kamu, jawab aja gitu loh. Sebentar Bang, Iya. jadi enak gitu loh. Iya Bang, kenapa Bang? Itu story itu untuk Kristen kan? Saya nggak pernah buat VT kok. Ah, yang benar. Iya Bang, saya nggak pernah buat VT. Coba kamu lihat VT kamu Uhuk itu. Gimana cara ngeluarin? Kurang tahu juga Bang. Atur saja Tuhan bagaimana baiknya. Di situ FYP, di situ Kristen, story Kristen. Gimana sih? Iya. Nah, udah nggak usah bohong-bohong. Lanjut Bang Juma. Dia nyamar itu, udah. Terima kasih, lanjut Bang. Terbongkar kau punya penyamaran. Astagfirullahaladzim. Abang ajak aku bahasa Arab pun aku bisa Bang. Kok nyamar pula? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abang aja aku bahasa Arab aku bisa. Aku tamatan pesantren Bang. Masa aku nyamar? Aku hanya pengen tahu aja gitu kan. Kan Nah, kalau di pesantren gimana penjelasannya tentang pertanyaan saudara? gini Bang, kalau di pesantren kan bukan di pesantren sih, ada ustadz ceramah gitu. Jadi aku kayak kurang Enggak tadi enggak maksud saya nih konsep yang seperti yang saudara pertanyakan, materi yang kita dapatkan di pondok itu seperti apa, memberikan solusi terkait dengan takdir. Kalau sudah ada takdir nggak usah berdoa. Itu gimana sebagai santri menerangkan itu? Gimana ya? Kan takdir itu kan udah ditentukan. Jadi kalau kita berdoa kan Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita kan doakan orang tua kita supaya sehat, panjangkan umurnya kan kayak gitu kan, padahal takdir itu kan udah ditentukan gitu kan Bang. Jadi komen-komennya ini komen-komennya melenceng semua ini. Jadi nggak perlu berdoa gitu maksudnya? Ya perlu berdoa, tapi kan perlu diucapkan juga nggak kayak gitu itu Bang? Artinya doa itu kan kita menghambakan diri kan? Iya. Nah, kalau kita menghambakan diri, berarti ada kekuatan di luar sana yang akan mengatur kehidupan kita kan ya. Nah, ini Anda menguji saya atau memang Anda tak tahu sama sekali? Memang nggak tahu. Tapi mondok bisa bahasa Arab. Cuman kan namanya kan ilmu itu kan gimana Bang ya? Kita kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kan kayak gitu Bang. Iya, tahu. Kan diwajib. Ya kita kan pengen menggali ilmu gitu, pengen cari tahu. Dan ini pertanyaan Anda ini pasti sudah sering atau sudah pernah Anda tanyakan kepada Ustadz. Apa jawaban Ustadznya? Jawaban Ustadznya malah ngopi dia. Jawaban Ustadznya gini Bang. Jawaban Ustadznya itu ya kamu berdoa supaya Tuhan itu memberikan kehidupanmu yang baik. Jadi kau menjalaninya itu seolah-olah umurmu itu panjang, tidak kesulitan. Gitu jawabannya kan kurang pas saja gitu di hatiku jawaban kayak gitu loh Bang. Iya. Jadi kalau saya menyikapi ya, Allah menentukan segala sesuatunya itu, tapi ada hal yang kemudian yang harus kita pahami bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Contoh misalnya ya, Tuhan kemudian menentukan
orang ini memiliki usia 60 tahun. Numpang kamar mandi ya. Lalu kemudian orang ini bunuh diri. Menurut saudara, itu ketetapan atau itu pilihan? Itu pilihan. Nah, berarti itu bukan takdir kan? Iya. Nah, sekarang apa bedanya dengan doa? Macet. Kok suaranya nggak asing bagi telinga saya ini, orang ini? Sama. Makanya saya agak mengganjal dengan dia ini. Astagfirullahaladzim, aku muslim insya Allah. Gini. Izin gurunda ya. Coba di ini dengar ya. Di azan subuh, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah, kalimat apa yang harus dikumandangkan? Coba. Azan subuh. Bukan itu. Salah. Bukan itu, Dek. Jadi orang ini kayak mau ngetes gitu. Orang ini kan udah seujon gitu sama aku, Bang. Bukan. Muslim itu ketika mendengarkan azan kan ada jawabannya. Oh. Apa jawabannya ketika hayya 'alas shalah? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ya oke. Betul nggak? Betul. Tapi kalau wudhu berapa rakaat? Gini loh Bang, aku bukannya kayak menyalahkan gitu Bang ya. Tapi kan kita muslim ini, aku muslim loh Bang, aku kan nggak boleh kita harus seujon sama orang. Kita berprasangka baik sesama manusia aja kita dapat dosa ya kan Bang, betul nggak Bang? Apalagi kita berprasangka buruk, itu yang harus dari. Ya, apalagi dia. Di mana dalilnya prasangka baik itu dapat dosa? Kayak gitu, aku dengar ceramah Ustaz Abdul Somad Bang. Loh, saudara ini santri atau bukan sih? Ya memang harus kita kan harus pakai dalil. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tahu. Nah gitu kan, ya kita nggak boleh bid'ah gitu kan Bang. Iya, tapi katanya tadi niat baik itu dapat dosa, itu dalilnya mana? Ah itu juga lah yang belum kurta. Cuma sekelas dengar, kita kan dapatkan ilmu kan nggak hanya membaca, nggak hanya. Makanya di sinilah aku pengen belajar sama Bang kan gitu ya. Ya Bang jelaskan lah kan kayak gitu. Ya tadi udah aku jelasin. Seibarat orang yang bunuh diri, apakah itu sudah takdirnya bunuh diri? Kan bukan, itu pilihan kan? Nah samalah ketika kita memilih kemudian dalam hidup ini. Ya Allah, saya memilih untuk menjadi orang yang sukses. Maka saya berdoa dan saya beristighfar. Saya berusaha. Seperti itu adanya. Ya cuman rancu ketika ada pengakuan saya bisa bahasa Arab. Kemudian saya pondok, saya santri. Ya. Lalu bertanya hal-hal seperti itu kan aneh rasanya gitu loh. Kalau yang bertanya itu adalah orang yang baru mu'alaf atau orang yang statusnya belajar, ya wajar. Ini bisa bahasa Arab. Kemudian santri mondok. Tapi ngawur. Niat baik katanya dosa. Mana ini? Pertanyaan tentang takdir. Aneh-aneh aja. Katanya mondok, tapi berdoa aja nggak bisa. Parah. Dia kan Bang. Nah dia, ini salah satunya nih. Ini nih. Klik. Ya BMX, selamat malam BMX. Malam. BMX.
Ya, Muslim apa Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ini suara saya jelas nggak Bang? Tadi Jelas. ternyata mic-nya nggak ini sih. Jelas Bang. Ya itu tadi saya kan nyimak pertanyaan siapa tadi tuh? Oh iya Bang, itu nggak usah dibahas lagi Bang. Udah dijawab sama Gurunda, udah sempurna jawabannya Bang. Enggak, biarin aja nggak apa-apa. Kalau mau kasih jawaban silakan Bang. Izin host. Kok diturunkan? Jangan diturunkan moderator, biarin. Nggak enak, belum nanya dia. Moderator. Jadi ada dua kesimpulan saya menyimpulkan dia tadi ya, abang-abangku semuanya. Jadi berbau aroma-aroma pansos dan ngetes-ngetes ilmu, itu pertama. Dan kedua, aroma-aroma manusia yang dibayar gitu loh. Iya, setuju. Saya suaranya nggak asing gitu. Ya biarkan aja, biarkan. Kita yang lain lagi. Ya. Kuda laut. Kuda laut, kuda nil, tangkur. Si paler. Ini namanya susah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangku. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak, cuma saya dengar dari tadi Bang tentang Bang U tadi ya. Ya. Ini dia bertanya tentang masalah apa tadi Bang? Tentang Bang Zuma tadi kan. Itu kalau pendapat saya Bang, ya wajar lah dia tuh mau bertanya hal seperti itu. Arti katanya dia kan butuh edukasi. Ya. Bukan istilahnya bukan kita nih beragama Islam tahu masalah semuanya, syariah, fikih semuanya. Kan manusia ini kan kita, apalagi kita seorang muslim kan banyak juga kekurangannya. Dan banyak juga kelebihan. Mungkin dia ada kekurangan tuh dia minta edukasi sama Bang Zuma. Ya, kan udah dijawab Bang. Bukan Bang. Bang, begini ya Bangku ya. Sudah dijawab, sudah jelas dijawab. Tapi dia menggiring opini dan dia dengar ya, dan dia mau meluruskan apa kapasitas dia begitu loh. Sedangkan dia bertanya, kalau bertanya kita jawab. Jangan menggiring opini dia. Dan satu lagi statement dia, begini Bang, saya mau luruskan. Itu teman-teman, itu bukan bertanya namanya. Ya mungkin mau jadi narasumber di sini sebenarnya boleh. Silakan aja kita bersama-sama gitu loh, saling mengisi satu sama lain. Kan itu bisa terjadi kan ya. Betul. Biasanya. Tapi lebih bagusnya dia buka komal sendiri aja kalau menurut saya. Ya namanya juga mau cari nama dulu biar lebih mudah. Iya. Yes. Bisa itu dia gitu. aroma-aroma itulah. Aroma-aroma itu yang saya bilang tadi. Kalau nggak pansos ngetes dia memamerkan ilmu gitu kan nggak baik juga sesama kita gitu loh. Enggak, gini. Ini apa biasa saya itu dulu kalau pas waktu latihan bisa 3 tahap aja jurus itu langsung agak-agak gimana gitu sama senior. Wah, gua agak bisa nih gitu. Ya buat ngetes aja sih. Biasa pengen kayak gitulah hidup ini. Ya betul itu. Berarti kesimpulan saya benar ya guru-guru ya. Iya, tapi bagi saya nih ya, bagi saya lucu rasanya kalau ada anak santri bertanya seperti itu. Lucu benar. Bagi saya seorang santri bertanya tentang takdir, lucu aja. Ini si Asbun ini penghujat. Mau di ini dulu Gurunda nih. Ini penghujat nih si Asbun ini. Asbun, asal bunyi. Biarkan aja dulu Bang. Bukan penghujat. Ya silakan saudara, mau bahas apa kita? Saya sudah nunggu 3 tahun loh. Silakan. 3 tahun. Apa Tuhan kau jajal apa tuh? Oh judulnya Tuhan kau jajar 3. Kalau jejer itu kalau berjejer artinya dia sejajar Bang. Daripada ada di atas satu, di tengah, di bawah kan. Artinya Tuhan Anda itu punya level. Kalau berjejer 3 itu kan tiga-tiganya. Gak ada ajaran begitu. Jadi Tuhannya cuma 1.
Iya memang Tuhan satu. Siapa namanya Tuhannya yang satu? Jangan percaya Tuhan tiga. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Udah saya ganti judulnya Guru ndak itu. Bang Suma, Bang Tia. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 tuh Bang. Di surga kalian itu ada Tuhan kalian 3 bersaksi di sana 3-3-nya. Itu Terus berapa di itu situ Bang? Baca sampai selesai, jangan baca sepotong-sepotong. Ya yang 3 bersaksi bisa berubah menjadi 1 saksi gitu. Kalau ku baca semua. Baca semua saya dengar. Oke. Kita baca semua ya. Dalam 1 Yohanes 5, ketika kita baca semua, ternyata 3 di sana bisa berubah menjadi 1. Coba kita lihat. Pelan-pelan ya Bang ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Baca biasa saja. Bukan saja, nggak saya ngantuk ngatur-ngatur pula kau. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran Cahayu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya juga adalah 1. Kita menerimanya kesaksian manusia, tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikian kesaksian diberi Tuhan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Tuhan, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, ia membuat anak kucing berterbangan. Dia menjadi pendusta karena dia tidak percaya akan kesaksian diberitakan Tuhan tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, 2. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tetap aja 3 Bang, nggak berubah-berubah Bang. Tetap aja 3. Mana? Setelah saya baca 1 perikop ini mana? Diaminin sama dia Guru ndak, amin. Mana? Ditegaskan di situ. Mana? Dia tetap aja 3 Tuhannya Bang. Iya, memang pemikiran dongkol, makanya nggak ngerti kau. Coba jelaskan bagaimana caranya Anda mengatakan Tuhan Anda 1 padahal 3 di situ, silakan. Reading comprehension Anda itu buruk sekali. Oh itu dia, makanya saya minta Anda menjelaskan sebelum mata Anda kucakar. Silakan. Jangan kau goblok ngomong. Silakan jelaskan gimana Anda bisa menipu orang berakal. Nyata-nyata 3 dibilang 1. Kalau kau berakal tolol, kau lihat di situ. Di situ dia bilang ada menteri kesaksian 3. Iya, Roh, 3. Bapa, Roh Kudus, Firman dan Bapa, dan ketiganya 1. Ditegaskan di situ. Bagaimana bisa? Justru ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa Anda mengatakan kau tidak bisa bedakan mana substansi, mana pribadi, goblok. Sekarang begini, Anda baca data nomor 8-nya. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, darah. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu sama? Jangan diturunkan dulu ya moderator, biar. Apakah air dan roh itu sama? Menurut kau sama nggak? Kok jadinya ke saya? Tadi katanya dari ketiganya adalah 1 katanya. Sekarang pertanyaan saya saudara, apakah roh dan darah itu sama? Nggak sama lah. Nggak sama. Berarti Tuhan Anda memang 3. Nggak 3, kau saja yang bilang 3. Tadi Anda mengatakan roh dan darah tidak sama. Yang bilang 3. Saudara, kau pemikiran kok dongkol sekali. Coba saya bacakan. Saya bacakan dulu. Saya bacakan lagi dalilnya Bang ya. Tenang Bang ya, tenang. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Pertanyaan saya, ketiganya adalah 1, apakah roh dan air ini sama?
Paman. Apakah air dan roh ini sama? Ketiganya adalah satu, darah, roh, air. Pertanyaan saya, apakah roh dan air ini satu? Gini, saya terangkan dulu ya. Karena begini, Bang Suma, itu orang Kristen itu percaya Tritunggal. Enggak, pertanyaan saya nggak usah digiring ke situ, saudara. Yang saya tanya, apakah roh dan air sudah. Apakah hakikat roh dan hakikat air itu sama? Apakah hakikat air dan hakikat roh itu sama? Jawab dulu. Bang. Kena serangan jantung kayaknya. Bang. Enggak. Itu tanya Al-Quran dulu. Al-Quran bahas Tritunggal enggak? Saya tanya apakah roh dan air itu satu hakikat? Aku enggak mau dengar kamu. Aku mau tanya Al-Quran karena aku percaya Al-Quran. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Saya kasih dalil Tuhan Anda tiga. Aku iya sih tiga. Kamu yang bilang Al-Quran bilang begitu enggak? Ini kitab Anda mengatakan Tuhan Anda tiga. Kitab aku enggak bilang begitu. Kitab Anda mengatakan tiga. Dan ada tiga. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapak, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, penyeimbangnya kemudian makna ketiganya adalah satu adalah, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Bukti satu Ruh, saja yang satu, bukti air, saya satu saja dua, yang percaya bahwa Tuhan darah, tiga, dan ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya adalah satu ini kita uji apakah hakikatnya sama antara roh dan air. Jawab. Hakikat roh dan hakikat air apakah sama? Satu hakikat. Jawab. Bang Suma, saya tanya dulu sebelum saya jawab itu, aku tanya dulu. Al-Quran mempersoalkan enggak? Al-Quran mempersoalkan enggak? Nggak ada ilmu, ditanya nggak jawab, malah balik tanya. Ya, Naga Bonar, selamat malam. Naga Bonar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin minta waktunya sebentar, host. Siap. Ingin bertanya. Minta waktu sekitar kurang lebihnya 2 menit ya. Saya ingin bertanya. Saya ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini menerima hidayah, host. Alhamdulillah. Terus kemudian saya ini kondisi dalam saat ini istiqomah dalam beribadah itu selalu dihantui dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan dulu-dulunya, host. Sebelum mualaf. Saya memang dari lahir memang sudah muslim, host. Oh. Tapi saya ini dulu pelaku maksiat luar biasa, host. Parah banget gitulah kelakuan saya di semasa zaman-zaman jahiliyah waktu itu. Jadi saya itu selalu dihantui saat ini dengan dosa-dosa itu. Saya mohon pencerahannya, host, dan dengan Bang Juma mohon pencerahannya agar saya agak sedikit lega gitu. Baik, silakan Guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan saudara, Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan dosa karena kebodohannya. Kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh
Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya rasa cukup dengan ayat ini bisa menenangkan saudara yang benar-benar menyesali perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan kemudian pada masa lampau. Summa inna rabbaka lilladina amilus su bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Jadi kalau ada orang yang menyesali perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan karena kejahilan, lalu bertaubat kemudian setelah itu dan memperbaiki diri, kata Allah, sungguh aku Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya kira begitu. Udah cukup ya jawabannya Bang yang tadi ya, insya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik, minta permintaan naik lagi ya. Ini banyak nih minta naik. Parel. Cekrudut. Cekrudut. Macam ngerti ya, Parel. Kayak bahasa Sunda ya. Kodong. Parel, selamat malam Parel. Halo, malam Bang. Yes. Bang Parel Muslim Kristen? Aku dengar apa mati aku lah. Ribut. Dimarahin nih. Islam. Oh, malah ribut Bang. Jangan ribut Bang. Pak Rarang, jangan ngeyel ya, kalau ditanya dijawab ya Pak Rarang. Iya. Jadi saudara Dance masih mau mengaku Tuhannya satu, Bang? Enggak begitulah. Iya, jadi kalau memang Kristen itu tidak sebodoh yang kau pikir, itu aja. Bukan. Jangan bawa-bawa Kristen. Kalau Kristen kan jelas. Kalau sampai Kristen kiamat, kau menghina Kristen tidak gugur, tidak gugur, tidak batal. Karena kok jadi saya dituduh menghina ya? Saya kan mengatakan, apakah kemudian masih Anda sadari kalau diri Anda itu sebenarnya mempertuhankan Tuhan tiga, bukan satu. Anda mengatakan satu, berarti ada dua yang Anda ingkari. Saya tadi sudah menunjukkan data 1 Yohanes 5 nomor 7. Tolong dihargai, itu dari Bible. Ya betul. Di situ ada berapa? Di situ ada berapa yang bersaksi? Kan ditegaskan di situ. Dan ketiganya adalah satu. Ya betul. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saya kalau bagian itu saya tidak bisa jawab yang bagian itu. Karena disitulah kemudian kartu matinya itu di situ. Bukan kartu mati. Saya tidak menjawab. Bukan. Kenapa Anda tidak mau kemudian menjelaskan apakah roh satu hakikat dengan air? Itu begini Bang Suma, kalau saya tidak menjawab malam ini bukan berarti Alkitab itu tidak bisa memberikan penjelasan. Bukan, tidak perlu menunggu waktu. Toh daging Yesus Anda anggap Tuhan juga kok. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saudara, dengar. Saya sudah bilang saya tidak bisa menjawab. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Karena iblis yang membungkam Anda, supaya iblis itu tidak ketahuan bahwa iblis bertengger di dalam diri Anda. Anda mengaku Tuhan Anda satu, tapi keciduk tiga. Kayak mana ceritanya ini? Subhanallah. Bang Fe, tengoklah Bang Fe, saudara kita mengaku Tuhannya satu tapi tiga, Bang. Coba, gimana orang ini coba? Bagaimana bisa Anda itu bisa selamat? Mulut Anda penuh dengan kenajisan. Kitab yang Anda genggam, yang Anda imani, Anda katakan buku suci yang mengantarkan Anda kepada keselamatan, menuliskan Tuhan Anda tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang bersaksi di surga. Firman, Bapa, Firman, dan Roh.
dan ketiganya adalah satu. Nah, kita uji kemudian ketiganya yang satu ini apakah satu hakikat dengan mengambil data setelahnya. Ada tiga yang bersaksi di bumi, yaitu apa? Pertama roh, kedua air, ketiga darah, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya untuk mengurai itu, apakah jangan framing mulut besar, tapi apakah air dan roh itu satu hakikat? aku sudah bilang bagian itu saya tidak mau berani menjelaskan karena aku nggak terlalu paham yang itu. Oh, begitu dong, akui. Nah, sekarang saya pahamkan kepada saudara. Sebenarnya ya, saya pahamkan kepada saudara. Dengar. Dengarkan saya. Kau juga Islam tidak bersalah, kau bisa jawab semua. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Bible Anda tidak paham. Lalu mau belajar tentang Al-Quran. Gak bisa, Bang. Bible yang bahasa Indonesia aja Anda tidak paham katanya. Oh, kalau bagian itu aku tak ngerti, Paman. Ketiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan sederhananya, menurut narasi logika berpikir Anda, apakah roh satu hakikat dengan air? Hanya di situ saja tadi. Oh, harus. Karena di sini bukti kalau Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Nggak ada. Kau framing begitu ke orang Kristen bodoh. Saya tidak sedang memframing. Saya sedang bertanya. Dan pertanyaan saya ini adalah kunci jawaban. Kristen itu menyembah satu Tuhan atau tiga Tuhan? Satu Tuhan. Satu Tuhan, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan satu Tuhan, pertanyaan saya, apakah hakikat air dan hakikat roh itu satu? Pertanyaannya di situ aja dari tadi. Oh, harus apa? Karena disitulah kunci kebohongan Anda yang mengatakan Tuhan Anda satu, tapi ternyata tiga. Kan Alkitabku mengatakan demikian semua. Ya, berarti Bible Anda mengatakan Tuhan Anda tiga, kan sudah jelas kan bilang. Alkitab jelas bahwa Tuhan itu Esa. Ah, bagus. Tuhan itu Esa. Itu diajarkan oleh siapa? Tuhan itu Esa. Yesus. Ah, berarti Tuhannya Yesus satu. Tuhan Kristen tiga. Beda. Coba Bang Suma. Coba Bang Suma. Coba Bang Suma ini. Ya, coba saudara tunjukkan kepada Bang Suma, saya. Kalau Bang Suma cerdas, kasih saja kesempatan. Coba saudara jelaskan di mana di dalam ajaran Kristen Tuhannya Kristen satu. Coba tunjukkan dalilnya di mana. Ini Mas. Coba saya tanya Bang Suma ya. Hei, selesaikan dulu tugasmu, kawan. Di mana dalilnya Tuhannya Kristen itu satu? Di mana dalilnya? Ya, oke, saya jawab ya. Ya. Yesus bilang, Tuh Allah itu Esa, ya kan? Ya, itu Tuhannya Yesus. Samanya aku dengan Yesus itu sama. Kami beriman kepada Tuhan yang Esa. Sama. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kau jangan nyanyi sosok pintar kau, goblok, padahal bodoh. Nah, sekarang yang saya pinta, sudah lihat kau debat iman dengan Pak Kristen. Suruh, Jangan nangis. dengan Elia, kau jangan nangis. Yang saya minta iman Kristen Tuhannya satu itu tertulis di mana, Cak Ayu? Coba, tertulis di mana Tuhannya Kristen itu satu? Yang Anda sebutkan tadi itu Tuhannya Yesus. Orang belajar kekristenan itu butuh waktu, bukan hanya kau yang baca sepotong-sepotong. Anda sudah belajar tentang Kristen? Tolol kau. Anda sudah belajar tentang kekristenan? Saya belajar di orang yang benar, saya tidak belajar di kau, goblok. Pantasan Anda bodoh sampai hari ini. Kau yang goblok. Masya Allah. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Tuhan, karena Bapa itu Esa. Kau itu gunakan karena Bapa itu Esa. Karena Bapa itu Esa. Maka dan Esa pula Yesus yang menjadi perantara. Ada berapa yang Esa di situ? 1 atau 2? Meow. Meow.
Yang ditanya kan jawab. Esa Bapak, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa di dalam konsep ketuhanan Yesus Kristen? Ada berapa? Kau nggak ngerti. Harus jelaskan dulu. Justru saya bertanya, ada berapa yang esa? Satu. Tidak bisa satu yang esa, karena di situ ada dua. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Bapa yang esa itu dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Pertanyaan saya, berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5, ada berapa yang esa di situ? Bapa esa, Yesus sebagai Tuhan esa, itu maksudnya. Ya, ada berapa yang esa di situ? Esa Tuhan, Yesus sebagai Tuhan esa, Allah sebagai Bapa sebagai Allah esa, itu ya. Nah, ada berapa yang esa di sana? 1. Kau bedakan. Ada berapa yang esa di situ? Bapa 1, oke? Nah, Bapa 1, Yesus 1, ada berapa? Yesus Tuhan, Yesus sebagai Tuhan 1, itu yang dimaksud. Yesus sebagai Tuhan 1, Bapa sebagai Tuhan 1, ada berapa semuanya? Kau bedakan bahwa kalau saya sebut Tuhan Yesus bukan berarti. Gurunda izin saya kecilin ya, Gurunda. Mohon maaf saya kecilin ya. Ini banyak. Sekarang pertanyaan saya berdasarkan dalil kitab saudara. Bapa itu 1, Yesus juga 1. Ada berapa kalau ditambahin? Ada berapa? Woi. Woi. Kontol. Ada berapa kalau ditambahin? Saudara, Bapa itu 1, Yesus juga 1. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Hei! Awas bang, putus nanti bang dia bang. 1 Bapak, Yesus 1, burung merpati 1. Ada berapa itu? Tuh. Hoi! Serangan jantung dia. Cuma tolol yang nggak bisa buat analogi. Tuhannya Yesus 1. Markus 12 nomor 29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Tuhannya Yesus 1. Oke. Kena tombak. Tuhannya Yahudi 1. Oke. Yang saya tanya Tuhannya Kristen kok ikut-ikutan 1, tapi penjabarannya 3. Piye toh? Kristen beda dong, Yahudi beda dong. Iya kan? Beda. Siapa suruh dibesarin? Kena tombak deh dia. Kena tombak dia. Sudah Masya Allah Bang Pai, seton Bang Pai. Alhamdulillah. Jangan digedein, biarin Bang Juma kecil aja. Nanti tamunya yang gedein Bang, biar tahu itu loh. Ada naik lagi? Oke, mantap. Ya, Mas Yan. Lihat. Ini yang kasih koin ini bikin emosi orang sebelah lo. Iya betul. Pusing lagi dia nggak tidur lagi, orang-orang itu mikirin Bang Suma kayak mana caranya Bang Suma ini dijatuhkan. Pak Julita, selamat subuh Pak. Ya apa kabar Pak? Ya kabar baik. Bapak emang bener. Tahu itu, kerasa dia. Bapak masih hidup? Ya masih hidup lah. Bang Stilo, syukurlah. Kapan rencana kira-kira mau meninggal Pak? Nanti kalau Allah yang cabut. Masya Allah, subhanallah. Berarti nggak ada keinginan kemudian untuk melampaui apa yang Tuhan inginkan Pak ya? Ya. Ya syukurlah. Bapak dari sekte mana Pak? Ya. Oh sekte iya. Itu sekte baru ya? Iya. Iya. Ada kitab sucinya juga? Al-Quran. Nah itu pasti Al-Quran.
Subhanallah. Masya Allah. Bapak Juwita ini memang cakep orangnya. Juwita bang, bukan Juwita gimana? Hah? Julita. Julita. Sorry, faktor mengantuk gitu loh. Masya Allah. Abang mualaf juga bang? Iya. Dari agama mana sebelumnya? Protestan. Oh, Protestan. Sudah lama mualaf? Iya, sudah ada 5 tahun. Masih terhitung lama. Iya. Masya Allah. Mungkin mau kesaksian di sini, silakan. Abang mau kesaksian, bang? Iya. Abang mau kesaksian, misalnya saya mualaf karena ini, saya tinggalkan agama yang lama karena ini. Mungkin silakan. Kami kasih waktu 6 jam, silakan bang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya meninggalkan agama saya Protestan karena betul-betul saya tahu bahwa agama Islam itu, disitulah saya mendapatkan ketenangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Disitulah saya ditunjukkan jalan bahwa Allah itu memberikan saya hidayah begini. Saya dulunya kan seorang pemabuk, penjudi, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa tinggalkan semua itu. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi ini saya gabung di sini. Cek PT-nya teman-teman. Sahabat Bang Suma. Untuk ingin memperdalam agama Islam. Masya Allah, keren sekali. Cuman kalau ke sini yang diperdalam itu ilmu debat, ilmu perbandingan agama, bang. Iya, makanya saya masuk untuk mendengarkan gimana tentang ini Islam, karena kita kan baru berapa tahun ini kita betul-betul belum belum hafal semua begitu. Iya. Begitu. Iya. Sama-sama. Pak Julita, ini profil Pak Julita ya? Iya. Betul ya? Ini Ya. profilnya, fotonya? Profil ibu kita pakai. Oh, oke. Fotonya ibu. Oke, tapi di dalam VT Bapak, bukan VT ya, meneruskan VT. Ya. Di situ kok kelihatan Kristen ya, Pak? Tidak, saya memang Islam. Kan ini Bang Suma kan ini tinggal di Makassar. Mungkin Bang Suma tahu Enrekang Sulawesi. Ya, tahu. Ya, saya dari Enrekang. Oh, dari Enrekang, Gunung Nona. Iya, betul. Bukan, Buntu Tele. Aduh. Kan ada gunung namanya itu Pak di situ Buntu Tele. Iya kan orang bilang Kenapa langsung pergi? Disebutkan tombak. Tombak. Aduh. Saya sebutkan nama gunungnya, nggak apa-apa Ji. Kenapa bisa ada orang yang rekang? Oh, ini pasti hijrah dari Tator itu banyak Mak. Pasti itu. Iya. Ya, ini ada Slop Swallow. Selamat pagi, malam. Slop Swallow. Ya. Mau report. Bang ada deh, kadang ada. Kurang Bang Stilo.
Ya, 991 manusia. 991. Nggak bagus namanya itu ah. Aisyah teh naik kalbur teh ngomong atuh dasar si ontok. Tapi kalau kayak gitu aman loh bang, kayak Bang Juma gitu aman tuh bang pakai bahasa Sunda atau bahasa Bugis Makassar bang, aman itu. Aman bener. Biasanya yang dia itu mau nge-report itu. Ini kalau tetangga sebelah ini sekali lagi ku bilang, mereka menggosip sampai subuh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh bahkan lewat. Poinnya cuma 12, 4, 3. Yang digosipin kayak gini modelnya, nangislah mereka, panas gitu. Sampai apa yang terjadi? Mereka malas kerja, mereka malas, kemudian tegur istri aja udah malas. Pak, kenapa nggak kerja? Malas. Yang nontonnya aja 12 orang. Masya Allah. Anehnya lagi banyak mah istrinya rajin bikinin kopi. Lucu banget. Saya lucu mikirnya gitu. Kenapa setiap saya masuk itu yang selalu dipermasalahkan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koin, give. Udah maaf kepijit bang. Aku dari kemarin juga nyimak. Cuma lucu aja ada orang Sunda bang. Ya salam aja. Berkokus ya mah. Jangan juga. Sebenarnya kokok. Jangan dulu tukang. Mohon yo. Ampura we kasaraya yo. Ya, saya sukses selalu. Masya Allah. Oke, tadi yang dari Sunda salam olahraga, ayo. Dihandap wae berakokok sih mah. Martin. Jangan pakai itu bang, ujungnya. Selamat malam Martin. Si Martin, gimana kabar Martin? Lancar? Lancar? Sangat lancar Bang Handi. Kencing, lancar? Apa itu? Kencing lancar? Kencingnya lurus nggak mas? Belepetan berdua. Oh, silakan Bang Martin, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan. Ya. Besarin dia. Dia kan tamu terhormat. Wah, kalau kencing pasti lancar lah. Mantap. Silakan Bang Martin. Apa lu masih pakai jaket pasti awer-aweran lu belegug. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Martin sebelum ini. Silakan Bang Martin. Gini lo Tin, kemarin lu janji sama gua, katanya lu mau belajar, sudah nggak mau menuhankan Yesus manusia. Gimana? Udah berubah belum? Berkokusnya mah ditanya. Bang Andi, maaf ini sinyal saya ada terganggu. Sebentar. Oh. Sinyal dulu lu udah janji, udah mau berhenti menuhankan manusia. Bukan manusia lagi yang dituhankan. Oh ya, itu yang termui Paulus itu loh. Nyangkanya manusia tapi bukan, buktinya diusir sama manusia. Iya. Gimana Tin? Iya. Tin. Ini apa ada perkembangan? Kok Tuhan tumpuk 3 ini maksudnya gimana nih? Iya. Tahu itu sih itu tuh. Iya, lihat aja pada saat di Sungai Yordan itu kan. Ini saya tertarik dengan judulnya ini. Bapak itu di atas kan, Bang? Iya, tapi apa tuduhan ke Paulus kan tidak benar. Tuduhan Bapak ke Paulus. pastinya Bang Suma. Bapak itu tidak pernah terlihat dan tidak bisa didengar. Bapak itu pastinya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, itu pastinya. Semua sepakat itu. Tapi kecuali menurut Yohanes dan Zio. Tapi menurut Paulus, bapaknya sudah menjadi daging, menjadi manusia dia. Berarti sudah bisa dilihat. Iya. Firman, bukan Bapak. Bapak. Firman itu, Bapak itu siapapun. Bapak, saudara, bapak, ayah. Datang mengosongkan diri.
mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 gitu loh. Jadi sang ayah datang tidak mempertahankan kemudian keayahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Jadilah ayah ini jadi manusia, Bang. Kayak mana ceritanya? Masya Allah, Bang. Menangis lagi. Menangis. Bukan itu Bible, saudara. Bible-nya yang menuliskan kayak gitu. Bukan oneness, apapun itu, tak ada cerita. Bible yang menceritakan itu Bible. Coba Anda baca di dalam Efesus 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca di situ. Dewa datang mengosongkan dirinya, lalu dewa ini mengambil rupa manusia, jadilah dia Yesus. Jadi Yesus ini adalah dewa yang menjelma menjadi manusia, gitu Bang. Bang Suma, mohon izin, kalau saya ajak Bang Suma untuk tinggalkan agama sejenak bisa tidak? Boleh, kita main logika dulu. Silakan. Oke, kita tidak perlu bahas agama di sini. Oh gitu ya. Ya udah silakan. Mari kita gila berdua. Yuk, silakan. Mau pula tuh dia. Itu tertawanya kan yang baru selesai bicara Bang Suma, itu tertawanya untuk Bang Suma atau untuk saya tuh? Untuk saya lah. Nah, silakan. Oke. Dia ketawa. Bapak itu ketawa buat siapa, Pak? Pak Martin. Pak Martin barusan ketawa buat apa? Buat siapa? Buat host. Yang ceritakan aing kayak. Gini, maksud saya ini. Oh, gimana, Bung? Gimana? Maksud saya ini kan apa namanya? Selama ini sudah bertahun-tahun dengan diskusi yang firman jadi manusia kan begitu terus. Iya. Coba kali ini kita main logika lah, jangan pakai itu, jangan pakai dalil, jangan pakai ayat Alkitab dulu. Iya. Yesus ini sebenarnya siapa sih? Yesus itu makhluk. Pastinya. Dan semua Kristen mengakui itu, Bang. Nah, pastinya. Oke, sekarang Tuhan makhluk atau bukan? Tuhan itu sesuatu yang diyakini, belum pasti itu, Bang. Ya, itu makhluk atau bukan, Bang? Tergantung si yang meyakini. Enggak. Anda tadi mengatakan tanggalkan dalil. Kita pakai logika. Kenapa Anda bawa orang lain? Kan cuma kita berdua nih ceritanya nih. Gini, kita berpatokan lu and gue. Oke? Jadi gini, Bang, kita berpatokan pada definisi di KBBI bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini. Artinya kembali kepada pribadi, tidak bisa dipaksakan di situ. Begini, jangan. Begini. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, berarti kita berbicara tentang sang penguasa alam semesta ini kan, benar nggak? Tetapi itu berdasarkan keyakinan, Bang. Justru karena itulah kita dihadirkan di sini, karena kita sedang berbicara keyakinan tanpa dalil. Baik, oke. Oke, kalau dalil aja Anda tinggalkan, jangan pula Anda mengambil di KBBI. Sekarang maksimalkan mesin penggerak otak yang ada pada diri saudara untuk kemudian menyusun strategi Anda untuk menjabarkan tentang Tuhan terkait Yesus, terkait dengan pernyataan saya tadi. Kan gitu. Nah, bahwa dewa sudah berinkarnasi menjadi manusia. Coba, gimana tuh? Oke. Saya rasa kita semua ini sepakat bahwa sang pencipta alam semesta ini kan tidak bisa dilihat dan didengar, Bang. Pasti itu. Semua sepakat. Nah, sekarang kalau kita berpatokan bahwa sang pencipta ini tidak bisa dilihat dan didengar, bagaimana ceritanya yang tidak bisa dilihat dan didengar ini kemudian bisa kita kenal sekarang? Oke. Anda pernah melihat lemari? Pernah dong. Nah, lemari yang bagus akan menghantarkan pemikiran kita kepada satu objek di belakang lemari, yaitu pembuatnya. Maka kita akan berpikir yang membuat lemari ini sudah pasti ada. Dan karena lemari ini ukirannya bagus, bentuknya bagus,
ya, catnya bagus, maka cakupan berpikir kita ada pada poin bahwasanya yang membuat meja ini pasti pintar, cerdas, ahli. Setuju nggak di situ? Setuju nggak? Hubungan lemari dengan meja ini apa? Coba ulang, saya belum tangkap analogi. Oke, ketika saudara melihat sebuah lemari, lemarinya cantik, cara membuatnya itu unik, maka yang muncul di benak kita, terlepas dari keyakinan keagamaan, adalah bahwa yang membuat meja ini pasti ahli. Betul atau tidak? Lemari dengan meja, yang membuat meja. Ketika Anda melihat meja itu cantik, meja itu bagus, pasti Anda akan berpikir bahwa yang membuat meja ini ahli, pintar, cerdas. Betul? Tidak, maksudnya kaitan meja dengan lemari tadi apa, Bang? Saya belum tangkap. Tadi katanya tinggalkan dalil agama. Sekarang ternyata yang terbuang bukan cuma dalil agamanya, akal Anda juga ikut terbuang, Bang. Sekarang yang tersisa cuma mulut aja kurasa. Tidak. Sekarang saya kan bertanya sama saudara, Anda pernah melihat sebuah lemari tidak? Pernah. Ya. Ketika lemari itu bagus, pasti Anda berpikir yang membuat lemari ini pasti ahli di bidangnya. Betul? Betul. Anda berpikir bahwa ada yang membuat meja ini. Betul? Meskipun Anda tidak melihat pembuatnya, Anda yakin bahwa ada yang membuatnya. Betul? Sabar. Betul? Sabar. Atau meja, atau meja itu ada dengan sendirinya, atau ada yang mengadakan. Sabar. Ini saya kesulitan memahami, Bang. Jujur saja. Kaitan dengan lemari dengan meja ini apa? Sabar. Saya tidak membawa meja loh, Cak Ayu. Saya nggak pernah menyentuh meja. Saya cuma mengatakan lemari loh. Ketika Anda melihat lemari tanpa melihat yang membuatnya, pemikiran Anda akan dihantarkan pada cakupan yang membuat lemari ini pasti ahli di bidang pembuatan lemari. Betul atau betul? Pastinya, tetapi udah sampai situ aja dulu. Nah, alam semesta ini begitu indah, Bung. Danau, gunung, awan, semuanya indah. Suaranya hilang, Gurunda? Atau ini nge-lag? Atau suara Gurunda hilang ya? Coba teman-teman di-spill. Hilang. Suara Gurunda. Banyak berakal akan sampai kepada Tuhan dengan melihat alam semesta. Makanya ya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. Oke, Bang, itu kalau penjelasan itu dulu. Kalau dengan mengenal pencipta itu, dengan melihat alam semesta dan sebagainya itu penjelasan kepada kita yang sekarang sudah mengenal agama. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sebelum mengenal agama? Ini kita nggak usah bawa agama, saudara. Makanya saya bawa lemari tadi itu, dan Anda tanpa membawa agama, Anda mengiyakan bahwa ada yang membuat lemari ini. Pasti itu pasti. Pasti alam semesta ini tanpa kemudian agama, akal kita akan sampai kepada keadaan ada yang membuat ini semua. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Syukran sahabat B. Betul ya? Itu kan sebatas di keyakinan kita, Bang. Bagaimana dengan orang ateis? Itu sebatas di keyakinan, bukan akal itu. Keyakinan, kepercayaan. Bukan akal pula. Gimana ceritanya? Keyakinan, Bang. Keyakinan. Akal yang menghantarkan kita kepada keyakinan. Enggak. Keyakinan itu tidak perlu akal. Mati meja. Tuhan di definisi di KBBI saja mengatakan bahwa keyakinan. Katanya tadi nggak bawa dalil. Kok bawa dalil KBBI? Iya, karena Tuhan itu kan kecuali sudah ada yang bisa melihat dia, baru kita main akal.
Tapi kalau sebab belum ada yang melihat dia, berarti itu kita main di keyakinan saja. Ini kan kita berbicara mengenai Tuhan itu ada atau tidak ada kan? Iya, itu berarti kita bermain di keyakinan, Bang. Tidak bisa akal itu. Akal, saudara. Sekarang kamu pegang HP. Kamu pegang HP sekarang ini. Dan kamu yakin. Dan kamu percaya. Dengan akalmu. Bahwa ada yang membuat HP ini. Tanpa kamu melihat yang membuatnya. Betul? Iya, yang pastinya analoginya tidak pas dengan ketika suara Bang Suma yang saya dengar di sini. Bukan Bang Suma yang membuat HP ini kan? Saya tidak berbicara mengenai suara. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya berbicara HP, saya tidak berbicara mengenai suara saya, Bung. Ya, gini, analoginya tidak pas. Analoginya tidak pas gini, Bang. Ketika Abang berbicara di sini yang saya dengar itu suara Bang Suma, bukan Bang Sumanya kan? Saya tidak berbicara mengenai suara, Tante Girang. Yang saya tanya ini, yang saya bahasakan ini HP. HP yang ada di tangan Anda pasti ada yang membuatnya meskipun Anda tak melihat yang membuatnya, betul? Betul sekali, setuju. Nah, begitulah Tuhan. Tanpa dia harus menjadi bayi, menjadi manusia, orang berakal udah sampai pada ketuhanan. Tuhan itu pasti ada, mutlak ada. Kenapa? Karena alam semesta ini ada. Gini. Kalau analogi HP ini kan jangan ditombak teman-teman, nanti nggak diskusi loh, jangan ditombak. Syukron Bang P. Gini. Kita kalau bermain logika tidak bisa analoginya begitu, Bang. Karena kalau menganalogikan pembuat HP ini kan kita tahu siapa pembuat dengan jelas kan. Pembuat TikTok. Anda tahu siapa yang membuat HP ini yang Anda pakai? Iya. Siapa? Satu menit. Saya ketik di Google pasti saya tahu orangnya. Ada berarti kan? Pasti ada ya. Ada. Begitulah Tuhan. Alam semesta ini ada. Dengarkan saudara. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu pasti itu semua orang beragama pasti meyakini itu. Berarti Tuhan itu ada tanpa kita harus melihat wujudnya. Ya, tanpa kita harus melihat hakikatnya. Baik. Tapi persoalannya begini, Bang. Persoalannya kita sama-sama meyakini bahwa pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Nah, kita semua sudah meyakini itu. Tapi terus bagaimana level kita sekarang? Bagaimana kita? Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak bisa dilihat di bumi ini. Sekarang kita naik level. Oke. Siapa Yesus itu? Baik. Gini. Yesus ini dalam Alkitab itu bahwa dia ada sebelum semua alam ada semua alam semesta. Maksud Anda ingin menjual Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Anda ingin menabrak level pertama tadi? Sabar dulu, Bang, sabar. Gini, Yesus berkata dia ada sebelum semuanya ada. Maksud Anda menyatakan itu apa? Gini, selama ini kan perdebatan soal kata firman ini Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Jadi kita sudah masuk ke dalam ranah dalil. Bagaimana nih? Kita kembali. Oke. Kenapa agak level 2-nya ini tanpa dalil? Oke, baik. Oke, siap. Gini. Silakan. Yang pertama tadi kita sepakat bahwa sang pencipta alam semesta ini dengan bermodalkan keyakinan bahwa kita percaya dia yang menciptakan semua ini kan oke, selesai. Sekarang bagaimana sesuatu yang kita yakini tidak bisa dilihat dan didengar kemudian bisa kita kenal, Bang? Bagaimana kita berbicara sesuatu yang tidak dilihat dan didengar ini bisa berinteraksi dengan semua ciptaannya? Sementara kita percaya juga bahwa ketika sang pencipta ini berkomunikasi langsung dengan penciptanya, pasti penciptanya ketika pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti yang diciptakan akan hancur gitu. Jadi kemudian bagaimana? Bentar, Tintin, Chris, lu turun dulu terus naik lagi, lu kena report nanti, kena rukat lu. Turun dulu terus naik lagi ya, Chris. Turun dulu terus naik lagi ya. Jangan ditombak dong teman-teman ya. Mohon bantuannya jangan ditombak ya.
Turun dulu please. Ntar naik lagi. Oh iya. Atau enggak ada yang digedein aja ya Gurunda ya, biar aman ya. Ya lanjut dulu Gurunda. Iya. Tadi level pertama berbicara mengenai Tuhan, menanggalkan dalil Islam, dalil agamanya Kristen. Sepakat kita di situ. Tuhan di dunia ini tidak bisa kita lihat. Nah, selesai perkara, naik level. Siapa Yesus? Dia mencoba menarasikan kemudian Yesus ada sebelum Abraham ada. Tujuannya apa? Lari lagi dia, Yohanes 1:1. Artinya dia terpenjara dengan konsep awal. Level awalnya tidak bisa kemudian menolongnya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dia sudah mengaminkan Tuhan itu tak terlihat, Tuhan itu tak terdengar. Bukti adanya Tuhan adanya alam semesta ini. Tiba-tiba satu benih atau satu butiran debu yang ada di atas alam semesta ini justru dijadikan sebagai penggambaran Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat itu dan tak terdengar itu. Ini menggelikan saudara-saudara. Apakah itu personalnya aja yang mengatakan itu? Enggak. Ini konsep. Seluruh Kristen akan terhantar, akan terbawa dalam konsep itu. Bahwa ketika ia mengatakan Tuhan tak terlihat, Tuhan tak terdengar, alam semesta bukti adanya Tuhan. Sebentar, ketika perdebatan atau perdiskusian, kajian lintas agama itu kemudian kita lanjutkan pada level berikutnya, stasiun berikutnya, maka orang-orang ini akan kehilangan akal seketika. Kenapa? Terlanjur Kristen. Hubungannya, Kristen sudah didoktrin Yesus manusia Yesus, Yesus manusia Yesus, manusia Yesus ini adalah Tuhan. Bonyok gak tuh? Hancur. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena pada level kedua dia buta, tuli, bisu, seibarat seekor binatang mendengarkan suara tak mengerti apa makna suaranya. Bahkan suaranya sendiri pun cuma didengarkan dan tak ngerti apa yang keluar dari mulutnya. Itulah Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari hewan. Diberi akal, tapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan pencipta langit dan bumi, akal seketika menjadi bubur basi, tak berfungsi seketika, terjebak dari angan-angan dan khurafat yang dibentuknya sendiri. Itulah kelebihan Islam dibandingkan agama di luar Islam. Ketika berbicara mengenai konsep pencipta, Tuhan dalam hal ini, Sang Khalik, Islam itu tidak pernah lepas daripada koridor akal. Makanya agama yang betul, iman yang benar adalah iman yang selaras antara kitab sucinya dengan akalnya. Hendak kemana perginya nanti saudara kita itu? Membawa Yesus. Hendak kemana perginya? Kira-kira mau dibawa kemana Yesus ini? Di level kedua atau stasiun kedua pada pembincangan perdebatan lintas agama, Yesus mau dibawa kemana? Alam semesta bukti adanya Tuhan. Yesus bagian dari alam semesta. Adanya Yesus bukti adanya Tuhan. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Bukan berarti alam semesta ini adalah Tuhan. Itu jelas saudara-saudara. Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal inilah serpihan cahaya yang dengan akal manusia mampu memindahkan segenap kualitas-kualitas yang ada. Akal, sekali lagi saya katakan, adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Saya kira begitu, silakan sahabat-sahabat lain. Ya, Bang Kaisar, coba iklan dulu Bang Kaisar biar kita Monitor.
monitor. Ya. Baik, jadi teman-teman Oten, kalau ingin menguji kecerdasan intelektual dan kompeten, belajar dulu ya teman-teman ya, belajar. Saya akan bernubuat pada malam hari ini ya. Dengarkan nubuat saya. Iya. Kisah para debater pasal 0101. Ingat. Boleh direkam teman-teman ya. Direkam, dibuat video. Bahaya ini. Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertua lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguhnya sejak di rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Forum debat kajian lintas agama kian santang pemilik punya kuasa. Ranah komal syiar dakwah Islamiyah, jadikan kita pribadi yang bertakwa dalam agama. Gurunda Zuma melegenda dari Asia sampai Eropa. Handi Celebe si Raja Kata pemutar fakta. Bang Ardiansa Master of Data. Sugi Kristolog data penguji pembedah. Kaisar Nero sang legenda pewarta. Ustadz Alif ramah dan berwibawa. Wanita tangguh bermental baja, dialah Bunda Rahma. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Jika kalian hanya menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak merangka berak celana. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang kalian percaya buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bibel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar dan lautan, bersatu koponya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Dan terakhir, segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun boleh kau konsumsi. Jadi keringetan. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum. Bisa tadi masih terusin, jangan ketawa. Dan ini untuk terakhir kali, segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian. Iya. Ya Bang Kris, sorry ya Bang Kris, tadi kena tombak ya Bang Kris ya, mohon maaf ya. Dilanjut lagi Bang Kris. Entar pertanyaannya pasal 0101 tadi ya. Terus yang kedua tadi ada kumis kayak pagar kecamatan, barusan gimana? Itu requestnya Bang Alif waktu kami sama di room semalam sama Bang Tuhan. Dia minta ada kata-kata kumismu kayak pagar kecamatan katanya. Saya berkumis coy. Itu ke gua, itu kumis gua kayak pagar kecamatan Bang, berarti. lanjut. Ya oke, Bang Kris, silakan Bang Kris dilanjut. Mohon maaf tadi kepotong ya Bang Kris ya. Oke, siap. Bang Kaisar, saya berharap mudah-mudahan barusan itu sebagai sebuah candaan saja Bang ya, tidak serius Bang. Oh bukan canda itu, bukan. Oh bukan canda. Bukan. Kau tahu posisi saya siapa di sini? Saya adalah pewarta dari Bukit Golgota. Dan biar tahu kamu, tim saya sekarang di sana sedang menyelidiki kuburan orang-orang kudus. Boleh dicek. Mati kita ini juga harapan saya itu sebuah candaan saja, tapi kalau serius juga tidak masalah. Ya udah, kalau nggak masalah udah nggak usah dibahas lagi. Lanjut Bang Martin. Ya ini ada nenggolan sebelum ini ya, monitor nenggolan. Kalau nggak monitor nenggolan di bawah. Nenggolan. Ya mungkin nggak monitor. Bang Kris lanjut. Moderator. Oke baik. Gak beres ini tadi pagar kecamatan, jaringanku pas lagi down lagi. Aduh nggak dengar. Nah itu Kang Alif kayaknya ke saya ya Kang Alif ya, Ustaz. Ya moderator kerja moderator.
Lanjut Bang Kris. Oke, baik. Kita lanjut yang tadi Bang ya. Karena apa? Selama perdiskusian yang selama ini yang saya alami itu bahwa semua sepakat bahwa sang sumber ini, sang pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Dan ketika sang pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti semua ciptaannya akan hancur. Itu kita berpatokan dasar pada dua kalimat itu. Pencipta ini tidak bisa berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, termasuk malaikat. Jadi sekarang sebelum malaikat ini menyampaikan perintah sang pencipta ini kepada Nabi Muhammad atau Nabi siapapun lah, bagaimana cara malaikat ini berinteraksi dengan penciptanya, yang mana malaikat ini juga pencipta, diciptakan. Bagaimana malaikat ini yang mana? Ya, ke poin Bang Kris, ke poin. Bagaimana yang diciptakan bisa berinteraksi dengan ciptaannya? Penciptanya, penciptanya. Itu coba Bang Suma itu coba jelaskan dulu menurut versi Islam atau menurut pendapat Abang lah. Iya, oke, baik. Jadi kalau di Islam itu Allahus Samad. Kita udah tinggalkan yang tadi ya. Kita pindah ke tema yang baru atau keadaan yang baru ya. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, manusia saya bisa jelaskan. Karena itu adalah dimensi saya sebagai manusia. Malaikat tak mampu saya jelaskan. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Sama seperti hewan, seperti kemudian malaikat, iblis. Nah, ngerti saya, nggak paham. Nggak ada ilmu saya tentang itu. Yang saya tahu, Allahus Samad. Allah tempat tergantungnya segala sesuatu. Makhluk yang ada di atas muka bumi atau yang ada di atas langit atau di antara keduanya, itu semuanya bergantung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau bagaimana cara berinteraksi? Kalau manusia interaksi dengan doa, dengan sujud beribadah, dengan memohon kepadanya, meminta perlindungan kepadanya, minta rezeki, itu cara berinteraksi dengan Tuhan yang tak terlihat itu. Makanya Tuhan ini harus memenuhi syarat sebagai Tuhan. Annallaha sami'un alim. Tuhan itu wajib hukumnya maha mendengar. Wajib hukumnya maha mengetahui. Wajib hukumnya maha melihat. Meskipun ciptaannya tak maha mendengar, ciptaannya tak maha melihat, yang mengetahui dan yang mengatur segala kebutuhan makhluknya, itu wajib kemudian pada dirinya ada sifat mutlak, yaitu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dan seterusnya. Kalau itu tak ada padanya, maka dia gugur menjadi sang pencipta atau sang khalik yang kita sepakati di awal. Nah, jadi malaikat itu memiliki metode sendiri, cara hidup sendiri di dalam berinteraksi dengan sang Tuhan. Seibarat batu yang kita lihat nih, seperti benda yang tak berguna atau benda yang tak kemudian memberikan sesuatu respon apapun. Tapi sebenarnya batu itu punya interaksi khusus dengan pencipta. Nah, ini yang saudara ingin saya katakan kepada saudara. Jadi ketika berbicara mengenai malaikat, malaikat sendiri memiliki metode, dan yang hanya tahu itu, yang tahu banyak tentang itu adalah yang maha mengetahui, bukan kita. Kita hanya sampai kepada poin kitab yang kita anggap suci. Tuhan berfirman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat mendengarkan Tuhan berfirman. Contoh di dalam Al-Quran. Wa isqala rabbuka lil malaikati wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu salah satu contoh. Nah, jadi malaikat kemudian itu mendengarkan bagaimana Allah berfirman, bagaimana Tuhan berfirman kepadanya. Seperti itu, saudara. Iya, baik. Iya. Kalau penjelasan abang ini,
kalau menurut di akal saya itu masih bermain di ranah iman gitu, Bang. Kepercayaan saja. Atau mungkin saya yang salah atau gimana nih? Atau menurut teman-teman lain kan itu penjelasan itu berdasarkan iman itu. Belum secara logikanya. Nah, sayangnya yang perlu Anda pahami, iman di Islam itu pasti berkesesuaian dengan akal. Yang saya jelaskan tadi itu adalah akal dan iman. Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal. Yang saya uraikan tadi pada level pertama, Tuhan itu begini dan begitu. Itu iman sekaligus akal. Akal tidak bisa dilepaskan dengan iman kalau di Islam. Contoh nih, saya bertanya. Menurut saudara Kristen, iman Kristen adalah iman yang paling benar. Menurut Hindu, imannya juga benar. Buddha juga imannya benar. Islam juga dong, iman Islam lah yang benar. Nah, untuk menentukan iman mana yang paling benar, tengok, lihat, saksikan, pelajari, tadabburi, simak betul-betul. Di mana di antara iman yang ada, iman Kristen, iman Islam, iman Buddha, yang rasio ada pada posisi keseimbangan, ada pada posisi akal, tidak bertentangan dengan akal. Satu-satunya iman di bumi ini hanya iman Islam yang tidak bertentangan dengan akal. Itu sah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, ketika saya menjelaskan tentang yang tadi, Allahus Samad, ya semuanya tergantung kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Air yang ada di laut, samudra yang luas tergantung pada penciptanya. Gunung yang tinggi, semuanya tergantung kepada pencipta. Ketika pencipta mengatakan longsor, longsor, meledak, meledak, banjir, banjir, meluap, meluap. Kiamat pun ketika penciptanya, sang pemilik mengatakan hancur leburlah alam semesta yang telah kucipta, itu pun yang terjadi. Akal dan iman. Mau lari kemana kita? Gini Bang, itu poinnya. Silakan. Ketika kita bermain akal, berarti dalil di dalam Al-Quran itu tidak boleh dibawa untuk menjelaskan ke saya, karena saya tidak mengimani itu, Bang. Jadi kita main secara umum sajalah. Ya, akal, sekali lagi saya katakan, akal tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Yes, masalahnya saya tidak mengimani itu persoalannya. Jadi kita main di luar itu. Di luar itu. Bukan masalah mengimani atau tidak mengimani. Saya diminta untuk menjelaskan, bukan? Boleh saja sih, tapi ya gimana nih? Coba. Justru kalau Anda lebih mendominasi pada diri Anda akal dalam menjelaskan dan menerima penjelasan, harusnya akal Anda menghantarkan Anda kepada keadaan di mana Anda harus takjub. Loh, kok ini dalil Quran selaras dengan akal? Iya, seharusnya dalil Quran yang dibawa dulu. Karena tadi saya mau masuk ke Yohanes 1 ayat 1 pun tadi sudah dibatasi oleh abang sendiri tadi kan. Oh, itu pada saat kita ingin membahas tentang Yesus. Tadi kan Anda yang mengajak untuk tidak menggunakan dalil. Tadi abang yang membatasi saya, supaya sekarang saya membatasi abang supaya jangan masuk ke Quran dulu. Kita main di luar dulu. Oke, baik. Oke. Pencipta langit dan bumi ini kemudian tentu dia maha berfirman. Dalam arti kata maha memberikan instruksi, maha berkuasa. Karena kekuasaannya kemudian dia mampu memberikan sinyal kepada ciptaan-ciptaannya. Setuju nggak? Iya. Nah sekarang gini Bang. Sekarang gini. Dia memberikan kekuasaan kepada semua ciptaannya. Tetapi kita sudah didasari oleh kalimat bahwa Sang Pencipta itu tidak bisa dilihat dan didengar. Nah, bagaimana kemudian ciptaannya ini bisa mendengar dia, dan kemudian dia ini diperkenal oleh ciptaannya kepada ciptaan lain. Ya, dalam ciptaan yang pertama adalah malaikat pastinya. Kemudian malaikat ini memperkenalkan kepada Nabi, kemudian Nabi meneruskan kepada kita, begitu kan? Sementara kita sudah didasari dengan Sang Pencipta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Nah, bagaimana caranya malaikat ini pertama kali menerima perintah kepada Sang Penciptanya? Yang mana yang saya tahu, semua ciptaan siapapun termasuk malaikat akan hancur ketika mendengar langsung bahwa perintah yang diterima itu langsung dari Sang Pencipta. Yang saya tahu, setahu saya dalam Islam itu namanya tabir. Nah, kalau tidak salah. Tabir ini harus dibahas juga. Tabir ini apa? Karena malaikat tidak mungkin menerima langsung firman langsung dari Sang Pencipta itu.
harus ada tabirnya. Saudara, Anda tahu nggak air keras itu? Air keras, air raksa. Iya. Nah, air raksa itu kalau disiram ke jari tangan kita nih, tangan kita meleleh. Oke ya. Tapi masa rasa sama seperti air raksa tersebut juga disiramkan kepada botol, botolnya nggak pecah. Padahal jenisnya sama, yaitu sama-sama air keras. Kenapa kemudian tangan manusia bisa hancur, sedangkan botol yang menampung air ini tidak hancur? Menandakan pemikiran kita kemudian sampai kepada titik bahwa dimensi satu bentuk atau satu wujud atau satu makhluk atau satu keadaan itu tidak sama semuanya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, itu oleh kita manusia. Hal itu kemudian tidak berlaku kepada makhluk yang lain. Kan kita berbicara mengenai skala malaikat, bukan? Nah, itu dia. Iya, karena malaikat ini, bentar. Apakah malaikat ini bagian dari Allah itu sendiri atau gimana nih? Alam semesta ini termasuk kita ada bagian daripada Tuhan. Karena tidak ada dalil bahwa manusia tidak bisa melihat dan mendengar Allah itu secara langsung kecuali malaikat. Itu dalilnya tidak ada kan, pasti itu. Kan malaikat juga ciptaan nih. Apakah ada dalil yang semua ciptaan tidak bisa melihat saya dan mendengar saya kecuali malaikat? Kan tidak ada juga dalil seperti itu. Ada, saudara. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Coba. Coba buka. Bang Niko ini Muslim apa Kristen? Oh, Kristen. Oh iya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi. Asy-Syura ayat berapa itu ya? Asy-Syura ayat 51 ya? Adinda. Asy-Syura iya 51 52. Iya, Masya Allah. Surah 2 surah 51 Dinda. Wa makana li basharin ayyukallimahullah ila wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Oke. Itu jelas itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak patut bagi manusia. Manusia toh yang dikatakan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali melalui perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Itu jelas tuh Al-Quran mengatakan itu. Baik. Sebenarnya saya pribadi pun sudah memikirkan soal itu. Tapi bagaimana ketika dalil itu dikaitkan dengan Adam? Kan Adam itu tidak ada perantara malaikat lagi di situ. Adam mendengar langsung. Adam mendengarkan langsung. Ya, manusia kan itu di situ. Saya juga berpikir semua ke situ. Hanya bagaimana nanti kontradiksi di situ. Nah, justru itu, saudara. Makanya Adam itu diciptanya di jannah, bukan di bumi. Itu menjawab kebutaan Kristen yang mengatakan Adam itu dicipta di bumi. Di surga, di Islam nih, di jannah, umat Islam itu mampu melihat Allah. Makanya Adam mampu melihat Allah. Ketika Adam kemudian dicipta oleh Allah, berkata kemudian Allah kepada Adam, di jannah Islam itu
Nanti di jannah manusia bisa, Islam bisa melihat Tuhan seibarat mereka melihat matahari atau bulan pada malam hari. Nah, kalau dia dicipta di bumi, manusia tak mampu melihat Tuhan, ada dimensi berbeda. Ya ginilah kan, kalau nggak bahas Yesus nggak makan. Ya kayak gini. Bang Lan, sebentar. Ini apa sih? Potong dulu. Iya, tapi kalau Bang Suma kalau sisipkan kata ibarat di dalam berarti bukan Tuhan lagi tuh. Kalau sudah kata ibarat di dalam, jangan sisipkan kata ibarat. Maksudnya apa? Bang Suma mengatakan bahwa umat Islam itu nanti ibarat melihat Tuhan kan? Ya, umat Islam itu di jannah melihat Tuhannya. Dan kenikmatan tertinggi di surga di jannah adalah kami melihat pencipta Rabbus samawati wal ard. Tadi kata ibaratnya tadi apa? Ibaratnya tadi. Seibarat melihat rembulan di malam hari. Tak ada kemudian kehancuran pada diri manusia ketika melihat bulan. Tak ada sesuatu yang kemudian terjadi yang terjadi mencelakai manusia ketika melihat bulan. Begitulah kami melihat Allah. Itu di jannah. Di bumi enggak. Maka ketika Anda bertanya tentang Adam alaihissalam, maka kembali kepada pernyataan awal iman Islam, Adam dicipta di jannah, di surga, bukan dicipta di bumi ini. Jadi Allah bukan ini sama sedikit ya. Sama sedikit boleh coba. Maka kebuntuan yang ada di Kristen selama ini yang mengatakan Adam itu dicipta di bumi itu tertolak oleh akal sehat. Aku tambah dikit, aku tambah dikit. Ada apa tuh Pak? Ada ketupat tuh. Gitu kan, kalau nggak bahas Yesus. Yang bahas Yesus siapa? Lan. Wasakat kotopak tak tak tuk. Bisa nyaku bahasamu. Gitu kayak gitu ya. Terus Yesus tidak laku di Indonesia. Yesus iya. Terus hanya orang-orang yang menyembah makhluk halus yang membuat Yesus itu disembah di Indonesia. Terus kau kira kami penyembah setan gitu maksudmu? Lah kalau bukan setan lalu siapa yang datang kepada Paulus? Jangan lompat dulu lah. Kau pikirkan dulu, sedangkan Tuhan mau aja bayang-bayangan. Yang disembah Yesus bayang-bayangan atau bukan? Tombak teman-teman halal. Tuhanmu dulu yang kau pikirkan. Yesus kan menyembah Tuhan kan? Tuhannya Yesus itu bentuknya kayak mana? Kotak, segitiga, lonjong, atau gimana? Bapak yang Yesus sebut di surga, yang ada di surga itu bentuknya kayak mana? Lonjong, segi empat, bersisik, bergerigi, atau gimana? Gak bisa. Yesus tidak bisa menjelaskan wujud daripada Bapa yang ada di surga. Yesus tidak bisa menjelaskan Yesus dari Bapa. Emang bisa Yesus menjelaskan bentuk Bapa itu kayak mana? Wujudnya kayak mana? Itu kalau nggak jelekin Kristen, kalau nggak jelekin Yesus nggak makan. Ada ngejelekin ya, gitu loh. Saya bertanya loh, Yesus ketika menjelaskan tentang Sang Tuhan itu, wujud Sang Tuhan itu kayak mana? Kok pula dijelek-jelekan? Nah, lucu. Yang menjelekkan Yesus itu Bible, diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung. Shalom. Itu Bible yang menjelekkan Yesus, bukan Islam, bukan Bang Suma. Halo, shalom. Aku. Iya, salon tutup jam segini, Bang. Waduh. Shalom. M Bang M. Oh. Mau nanya Bang Zuma. Iya. Saya pernah baca di hadis Musnad Ahmad 5364 bahwasanya batu dapat menghapus dosa. Apakah itu betul Bang Zuma? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil yang kayak gitu. Ada Musnad Ahmad 5364, coba. Silakan Anda baca. Yang lain diam, baca. Saya nggak bisa buka kamera, udah kena ban. Coba baca aja. Cuma baca aja saudara. Baca aja saudara, baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu isi hadisnya. Dalilnya coba Anda bacakan ke saya. Musnad Ahmad 5364. Bacakan ke saya, Bang. Kan saya baca tadi. Enggak gitu bacanya, ya. Baca yang sempurna. Nah, coba gimana cara bacanya? Kan kau yang jago bahasa Arab. Anda yang bawa materi di sini. Ya udah saya kasih datanya. Jadi apa lagi? Sekarang Anda baca.
bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana dalilnya tuh? Musnad Ahmad 5364. Coba Anda bacakan. Tadi udah saya baca berkali-kali. Itu Anda baca singkatnya aja. Ya udah kau baca lengkapnya kan kau Anda baca, Anda yang bawa data kok. Ya kan tadi udah saya baca intinya Kak. Loh, nggak bisa begitu cara belajar Islam itu nggak itu Bang. Ya udah, Bukan Bible baca itu. lengkapnya Bang. Ya Anda yang baca. Baca lengkapnya. Anda yang Tadi baca. udah saya baca. Enggak baca, enggak baca lengkap. Ini kan bingung aku. Ya memang Main, bingung, teman-teman, namanya teman-teman. ada Kristen. Langsung jawaban aja lah. Otaknya cuman sebesar semut mau belajar hadis, Ya kan udah, lucu. kalau gitu saya minta jawaban. Siapkan tombak kamu kasih data. Kristen Musnad otak Ahmad cuman 5364. sebesar semut bahas hadis. Ya Allah ya Karim. Jawab aja pertanyaannya, apakah itu betul? Tidak betul, batu kok menghapus dosa. Kalau gimana? Hadisnya ada kok. Musnad Mana? Ahmad 5364. Coba. Musnad Ahmad 5364. Saya kan sudah jawab datanya, sudah saya kasih data. Coba Anda bacakan kepada saya coba. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Coba Anda lihat baca baik-baik coba. Ya ampun, susah banget sih ngomong sama Ya susah dong, Kristen bahasa hadis. Gimana dong? Kamu nggak nerima kitabmu sendiri loh, hadis Bukan saya nggak nerima, saya minta Anda baca. Kan udah saya baca, jadi apa lagi? Bro, nggak jelekin Kristen, nggak makan kau Zuma. Ya? Kenapa jadinya? Kristen itu udah jelek dari asalnya. Nah lagi. Kristen dari sana emang udah busuk, penyembah makhluk terkutuk. Betul nggak? Kristen menyembah makhluk terkutuk, betul nggak? Betul sekali dong. Betul sekali. Gimana sih? Betul sekali. Masa mau dijelekan lagi? Hah, sesuatu yang jelek udah jelek pun dari. Lucu ente. Tai nggak perlu dibilang Bahas bau. Yesus, kalau nggak Tai itu udah bahas bau dari sana. Ya, nggak makan. Kayak kali. kamu jarak 30 km bau narkobengmu udah ketahuan. Oh itu pemakai. Baru dilihat caramu jalan udah ketahuan kau itu pemakai. Begitulah agamamu. Udah dibentuk dari sana kok. Nyembah makhluk terkutuk. Lucu ente ini. Heran saya. Lagi. Siapa yang menjelekkan Yesus? Yang menjelekkan Yesus itu Bible. Alamak. Susah teman-teman ini. Tambah panas. Menyembah makhluk terkutuk Bang ya. Ya iyalah. Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil Bang. Siapa itu yang terkutuk tuh? Hah? Siapa? Ya, dalil itu kan Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Artinya Paulus hanya Bentar, Gurunda. Kawan-kawan, udah 1, ya teman-teman bisa bikin 2M teman-teman. Tap-tap lagi teman-temanku yang 5.000 sekian. Ini banyak korban ya. Ini kayaknya grup-grupnya si Olan ini. Kan jelas di sana tertulis Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di situ tuh, digantungnya kan gitu. Nah, Martin, siapa yang digantung di tiang salib terkutuk itu? begini Bang, di situ Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Iya, pertanyaan saya, siapa yang digantung terkutuk itu? Iya, tapi kan kita tahu Yesus ini digantung karena apa? Dia menggantikan begitu kan? Iya, siapa itu yang digantung terkutuk? Nah, Bang Joma datang lagi, silakan. Ya, jadi kan akun pun dilawan. Saya yang kalian lawan, jangan akun saya. Ya, kita perlu ditombak lah, kita diskusi santai. Iya, Yesus itu menurut Paulus, dia itu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib. Ya, enggak begitu ayatnya, begitu Bang. Yang terkutuk itu yang di neraka kakinya, ketuk-ketuk itu. Paulus kan hanya mengulangi, sebab ada tertulis kan
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Itu yang tertulis kan. Nah sekarang siapa yang digantung, siapa yang terkutuk? Ya, tapi kita membaca riwayat itu bahwa Yesus ini digantung karena apa? Bukan karena dia bukan masalah digantung karena apa. Yang jelas apapun penyebabnya, Yesus itu makhluk yang terkutuk di atas pohon. Nah, yang pastinya bahwa bukan Paulus yang membuat dia jadi terkutuk. Paulus hanya menegaskan bahwa sebab ada tertulis bahwa yang digantung itu dikatakan terkutuk, maka dia harus diturunkan secepatnya supaya dia jangan dikatakan terkutuk. Itu ayat lanjutannya. Saudara, Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati. Terkutuklah orang yang mati. Yang mati di atas tiang salib itu siapa? Pendeta, pastor atau Yesus? Yesus paman. Yesus paman. Baik. Coba kita pakai. Gimana sih? Apa? Ada yang bisa bantu tampilkan ayatnya biar kita bahas secara tuntas di sini. Nah, silakan Darius buka ini Darius. Bang Darius buka celana, silakan. Bang Darius dibesarin. Jangan nanti kena tombak Bang Darius. Lah dia juga punya tombak kok. Iya. Iya kan aku biar ditombak. Siapa tahu aku jadi Tuhan Oten di situ. Nah, ini. Oke, tombak kamu sekarang kau. Tombak. Berani kau tombak, aku mampus. Silakan buka Galatia 3 nomor 13. Bang Darius, silakan Bang. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Itu bisa pernah. Mulai. Buka. Darius ini dari Protestan. Kenapa ikut melucu? Ayo saudara Darius minta tolong buka Galatia 3 nomor 13. Siapa yang terkutuk di situ? Terkutuklah orang yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus paman. Ah, siapa yang terkutuk? Yesus. Jadi gak ngantuk. Itu saudara sendiri yang mengatakan, saudara Darius sendiri yang mengatakan. Boleh aku malah nggak sedikit, Suma? Iya, silakan. Ya, jadi yang terkutuk itu di neraka ya, pasti neraka. Nah, yang neraka sebentar, itu malah ternyata kakinya Allah sendiri loh dalam Bukhari 4:70. Dan Muslim Muhammad dan pengikutnya diberi ketentuan mendatangi neraka dalam Matius 7:1. Jadi sudah jelas semua. Jadi ini perdebatan rampung selesai. Menarik ini. Menarik. Oke. Menarik. Gantian. Oke, jadi pertama lu kaget di neraka dalam Bukhari. Ya, gantian. Gak usah ngajarin saya. Saya ini gurumu. Oke. Kalau seekor ikan kecil, ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Sebentar. Sabar dulu. Saudara tuyul. Diam dulu saudara. Diam dulu ya. Seekor ikan kecil yang tak berdaya. Kamu jangan. Itu. Diam. 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 Mati kau kan. Nah, dengarkan saudara-saudara. Untuk membantah subhat manusia tak berotak seperti tadi. Kaki Allah, kekuasaan Allah yang kemudian ada pada neraka. Ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Ikan yang tak ada daya sama sekali disimpan di laut. Ikan yang tidak bisa koar-koar, tidak bisa menghina umat Islam, disimpan di laut, di samudra yang luas.
Hidup gak? Hidup. Hidup. Coba suruh Pak Bu. Hidup gak Bom Bom? Hidup gak dia? Mati. Berarti ikan. Suara Bang Juma nggak ada, putus-putus. Oh, putus-putus. Jadi ketika kemudian Pak Bom Bom yang begitu besar disimpan di laut, dia akan mati. Kenapa? Karena Pak Bom Bom tidak cocok hidup di laut, bukan tempatnya. Ikan yang begitu kecil taruh di laut, hidup bahkan bertumbuh dan berkembang biak karena memang habitatnya. Begitu juga sebaliknya. Suruh ikan yang paling besar di laut taruh di darat, mati karena bukan tempatnya, bukan habitatnya. Berlaku ndak itu bagi Allah? Allah ditaruh di, Allah kemudian menempati tahtanya misalnya di laut, atau dia di daratan, atau dia dimanapun. Berlaku nggak hal seperti itu sifat makhluk pada Allah? Tidak. Jadi neraka bagi Allah bukan seperti neraka bagi Kristen. Neraka itu tempatnya Kristen dibakar. Neraka bagi Allah hanya satu dari makhluk ciptaannya saja. Alamak, bahlulnya penyembah orang ini. Sederhana itu. Nah, ketika Anda mengatakan umat Islam masuk ke dalam neraka, ini tak kasih dalil ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian Nabi Daud alaihi salam meminta dan memohon kemudian untuk sama seperti Al-Quran surah Maryam ayat 71 ayat 72. Ini tak bocorin kepada penghujat-penghujat penista-penista Al-Quran surah Maryam ayat 71. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami dari api sehingga kami bebas. Loh, ada. Ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Terkait surat Maryam ayat 71. Yudas 1 nomor 23. Coba diplototin. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Selamatkanlah mereka dari jalan dengan cara merampas mereka dari kobaran api. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dalil. Mulai. Dalil itu. Mana ada itu di situ? Baca saudara, baca. Markus 9:49, Anda baca. Baca. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca. Halo Bang Juma. Halo. Matius 7 nomor 22-23, orang Kristen diusir ke neraka. Baca dalil. Ayo sama-sama mati kita, Bang Juma. Sama-sama mati kita. Siapa yang diangkat di surga? Yang diangkat di surga tentu saya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau memang kau anak Allah, sama-sama mati kita. Siapa yang di surga? Apa maksudnya ini? Kenapa lompatlah jauh ke situ? Lawak-lawakan kau di sini. Waduh, Paulus lewat barusan itu. Buat aku bukan? Bang Juma. Bang Juma. Sebelum kau lawan Banyuma, sebelum kau lawan Banyuma, kau belajar dulu bahasa Indonesia. Sebelum Anda mati, sudah tertulis dalam kitabmu Anda itu penghuni neraka. Gimana sih? Jangan kau bilang Yesus itu apa? Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Udah. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi Kristen akan digarami dengan api neraka. Sama-sama mati kita di surga.
Udah Sama-sama final mati. Anda itu, udah final. Udah final. Sama. Matius 23 nomor 32, 33, sama-sama 34 sampai 36. Jelas sekali. Yesus sendiri berkata, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Jelas Jangan itu. terlalu banyak drama. Matius 23 nomor 15. Hei, celakalah engkau wahai orang ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan setelah kau tobatkan orang, kau jadikan mereka orang neraka. Kau jadikan mereka orang neraka. Baik. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kristen itu Matius 7, 22, 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah Kristen memanggilmu Tuhan? Bukankah Kristen mengusir setan pakai nama Yesus? Bukankah Kristen bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Pada hari terakhir itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Kristen itu penghuni neraka berdasarkan Bible. Kalau begitu aku mending nyalu. Takut bang. Yang Turun dulu ya. tidak ada. Wah, gerunda kena lagi. Waduh. Ya, Bang Andi mewakili lah. Yang pastinya apa yang dikatakan Bang Suma tadi itu tidak ada satupun sebutan Kristen di dalamnya. Di tab-tabnya teman-teman jangan ini ya, jangan telat ya di gaspol teman-teman, ini udah Kalau mulai bukan- kelas ini. Bukan buat Kristen, jadi buat siapa? Di Yesaya itu bro, semua pemakan babi itu masuk neraka loh. Itu di perjanjian lama, kita bahas lagi lebih pokoknya lagi. Itu Lah giliran yang enak-enak kau dimakan dah. Giliran yang lucu perjanjian lama. Taruhlah. Konsisten. Mau serius kita bahas, tampilkan ayatnya kita bahas. Jangan ambil. Ya kan kamu punya Bible bisa perbandingan di situ. Iya. Gak usah tampil-tampilin lah. Gini, sebentar, Bang Andi gini. Kagak mungkin kalau kami Muslim itu berbicara tanpa data. Pasti saya juga meyakini, saya tidak membantah ayat itu, tetapi kita bahas dulu. Jadi saya baca ya, Yesaya 66:17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang pemakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi waspadalah, jangan makan babi. Siapa yang pemakan babi, binatang-binatang menjijikkan, ya selesai sudah kan. Iya, Yesaya ini kan Yesaya tulisan Musa, yang mana tulisan Musa ini meriwayatkan ulang perjalanan yang sudah lalu, mulai dari Ibrahim dan sebagainya, Daud setelahnya. Sementara perintah Musa yang dia terima langsung dari Allah itu cuma 10. Kalau Matius 9:49, Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah itu. Coba Banyuma balik lagi, silakan Banyuma. Yesaya 66 itu tadi dulu selesaikan. Oh iya. Dia nggak percaya perjanjian lama katanya. Yesus itu mengajarkan perjanjian lama. Setiap orang yang makan babi itu makasih Uni. Tapi yang makan babi itu kita harus cari tahu perjanjiannya dengan siapa itu, Bang. Sementara dengan Musa saja tidak ada perjanjian soal makan babi. Saudara, Anda tahu kalau Anda mengatakan bahwa tak ada cerita pemakan babi itu terkait dengan Kristen, lalu buat apa kitabnya orang Yahudi ada di agama saudara? Begini, jadi semua nabi yang pernah dipercayakan Allah itu artinya wajib kita semua kenal. Soal urusan ajarannya apa itu sabar dulu. Ketik kajian sebanyak-banyaknya teman-teman biar nggak kena report. Kalau ajaran perpuluhan itu ajaran untuk siapa? Yahudi atau Kristen? Kebetulan saya Katolik, saya tidak mengenal, tapi itu pasti mereka punya penjelasan di sendiri pastinya perpuluhan itu. Saya Katolik. Kira-kira apa penjelasannya, Bang? Itu nanti harus Protestan yang menjawab, bukan saya Katolik, jadi saya tidak tahu itu.
karena saya tidak bisa mewakili mereka. Jadi menurut saudara Tuhan membolehkan makan babi? Ya nanti kita lihat ayatnya, itu perjanjian dengan Abraham setahu saya. Sunnah termasuk Ibrahim. Berarti Tuhan punya perjanjian dengan Kristen? Perjanjian dengan Kristen. Ya. Tuhan tidak mengenal Kristen. Begini maksudnya. Barusan apa? Tin, gimana Tin? Tuhan tidak mengenal? Lemas aku langsung bang. Tuhan tidak mengenal Kristen. Oke, apa Tuhan mengenal Katolik? Langsung ditertawain. Apa maksud saya harus didengarkan dulu dong. Jadi Tuhan itu tidak membawa agama Kristen maksud saya. Nah, Yesus itu tidak pernah membawa agama apapun. Jadi Kristen ini yang percaya, Kristen ini kan sebenarnya awalnya itu adalah apa namanya, olok-olokan dari kaum Yahudi yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus. Itu semua Kristen. Nah, biasanya orang begitu kan. Kalau zaman sekarang kalau kita mau mengolok orang, orang Yahudi waktu itu mau mengolok pengikut yang percaya kepada Kristus ini, Kristen. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, orang Yahudi. Iya, itu begitu memang. Bang, izin sebentar ya, sebentar saja aku mau menjawab masalah aku disuruh-suruh apa, ditanya masalah itu apa, berashadu. Katanya kapan itu, baik akan jawab sekarang. Hidayah itu nanti bakal datang setelah Lebaran. Terima kasih, aku udah jawab dia. Kapan itu hidayah datang. Ya mudah-mudahan aja Pak, umurmu masih sampai Lebaran ya. Karena Darius ini kenapa? Karena dia masih males puasa itu. Takut dia puasa 30 hari. Lanjut deh topik. Iya. Dari babi aja dulu, Darius. Iya, memang pernyataan saya bahwa Allah tidak mengenal Kristen itu maksudnya bahwa Yesus ini tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Memang kami percaya bahwa siapapun nabinya tidak pernah membawa agama gitu kan. Ya Kristen ini kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian berdasarkan yang saya tahu itu bahwa Kristen ini awalnya dari seperti sebuah olok-olokan. Macam orang-orang dulu, kalau zaman sekarang kan kita kalau mengolok orang, Kristen, pengikut Kristus. Awalnya Kristus. Nah, kemudian sekarang Kristus yang dimaksud itu siapa bang? Ya Yesus pastinya. Wah bukan, kan ada juga Kristus palsu kata Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku akulah Kristus. Baik, kalau mau kita bahas itu silakan. Yang bisa bantu tampilkan ayatnya. Percaya enggak bahwa menurut Yesus akan ada Kristus palsu? Percaya pastinya, tetapi siapa dulu? Oke. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Percaya? Boleh. Percaya pasti. Oke, sekarang mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Ya, makanya tampilkan ayatnya supaya kita bahas, Bang. Kan ada dua Kristus tuh, Kristus asli, Kristus palsu. Kristus asli Yesus. Oke, pengikutnya Bani Israel. Nah, ada lagi Kristus yang datang kepada Kristen, pengikutnya Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu mana? Orang banyak. Harus pakai dalil dong, harus. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba ada yang bisa bantu tampilkan dalilnya, bagus Bang. Karena sudah pernah kami bahas soal itu Yesus marah di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu bahwa kalian ini pembuat kejahatan, kalian menyeberangi lautan menobatkan satu orang dan sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya Yesus marah langsung di depan kaum Farisi itu. Jadi tujuannya bukan ke Paulus sebenarnya. Itu Paulus, Bang. Siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Itu salah pemahaman itu, Bang. Itu jujur saja itu kita sudah bukan. Siapa orang Farisi
yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem itu siapa? Iya, kalau dari sisi Islam pasti merujuknya kepada ke Paulus pastinya. Nah, kalau bukan Paulus lalu siapa, Bang? Pahami baik-baik ayatnya itu. Silakan. Yesus marah langsung di depan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya bahwa penyeberangan lautan itu sudah terjadi sehingga Yesus marah mereka. Kalian ini yang menyeberangi lautan kemudian menobatkan satu orang harusnya itu Yesus marah langsung kepada mereka di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Artinya iya, siapa, Bang? Siapa? Siapa orangnya? Bukan siapa orang kalau tanya orangnya yang tidak ikut Yesus mampus, itu saja. Yesus yang mana? Yesus itu ada dua. Kristus. Yesus itu ada dua, Bung. Mana dua? Di mana dalilnya kalau dua? Saya mau tanya dalilnya di mana? Lukas 21 nomor 8. Coba dibaca keseluruhannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Saya baca dalil loh. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Ayat yang nabi-nabi palsu ngaku-ngaku. Jadi kan sudah terbukti. Nabi palsunya itu mengaku Yesus, pengajak Mesias palsu. Alamak, lucu orang ini. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akulah Yesus. Mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Buroncong. Ditunjukkan. Nenekmu kiper, siapa pula kau? Udah aku sebutkan pula. Tinggal kau lihat aja di situ di Bibelmu. Jangan-jangan kau nggak punya Bibel. Kami punya Bibel, semua dibaca. Ya sudah kau baca, Paman. Lukas 21 nomor 8. Kalau mau belajar itu jangan gengsi. Bukan gengsi, kamu yang nggak pernah baca Al-Quran. Mati Micha. Kita ngebahas itu masalah kitab itu sudah keseluruhannya itu. Iya, kau baca coba Lukas 21 nomor 8. Mampus kalian kalau itu. Yesus yang mana? Yesus yang mana dulu? Yesus Kristus, Yesus kami. Yesus anak Maria mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham kau? Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu berbeda, itu Yesus yang lain. Ya, dia kan diturunkan di firman Tuhan itu diturunkan. Firman Tuhan diturunkan apa pula? Ngomong aja belepotan. Saudara, kalau mau belajar jangan gengsi. Firman Tuhan. Bilang aja Bang Suma, jangan pungut perpuluhan, ajarin saya ya Bible. Tak ajarin, Bung. Tak ajarin. Jangan gengsi lah. Jangan mengajari kitab kami. Kami sudah mengajarkan, tak perlu lagi diajarkan. Bagaimana mungkin? Sombong kali kau. Justru di situ yang bertanya di mana dalilnya. Kan Anda nggak tahu. Makanya aku tunjukkan. Lukas 21 nomor 8, kawan. Kamu tunjukkan karena kamu nggak paham, kamu nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru karena saya paham makanya saya tahu. Anda bagaimana mau tahu? Masih tolak semua Yesus Kristus. Yang saya tolak itu adalah Yesus yang datang kepada kalian. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Tuh, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Bang Alif.
Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Jawab. Baik. Sekarang Bang Ali. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Yesus, nama Yesus. Saya ulang. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Baik. Bang Alif, Nama Yesus. Yesus, paman. Nama Yesus. Jangan bergeser. Yang datang kepada Nabi Muhammad pernah nggak ngaku Yesus? Enggak. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus nggak? Ngaku. Baik. Bang Alif tolong tahan ayatnya. Sekarang kita fokus ke ayat 8-nya ini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Sekarang di mana dalil Paulus ini mengaku sebagai Yesus? Bukan Yesusnya, bukan Paulusnya yang mengaku, penyesatnya mengaku Yesus. Berarti cahaya yang ditemui Paulus. Yes, itu mulai pintar. Bagus. Baik. Sekarang coba buka dalil yang pertemuan Paulus dengan cahaya. Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22. Silakan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, baca tuh. Siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus. Nah, siapa ini? Siapa ini yang datang nih? Oke, baik. Siapa ini? Coba di ada dalil sebelumnya tadi. Coba baca selengkap ada ayatnya itu, Bang. Apa lagi mau dibaca lengkap, saudara? Ayat yang tadi, yang sebelumnya ditampilkan, di situ kan ada tanda-tanda perang dan sebagainya. Sementara di sini tidak ada. Di sini cahaya itu tidak memberikan tanda-tanda perang dan sebagainya. Itu tidak ada. Dengarkan, Bung. Pada saat kemudian ini belum terjadi, oke? Perang huru-hara itu lebih dulu kemudian terjadi. Dengarkan, ketika yang dimaksud di dalam pengakuan Yesus, sebelum itu terjadi huru-hara bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus di data nomor 12-nya di Lukas 21 tadi? Lukas 12-nya di data 12-nya apa dikatai oleh Yesus di sana? Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesa. Coba baca nomor 12-nya Dinda. Tuh. Apa itu? Tetapi sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Setelah ini Paulus lakukan, Paulus kemudian apa? Mengaku bertemu dengan Yesus, sang penyesat itu. Oke, baik, coba Bang Alif bisa perikopnya soal apa? Diresapi lah, jangan coba-coba terus lari lagi ke perikop. Iya, kalau hanya bahasa satu ayat sini saja kan kita mau simpulkan gimana? Yang memberikan perikop itu kan orang Indonesia, Bang. Iya, tapi sebelumnya dalilnya nggak ada perikopan. Kita bisa tangkap poinnya dari sekian. Sekarang pertanyaannya gini aja. Siapa yang pernah melakukan penangkapan penganiayaan terhadap murid Yesus? Itu aja dulu poinnya. Selain Paulus pasti ada juga. Siapa? Tidak dituliskan. Kenapa yang ditulis Anda tidak percaya? Ya memang tidak dituliskan. Ya kenapa Anda mencari yang tidak tertulis, sementara yang tertulis Anda ingkari? Ya tapi coba kembali fokus ke sini dulu. Ayat 12 ini mau lari kemana? Saya sudah katakan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu pengakuan Paulus. Ya, tapi kalau ambil satu ayat begini, bagaimana saya mau bisa bernarasi kan tidak jelas nih ayat ini kepada siapa? Kita harus baca satu perikopnya. Nomor 8-nya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu.
dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap terlebih dahulu, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadat, di penjara-penjara. Secara sistematis dalilnya jelas pun. Begini bang, di atas coba baca ayat sebelumnya, ada penyakit sampar, kelaparan, dan itu kita mau kaitkan ke dengan Paulus ini gimana ceritanya? Makanya harus baca selengkapnya dulu. Ini memang terjadi. Ini memang terjadi sebelum penyakit sampar terjadi, sebelum kemudian orang menempa kelaparan dan seterusnya. Ingat saudara, ingat. Sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesusnya ini teraniaya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya kemudian? Aduh, Bang Alif, itu ayat surat apa itu? Sebelum terjadi orang perang, penyakit sampar, setelah kemudian Kristen ini, penyesat ini sudah memiliki pengikut, benar enggak di tengah-tengah Yerusalem itu ada penganiayaan dari pihak Katolik? Kutanya dulu saudara. Taurat dibakar habis, siapa yang membaca Taurat dibunuh, benar enggak terjadi setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Terjadi nggak, Bung? Sabar dulu bang, itu saya tidak bisa memberikan narasi. Loh, tidak bisa. Dengarkan. Romawi menguasai keadaan di Yerusalem. Apakah Romawi kemudian menghancurkan Yerusalem pada saat itu? Enggak. Bahkan Pilatus tidak mau menghukum Yesus kan. Tapi setelah Paulus menjadi paus di Roma, Yerusalem babak belur, hancur lebur. Peperangan terjadi di mana-mana, penindasan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda yang dahsyat terjadi kemudian di tengah-tengah Yerusalem oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus melalui tangan Paulus. Terjadi nggak itu? Pembantaian kepada orang Yahudi. Terjadi nggak? Jadi paman. Terjadi ratusan tahun. Sampai kepada sahabat Rasulullah berhasil mengusir orang-orang Roma dari Yerusalem. Itu fakta. Bahasnya per ayat lah bang. Tadi katanya satu perikop, sekarang per ayat. Saudara tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Nah, saya menjelaskan secara sistematis loh padahal. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi perang di mana-mana, penyakit sampar, kelaparan, bla 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 bla. Titik. Namun sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesah, kamu dipenjarakan dan seterusnya. Setelah itu terjadi, Paulus berjaya. Baca Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Baca tuh. Ketika ada orang bertobat, keluar roh jahat pada dirinya. Roh jahatnya keluar, berjalan ke padang pasir, ke padang yang tandus, mencari pemberhentian, tapi tidak menemukan pemberhentian. Maka roh jahat itu kembali kepada orang yang bertobat tadi. Setelah dia datang kepada orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu bersih, dia keluar memanggil 7 roh jahat bersama dengan dirinya, masuk kembali kepada Paulus. 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus, lalu Paulus kemudian jauh lebih jahat daripada sebelum ia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Pilih-pilih nomor 3. Paulus mengaku, aku adalah orang Farisi. Angkatan jahat, sama dulu. Angkatan jahat, Matius 12 nomor berapa tadi itu? Nomor berapa itu kawan-kawan? Angkatan jahat. Nomor 38. 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. 3 perut ikan, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu adalah simbol angkatan jahat. Paulus ajarkan enggak? Paulus ajarkan enggak simbol angkatan jahat ini? Ajarkan. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk orang jahat.
Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ya, nggak bisa begitu lah diskusinya. Harus satu-satu bahasnya. Lalu loncat ke Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi bla bla. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu disesat bla 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 bla. Siapa yang menyiksa dan menyesat kemudian murid-murid Yesus? Paulus. Setelah itu Paulus bertobat kan? Setelah Paulus bertobat, apa yang diajarkan kemudian? Apakah kebaikan? Enggak. Tuhan yang tadinya maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, dirubah oleh Paulus kemudian menjadi manusia. Jauh 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya, karena dia sudah kerasukan 8 iblis dalam dirinya. Coba, dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Taurat itu adalah kutuk? Dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau dengan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah skubalon, tinja, sampah? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang yang mati maupun orang yang hidup. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Dari mana? Ya dari makhluk itu tadi yang datang kepadanya, yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau niaya. Yesus sudah mengatakan jangan kau percaya. Waduh, itu harus dibahas satu-satu bang, tidak bisa dicomot-comot begitu ayatnya. Nah, silakan Anda memulai. Kita sudah silakan Anda memulai. Dari mana Anda ingin membuktikan? Akarnya adalah Anda harus mengakui dulu bahwa Yesus mengatakan akan muncul penyesat alias planos, iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Anda akui dulu itu. Ya pastinya, tapi harus dibaca sekarang tolong tunjukkan di mana pernah datang penyesat memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Selain yang datang kepada Ananias, Paulus, penulis Matius, dan juga kepada penulis Wahyu. Tolong tunjukkan di mana itu Anda orang mengaku Yesus. Baik. Ingat Bung, ingat saudara, ini saya kasih gratis ilmunya. Galatia 1 Anda baca nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus mengajarkan Injil sebagai manusia. Oke? Yesus mengatakan dirinya sebagai manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapakah antikristus itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 12. Paulus mengatakan bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus. Halo, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang berkata Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia, maka dia adalah penyesat. Dia adalah iblis. Baik. Sekarang tapi faktanya bahwa semua Kristen di seluruh dunia mengaku itu Yesus datang sebagai manusia. Tidak ada satupun yang tidak itu bang. Itu kebohongan dan kemunafikan. Anda ngerti tahu orang munafik? Lain di mulut, sabar. Lain di mulut, lain di perbuatan. Orang Kristen mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Coba Anda lihat ke gereja. Siapa yang mereka sembah? Lain di mulut, lain di perbuatan. Itu munafik. Makanya Yesus berkata, waspadalah celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, wahai orang munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Hanya orang gila yang mau menyembah manusia. Yang Anda sembah manusia atau bukan? Yang kita sembah sesuai perintah Yesus, berdoalah. Yang Anda sembah manusia atau bukan? Yang kita sembah sesuai perintah Yesus. Saya tidak tanya itu Anda menyembah sesuai dengan perintah siapa. Yang saya tanya, yang Anda sembah manusia atau bukan? Bapak itu setahu saya bukan manusia, Bang. Yesus Anda tidak sembah? Tidak. Anda tidak tuhankan Yesus? Tidak.
Lalu Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus itu Nabi. boleh dikatakan nabi juga, utusan juga boleh. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan juga. Nah, tuh coba. Itu lihat. Coba lihat. Coba Dia lihat. manusia, dia manusia juga, Tuhan juga. Ah, itu coba lihat tuh. Sekarang coba Anda lihat tuh. Pembohong besar. Dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia juga. Coba. Berarti saudara Salon menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Yesus asli manusia, Yesus palsu Tuhan. Dia gabungkan menjadi satu. Palsu dari mana kau itu, asal congor kau gini. Coba kau tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Di mana? Karena dia Allah itu sendiri. Coba berani kali kau mengatakan memang dia adalah Allah itu sendiri. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Anda seperti ini? Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan itu sendiri. Alkitab. Yang mana yang Anda sebut itu di mana tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Mana? Kita kalau mau ngomong sama orang nggak pernah paham, susah. Udah, ini sudah tanda-tanda Anda mengalah. Udah, saya maklum. Saya nggak mengalah. Ya sudah, kau tunjukkan di mana dalilnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Mana dalilnya? Firman menjadi manusia. Mana dalilnya? Inilah orang-orang yang harus diwaspadai. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dari mana kau bilang dia menyesat? Coba saya mau tanya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia mengajarkan bahwa siapa yang mengaku Yesus itu dia seorang manusia, dia itu orang Tuhan palsu. Sekarang pertanyaan saya, percaya tidak menurut Yesus akan datang Yesus palsu? Susah, nggak paham. Hancur pesenatelo. Mana yang hancur? Orang nggak pernah. Sekarang saya tanya, percaya tidak saudara Yesus berkata akan muncul Yesus palsu? Dia nggak pernah bilang kayak gitu. Yesus palsu nggak ada. Lukas 21 nomor 8 yang kubacakan tadi samamu, percaya? Saya lihat Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama. Ayat berapa? 8. Iya. Saya baca. Baca kerasnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya iya. Perumpamaan supaya jangan ada yang menamakan nama-nama mengakui namanya. Berarti penyesatnya memakai nama siapa? Jangan salah memahami. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Baca perikopnya. Permulaan penderitaan. Bangsalom sebentar. Kamu nggak paham ayat ini. Itu ayat jelas banget kamu kok. mengikuti mereka yang mengaku Yesus. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Dia katakan di situ, janganlah kamu mengikuti mereka. Iya, mereka ini penyesat ini menggunakan nama siapa? Penyesat ini memakai nama siapa? Tidak ada nama Yesus di sini. Namaku. Tidak ada nama Yesus di sini. Namaku di situ siapa? Nama Yesus siapa? Kan gila kan? Siapa nama Presiden Soeharto? Kan gila namanya itu. Di situ Yesus sudah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Alah, Yesus. kamu itu nggak pernah paham. Sebentar, Bang Salom, izin. Begini, ini sebenarnya ada keterbatasan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Bang. Paulus itu tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi Paulus itu tidak pernah salah. Yang ada di terjemahan asli itu kurios, Tuhan. Nah, sementara kata Tuhan ini munculnya kapan? Jauh setelah abad ke-1.
Oke. Tuhan ini baru, Oke. kata Tuhan ini baru. Yesus itu Oke. Tuhan, guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Tuhan ini baru kata muncul, kata Tuhan ini ada Berarti saudara Martin menganggap Yesus ini hanya rasul, utusan. Sabar dulu, belum ke situ. Sabar dulu. Jadi gini, dia mau Tuhan atau Tuhan. Bahaya ini. Sabar dulu. Bahaya itu, Bang. Proses penerjemahan dari bahasa asing ke apa? Ya udah, kesimpulannya Tuhan kurios. Betul itu. Iya, gini. Nah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya sabar dulu, saya belum kasih kesimpulan nih. Saya baru mulai bernarasi. Sabar dulu. Jadi entah dia mau Tuhan ataupun Tuhan, dia tetap penguasa karena berangkat dari dasar yang sama. Tuhan itu penguasa juga, Tuhan itu penguasa. Hanya kalau Yesus sebagai Tuhan, Tuhan ini dia penguasa di mana? Tidak mungkin dia penguasa di bumi saja kan? Dia secara riwayat dalam Alkitab maupun Al-Quran atau Isa Al-Masih itu, dia berkuasanya di mana? Seandainya dia sebagai Tuhan, bukan Tuhan kan? Tuhan saja. Anda tahu tidak kalau menurut Yesus penguasa dunia ini adalah iblis? Anda tahu nggak? Nah, itu lain urusannya lah. Gimana ceritanya? Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Iblis itu penguasa dunia. Makanya ketika Lukas menuliskan Lukas 4, Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis mengaku sebagai penguasa dunia. Aku diberikan kuasa kepadaku, kuasa dunia. Oke, hanya perbedaan abang dengan saya tidak percaya perkataan iblis, abang percaya perkataan iblis, itu persoalannya. Sekarang menurut saudara barusan Anda mengatakan Yesus itu penguasa di dunia kan? Sekarang abang bawa dalil ke iblis tadi, yang permasalahan sekarang di mana dalilnya Yesus di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diberi kuasa di atas muka bumi ini? Itu di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Ya pada saat dia diangkat ke surga kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Mana dalilnya? Ya saat dia mau diangkat ke surga itu bang, ada tuh. Padaku telah diberikan kuasa di bumi dan itu setelah keluar dari kubur kan? Iya pastinya. Dan sebelumnya pun sudah ada itu, ada. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Saya kejar saudara sekarang nih. Di mana tertulis bahwa Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Itu tertulis di mana? Itu munculnya nanti di Matius 28, Bung. Ketika ada manusia keluar dari kubur, manusia itulah yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang keluar dari kubur? Yesus pastinya. Oh no, Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Sejenak di dalam Yohanes 12 ketika Yesus ingin meninggalkan dunia, dia mengatakan apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah Adam dan iblis dilemparkan ke bumi? Supaya sudah ada di bumi. Nah, sekarang ketika Yesus berkata akan dilemparkan, dilemparkan dari mana ke mana? Iya, abang bawa dalilnya lompat-lompat ini, jadi saya juga. Bukan lompat-lompat. Ini sesaat Yesus sebelum terangkat ke langit, Bung. Sebelum ada upaya menangkap dirinya, Yesus berkata, suara yang kamu dengar itu bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Waduh. Saudara, saya kasih. Narasinya lompat-lompat, jadi saya juga bingung. Saya tidak loncat-loncat, saudara. Anda yang tidak mau jujur menjawab,
Jawab aja. Iblis dimasukkan ke dalam kubur. Tertulis di Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dikatakan, sebaliknya ke dalam alam kubur aku masukkan engkau. Ke alam maut yang paling dalam aku masukkan engkau. Jadi iblis itu ada di alam maut, di alam kubur. Kemudian 2 Petrus 2 nomor 4, iblis itu dilemparkan ke dalam gua-gua yang gelap. Ingat saudara, ingat. Jasad yang Anda kira Yesus dimasukkan ke dalam gua milik Yusuf Arimatea. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan tanda kecuali tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Siapa yang merintahkan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Iblis. Siapa yang menjadi banyak pengikutnya sekarang ini? Iblis. Kok tertawa? Bagaimana diskusinya menurut begitu? Harus satu-satu lah. Terus baca sendiri. Anda harus mengakui bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Iya boleh saja, tetapi harus saya uji dulu. Itu kan lompat-lompat. Mari kita uji saudara. Mari kita uji. Mohon Anda gunakan akal sehat. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Yesus sebelum ada orang keluar dari kubur bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa. Tunjukkan. Ada dalilnya? Tak ada. Baik. Begini bang. Sepengetahuan saya, semua nabi tanpa terkecuali itu tidak usah pakai. Ke Yesus aja dulu. Yesus itu barusan yang ditanya Bang Juma itu aja dulu. Semua bang, semua tanpa terkecuali siapapun. Seorang nabi itu pasti akan diutus di suatu tempat saja. Nah, itu betul. Kemudian ajaran itu disebarkan oleh orang lain ke seluruh bangsa. Nggak bisa, nggak boleh. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain, nggak boleh. Yesus loh, ini yang asli Yesusnya. Jangan ke bangsa lain, itu yang asli. Sekarang yang keluar dari kubur berbeda. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Kok bertentangan dengan Yesus? Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang mana Yesus yang memiliki pengikut banyak itu mana? Kristen kan? Maka pada endingnya sebatas narasi begitu ya siapapun bisa lah. Harus kita uji satu persatu dalilnya itu. Nah, silakan. Yang mana yang Anda ingin uji? Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Uji aja itu. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Anda sendiri mengatakan dia manusia, Yesus manusia. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Yang datang kepada Paulus siapa? Iya, itu karena kami sudah bahas. Kami coba-coba mempelajari juga bang, walaupun. Oke saudara, thank you. Yesus dilahirkan manusia, Maria melahirkan manusia. Anda baca kemudian di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia, Kristus. Kristus itu Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi. Berarti yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia loh. Pastinya, semua Kristen mengakui itu bang. Yesus lahir sebagai manusia. Oke, Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Itu siapa? Itu setelah Yesus kembali ke surga. Dia wow, berarti setelah dia keluar dari kubur, dia bukan lagi manusia kan? Manusia. Loh, yang datang kepada Paulus bukan manusia, Bung? Ya itu setelah dia diangkat ke surga, bang. Berarti manusia tadi berubah menjadi bukan manusia.
Ya sabar dulu. Nah, ini bahaya ini. Iblisnya kuat. Begini. Oke, sekarang kita bawa ke versi Islam bahwa dia ditidurkan di langit kan? Yes. Iya. Sekarang itu dia, di Mazmur 91 pun ada. Iya, sekarang bisa saja kalau saya buat perbandingan berdasarkan narasi abang tadi, setelah Yesus diangkat dagingnya kemana kan begitu? Yesus diangkat dagingnya. Yesus terangkat lengkap dengan jasadnya, Bung. Nah itu makanya saya buat perbandingan. Ketika dia terangkat, dia tetap manusia, Bung. Iya, makanya saya buat perbandingan. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, Bung. Iya memang kalau Allah Tuhan itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya dengan cahaya. Kok jadi Tuhan Yesus ini? Yesus kan manusia. Kalau memang cara datangnya Tuhan sebelum Yesus kan begitu dengan cahaya yang terang. Lukas 10 nomor 18 Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Sedangkan melihat Allah dengan cahaya juga. Berarti yang mana yang benar? Oke, sekarang jangan tanya itu. Sekarang saya tanya sama saudara. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan jasad, datang kedua kalinya dengan jasad. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 30, kedatanganku nanti sebagai anak manusia, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan datang meratap. Itu kedatanganku yang kedua. Matius 24 nomor 27, sama seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti anak manusia. Yang datang manusia, yang datang anak manusia. Kata Yesus, jadi waspadalah kepada penyesat. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan engkau percaya, sebab sama seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Jangan percaya kalau ada orang berkata ada Mesias di sini. Jangan percaya kalau ada berkata ada Yesus di sini. Itu kata Yesus. Datang Kristen percaya. Iya, baik. Nah, kesimpulan akhir, Bang. Yesus datang sebagai manusia untuk yang kedua kalinya. Dan malaikat pun mengatakan itu. Yesus pun mengatakan itu. Dua kekuatan mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Sedangkan Paulus datang kepadanya makhluk aneh yang bukan manusia, tapi mengambil nama Yesus. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ingat Galatia 1 nomor 11-12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Dia duduk di samping kanan Bapa sebagai anak manusia. Dia datang kedua kalinya datang sebagai manusia. Dia menghakimi sebagai manusia. Sejak kapan dia berubah menjadi bukan manusia? Ya, ini Anda tidak perlu kemudian menanggapi saya. Silakan Anda renungkan. Di sini sudah mau hampir masuk waktu subuh. Anda tinggal renungkan saja. Saya sedikit pun tak menghujat, tak menistakan. Saya hanya membaca dalil sesuai dengan kitab suci saya. Wa iyada'una illa syaitanam marina. Yang Kristen sembah tak lain dan tak bukan adalah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Demikian dari saya, saudara. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Tidak ada paksaan dalam belajar. Belajarlah, semakin belajar Anda akan sampai kepada kebenaran itu.
Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan edukasi yang saya berikan ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan. Terakhir saya minta kepada sahabat-sahabat untuk rajin mensubscribe channel-channel para apologet Islam Indonesia, Zulkifli Babas Official, Handi Selebes Channel, Alif Channel, siapa lagi, Pera Istar Channel, Muslimah Channel dan seterusnya. Silakan. Mudah-mudahan kita bisa bersama untuk berlomba mencari amal jariah melalui dakwah apologet ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Martin, Anda berdiskusi dengan sangat baik, Masya Allah. Silakan yang lain. Jadi begitu ya, Bang Martin ya. Iya, izin Bang ya. Izin. Sebenarnya ini tema yang sama. Ini sudah saya diskusikan dengan teman Islam yang lain. Sebenarnya, tapi kita bahasnya satu persatu, Bang. Bukan tadi yang Bang Zuma ini narasikan itu kan sudah dipersiapkan sebelumnya, tinggal dinarasikan saja ayat-ayat yang sudah dikumpulkan tanpa mendengarkan dari kami gitu loh. Apa maksudnya ayat itu? Jadi yang tadi saya mau bingung mau jawab apa ini karena ayatnya lompat-lompat. Jadi saya diam saja dari tadi ini. Mau jawab yang mana gitu. Jadi harus bahasnya satu persatu. Kita kira-kira kita keluarkan semua ayat-ayat dari perkataan Yesus sendiri yang sekiranya untuk menunjukkan seseorang itu masuk ke dalam kategori Mesias palsu atau Nabi palsu itu menurut Yesus sendiri itu apa? Kita keluarkan dulu, kita keluarkan pernyataan Yesus Mesias palsu itu seperti apa menurut Yesus, kita catat dulu. Terus kita ambil dari ayatnya Paulus, ketika Paulus bertemu cahaya itu kira-kira masuk dalam kategori Mesias palsu menurut Yesus atau tidak. Jadi begini Bang Martin, itulah PR Anda, bagaimana dengan pesan Bang Zuma tadi, itu PR Anda dan Anda renungi. Jadi saran kami ini kan, saran dan petuah dari kami, bacalah Bibelmu dan kau pahami, agar kau dalami dan mengerti, karena selama ini kau tidak mencari bukti. Begitu banyak ayat yang kontradiksi, namun kau tidak pernah menyelidiki. Cobalah baca sejenak dari dini, terungkap semua cerita kisi-kisi. Kami tidak pernah benci pada kalian, tapi kami ingin kalian sehat walafiat. Kami hanya berucap dan membacakan agar kalian kembali tobat dan tidak tersesat. Sejago-jagonya kalian berdebat tidak menjadikan kalian menang dan hebat. Sepintar-pintarnya kalian menjerat Bibelmu sendiri yang tampol dan menyengat. Kalian jangan iri dengan kami APII, karena tugas kami kasih kau terapi. Sopan dan beradablah berdiskusi agar Anda dan penonton di bawah juga mendapat edukasi. Begitu. Sekian, terima kasih. Iya. Terus di dalam tafsir Al-Qurtubi dan salah satu tafsir satu lagi. Itu di dalam itu tafsir nama Paulus juga ada Yohanes, Simon dan Paulus yang diutus ke Arab. Yasin. Aduh. Iya, artinya bahwa teman-teman Islam juga harus cari tahu itu yang benar. Jangan sampai teman-teman menuduh Paulus ini nabi palsu atau Mesias palsu dan sebagainya, tetapi di dalam Islam sendiri mengakui dia. Maksud saya pastikan dulu. Mengakuinya. Maksud saya pastikan dulu, Bang. Bukan berarti saya menyuruh Abang harus mengakui dia. Pastikan dulu loh. Karena di dalam tafsir Al-Qurtubi dengan salah satu tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah. Walaupun Ibnu Katsir itu tidak menyebutnya Paulus, tapi disebut Baulus di situ. Harus dipastikan itu Bulus, bukan Paulus, Bulus. Bulus atau Baulus lah itulah. Karena di situ ada Samun, Yohana dan Baulus. Sementara yang saya tahu Zamun itu diterjemahkan jadi Simon, Yohana diterjemahkan jadi Yohanes. Giliran pas di Baulus tetap Baulus, tidak mau diterjemahkan jadi Paulus. Nah, itu ada apa di situ? Harus dipertanyakan juga. Kenapa Yohana diterjemahkan jadi Yohanes? Samun diterima jangan jadi Simon, giliran di Paulus tetap giliran di Bulus tetap Bulus, tidak mau diterjemahkan jadi Paulus. Itu kan menjadi soal juga itu di situ. Kenapa dua yang lain mau diartikan sebagai Simon dan Yohanes, giliran Bulus tidak mau diterjemahkan tetap Bulus? Sudah selesai. Oke. Ya udah selesai.
Silakan Ya. Pin. Kores. Karena yang menerjemahkan jadi Paulus ini bukan main-main tuh tafsir tuh, bukan kaleng-kaleng tuh. Bulus itu, Bang Martin, Bang Kris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya akal. Kalau disambungkan berarti akal bulus. Artinya akal bulus itu adalah apa coba? Penipu. Aduh, apa bahaya menjelaskan. Oh, bahaya. Bener itu. Jadi, oh ini gua ini masuk. Oh iya, sip. Lu jawab. Kok bahaya sih? Aduh, abang menjelaskan ini hati-hati sekali. Sebentar. Saya udah hati-hati. Tanya Bang Kores. Sebentar ayat itu di jawabnya. Al-Quran. Karena dua rasul. Gak nerima dia akal bulus. Sebentar. Ayat Al-Quran, tafsiran di Al-Quran yang lu bawakan. Oh, di ayat Al-Quran sih. Ya, masuk Bang Kores. Begini. Paulus itu datangnya ketiga setelah dua orang itu didustakan oleh orang-orang setempat. Justru datang orang ketiganya ini untuk meyakinkan orang setempat bahwa dua orang yang sebelumnya itu benar-benar adalah rasul. Sementara abang katakan di sini. Oh ini yang di surah ini ya, surah Yasin itu ya? Yasin 15. Itu itu kan di berikutnya itu kan nanti ada gempa tuh, mati semua orang-orangnya di situ. Nah itu di Antioquia kayak gitu nggak? Oh, aloh langsung onani otak dia. Coba dibaca terus ayatnya itu. Itu ada gempa itu. Ya nggak? Baca terus. Nah itu waktu Paulus ke mana tuh? Ke Damaskus atau Antioquia atau mana lah rumahnya si Paulus itu? Gempa nggak di situ? Coba dibaca terus Yasinnya coba. Anjir, gua baru masuk langsung udahan. Poinnya di situ bahwa Yasin. Terusin sama lu, bangun juga udah subuh. Ya, iya poinnya di situ kalau Paulus di sana. Nah itu gempa nggak kotanya? Dibaca dong terus. Sabar dulu, jangan kesana dulu. Ya baca. Poinnya Loh, jadi nggak gempa, jadinya nggak gempa. Jadi ya ayat yang itu terus gitu loh, Tin. masih di surah Yasin, di surah yang sama itu. Waduh, terdiam dia. Iya, maksudnya mau Panggil sering loh. yang kemana lagi nih? Ini terusin dibaca terus ke bawahnya itu sampai di 25 itu ada itu. Kan itu ceritanya panjang itu di surah Yasin itu. Kami mengutus utusan berikutnya, kan gitu. Nah, kalau menurut abang 3 utusan itu dari mana tuh? 3 utusan itu dari nggak tahu ya, nggak ada di ayatnya siapa. Intinya kisah yang diberikan di situ adalah Allah itu maha pengasih. Jadi ketika orang masih bebal, maka Allah akan memberikan utusan yang lainnya untuk mengingatkan. Sampai nanti nggak ada kesempatan, maka azab neraka lah yang didapat. Nah, cuman di zaman Nabi, per zaman Nabi Muhammad, azab itu kan sudah nggak di ini lagi. Sudah nggak ditangguhkan lah sampai nanti hari penghakiman gitu. Nah cuma di zaman sebelum Nabi, kalau misalnya ingkar kepada Tuhan, azabnya langsung di dunia itu juga, di saat itu juga gitu. Makanya di surat jangan kayak gini dong. Itu Yasin 14 itu bukan Yohanes 10:30 gitu. Yang 1 sampai ke 46-nya dibuang begitu saja di Kristen gitu. Kalau dalam Al-Qur'an surahnya itu dibaca semua gitu loh. Bang Pera tidak boleh jawab begitu sebagai seorang apologet Islam. Loh enggak, makanya gue jawab tadi gitu loh. Ada gempa nggak ketika kalau misalnya mau Paulus di sana, dalam kisahnya Paulus ada gempanya nggak gitu loh. Gini, entah mau dia Paulus atau bukan, ketika saya entah mau dia Paulus atau bukan. Mantap. Sabar gini. Oh sabar, gue disuruh sabar. Saya bertanya. Gue disuruh sabar sekarang. Oke. Tanya 3 orang di dalam surat Yasin di dalam Al-Quran itu siapa? Abang jangan bilang tidak tahu. Lo bukan tadi yang lu tanya itu soal apa namanya? Itu dari kota mana ya? Gue nggak tahu kalau dari kota mananya. Kalau orangnya siapa aja, gue tahu itu. Dari mana? Itu asalnya dari mana? 3 orang itu. Kalau abang bilang tidak tahu, berarti bagaimana itu? Sebagai bagaimana apanya? Gini. Dalam Islam itu gini. Kalau misalnya di Al-Quran tidak dituliskan, maka nggak ada manfaatnya bagi kami untuk tahu gitu. Karena Allah itu kan firman-Nya nyata, kan gitu. Jadi kalau misalnya Allah beritahu, maka itu ada manfaatnya untuk kita. Gitu, berarti ayat itu tidak nyata. Berarti ayat itu tidak nyata dan tidak bermanfaat gitu, Bang ya. Ada manfaatnya kecuali rumahnya di mana gitu. Misalnya contoh ditaruh di Cimahi. Terus kalau udah di Cimahi terus apa? Hati-hati kan gitu. Masa ayat Al-Quran tidak nyata dan tidak bermanfaat sih?
Kalau misalnya nggak dituliskan ya nggak manfaat gitu, Martin. Sama kayak gini di Markus 41 kalau nggak salah ya, ada tulisan begini. Tunggu ya, ini gua mau savage. Oh nggak jadi. Oke, jadi misalnya ada ayat Al-Qur'annya di Markus ya, Markus misalnya. Maka ketika Yesus sedang dibawa ke tempat penyaliban, ada seorang anak muda, dia lari telanjang, meninggalkan selendangnya. Apa manfaatnya itu? Ya memang kan kenyataan memang begitu. Kenapa memang? Enggak, manfaatnya apa? Ya tidak ada manfaatnya memang. Nah itu dia kitab suci, masa nggak ada manfaatnya kan gitu maksud gua. Karena kan lu tadi lu udah jujur lo nggak ada manfaatnya itu ayatnya gitu. Iya nggak? Jangan disamakan lah itu cerita. Oh iya dong. Leset lidah dia. Nah itu nggak gini Martin Chris, lu saja udah mengakui ayat tersebut di kitab suci lu tidak ada manfaatnya. Nah Al-Quran tidak begitu, semua yang ada di dalamnya ada manfaatnya. Sosoknya tidak fair bang, sosoknya ini 3 rasul dengan satu orang pemuda yang nah sekarang 3 rasul gitu, 3 rasul ini kan gitu tidak dikasih tahu tempatnya di mana gitu kan, tidak dikasih tahu namanya di mana di Al-Quran gitu kan, artinya kisahnya yang ada manfaatnya bukan nama dan kota kelahirannya. Kayak gitu. Nah sekarang gua balikin di Markus 4152 Markus berapa ya? Markus 41. Markus 15 41 sampai 42 kalau nggak salah ya. Di situ kan ada tuh orang ketika Yesus mau disalibkan, ada seorang muda telanjang. Dia berlari dan melepaskan kain lenannya. Manfaatnya apa gua tanya? Hati-hati, itu pun ada orang debater muslim yang mengatakan itu Yesus yang diserupakan itu. Hati-hati. Jangan. Oh ya enggak. Gua nggak perlu hati-hati gitu karena gua nggak ada masalahnya. Siapa namanya? Yang dari Katolik itu mualaf itu siapa? Iya, nah sekarang buat lu itu Yesus bukan? Gimana? Buat lu itu Yesus bukan? Ya bukan lah. Ah, bukan Yesus. Jadi manfaatnya apa itu orang lari bugil ketika Yesus disalib? Diceritakan lagi. Tapi siapa yang lari, sosok siapa itu yang menjadi penting. Rasul dan pemuda biasa kan beda kelasnya. Nah iya, nah sekarang si bugil ini ngapain diceritain di kitab suci yang katanya suci ini? Kan memang peristiwa nyatanya seperti itu. Nah ada manfaatnya nggak? Tulisin manfaatnya itu supaya tulis kalau manfaatnya itu supaya kalau kita mandi diajarin telanjang itu manfaatnya. Ya, Bang Andi jangan begitu kan, ada apologet yang menggunakan ayat itu untuk menyatakan Yesus diserupakan. Berarti bergunanya untuk ini, bergunanya untuk apa? Untuk apologet bukan untuk Kristen kan? Iya sama ya dulu. Loh, apa lagi yang disuruh sabar? Kenapa gue disuruh sabar? Untuk Kristen, orang yang telanjang itu diceritakan dalam Bible itu manfaatnya apa? Kalau buat apologet ada manfaatnya nggak apa-apa. Cuma kan bukan apologet tidak mengimani kitabnya itu kan. Ini orang Kristen yang mengimani. Tertulis ada orang telanjang ketika Yesus disalibkan. Manfaatnya apa? Beda lah. Ini rasul dengan orang muda biasa ini kan beda kelasnya. Nah ini rasul dengan orang muda biasa gitu kan. Nah rasulnya diceritain dalam Al-Quran. Iya nggak? Nah ada manfaatnya kan gitu. Sekarang ini orang yang telanjang diceritain dalam Bible nggak? Ada pastinya. Nah ada apa manfaatnya? Silahkan. Iya perbuatan tidak layak. Apa yang diperbuat oleh orang bugil ini apa? Ya kan mungkin penulisnya melihat atau seperti apa kan ada orang. Iya gue tahu penulisnya melihat, gue ngerti manfaatnya apa ini orang telanjang diceritain. Itu kan kerjaan penulisnya. Iya ini beda-beda. 3 rasul dan seorang pemuda yang lari telanjang itu kan beda. Ini rasul ditulis. Beda kelasnya ya. Beda kelasnya ya. Rasul itu tinggi ya. Kalau orang telanjang nggak ada manfaatnya ya. Iya pastinya. Buat apa juga? Buat apa juga dituliskan gitu. Itulah bedanya Al-Quran yang banyak manfaatnya ketika dituliskan dengan Bible yang banyak hal-hal tidak bermanfaat dituliskan. Itu intinya. Walaupun ada apologet Islam yang menggunakan dalil pemuda yang lari telanjang itu adalah Yesus yang berubah wajah. Ya iya gitu. Kalau kayak gitu kan artinya Kristen mengimani apa yang dikatakan apologet itu kan? Ya enggak lah. Lo kan terus kenapa sembunyi di apologet, Bre? Gua agak bingung dengan sama apologet bertentangan narasi di situ. Lo iya karena gini, kalau kita udah ke ranah Bible itu tafsir bebas untuk Islam. Oh gitu. Iya, itu tafsir bebas untuk Islam karena bukan kitab yang kami imani. Berarti Bang Para menuduh Bang Suma sedang menafsir bebas tadi ya?
Lah itu tafsiran bebas untuk gurunda, Bre. Oh ya, tafsir bebas berarti. Aduh. Iya, dan alhamdulillah tafsiran bebasnya gurunda banyak menyebabkan orang-orang Kristen bersyahadat kan gitu. Yang penting bukan saya yang bilang, Bang Parah yang bilang tadi. Ya iya sama, lu juga ketika bilang kitab lu nggak bermanfaat kan itu Martin Chris yang bilang, bukan gua. Tidak apa-apa. Kitabnya nggak ada manfaat, nggak apa-apa. Lu nggak bisa jebak gua, Bre. Gua tahu apa yang gua omongin. Iya, bukan. Bible itu tafsir bebas untuk orang-orang Islam, itu tafsir bebas di situ. Iya sama, kalau tafsir bebas kita pun sama bisa melakukan ke kitab manapun kan, kalau tafsirnya bebas. Nah artinya nggak salah dong gue bilang gitu kan. Jadi ngapain lu benturin gua sama gurunda? Ya kan saya cuma mengkonfirmasi. Lu aja bilang nggak ada salahnya, ya udahlah kalau gitu, thank you konfirmasinya. Intinya balik lagi gitu. Dalam surah Yasin diceritakan utusan yang diutus oleh Allah itu ada manfaatnya untuk Islam. Sedangkan orang yang telanjang diceritakan ketika Yesus disalibkan itu nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kecuali Martin Chris tahu manfaatnya apa. Ya manfaatnya supaya dipakai oleh apologet Islam untuk menyatakan Yesus diserupakan. Oke, berarti kalau untuk Kristennya sendiri nggak ada manfaat ya? Iya, memang. Boleh nggak gua ketawa, Chris? Boleh. Boleh, oke. Udah gitu aja ketawanya. Iya. Jadi coba yang tuduhan-tuduhan seperti tadi yang Bang Suma lontarkan, coba kita sekali-sekali kita bahas satu persatu lah. Tadi kan kita mau bahas tuduhan-tuduhan sekarang, mau ganti topik ya? Nggak mau lagi soal manfaat kitab suci nggak? Semuanya bermanfaat, tetapi yang ya udah, kalau ada manfaatnya itu orang yang telanjang diceritain manfaatnya apa? Ya tidak, kalau kita Dengerin. Anjay. Lagi lab, woi. Ya, itu bukan lagu, itu Mobile Legend Victory gitu. Tapi kalau menurut saya si Chris ini kalau dibawa ke pengadilan dia kena hukum loh, Bang Koles, si Chris ini. Iya loh, kitab suci sendiri dibilang nggak ada manfaatnya aja, Bu. Enggak, bukan itu. Dia udah menuduh, si Chris ini udah menuduh si Chris. Kebohongan publik. Soal apa? Lu udah menuduh Yesus Tuhan lu. Polah. Assalamualaikum warahmatullahi Kayaknya ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak ini Martin Chris kenapa suaranya beda ya? Ini Martin Chris yang beda ya? Atau sama sih? Martin Chris setahu gue dia ngomongnya lemes, nggak cepet, lambat. Ya mungkin terpengaruh situasi kayak. Ya aroma medis nih room ini nih. Oh, ini Martin Chris yang sama ya? Iya. Sama. Oh, oke lah. Ya udah, jadi apa tadi mau bahas yang mananya gurunda ini? Iya, soal tuduhan kepada Paulus tadi itu kan kita tuduhan kepada Paulus gitu kan. Tuduhan kepada Paulus. Tuduhannya apa aja menurut lu? Kok tuduhan sih, kan tadi gurunda baca dalil di situ kan? Kok dibilang tuduhan ya? Iya, saya anggap tuduhan karena dalil. Ya dicomot-comot dari satu ke satu terus dikaitkan. Itu yang dicomot itu rumput, gandum atau ayat yang dicomot itu? Ya biasanya dicomot-comot kan, ambil satu. Yang dicomot gurunda ini apa gitu loh? Apa? Gandum, rumput. Kita mulai ulang saja lah. Kita mulai ulang pelan-pelan. Enggak kalau misalnya lu bahas yang soal Paulus sama gurunda ya nanti aja besok lagi sama gurunda gitu. Kalau sama yang lain beda lagi. Gini Martin Chris gini. Kalau sama gua gini deh. Nanti gantian nama Alfi ya atau yang lain. Kores mainnya cepet soalnya. Kita main analogi dulu ya. Jadi Martin Chris bayangkan di arah timur dan barat ini jalan raya persimpangan, ada seorang pengendara mobil. Dia membawa mobilnya kecepatannya 180 km per jam gitu kan. Itu udah tergolong ngebut. Di arah berseberangan itu ada pengendara motor. Dia membawa motornya kecepatan 155 km per jam gitu. Sampai di persimpangan jalan, ini dua-duanya mungkin oleng atau ngantuk atau gimana gitu, habis ajeb-ajeb. Jadi tidak melihat itu persimpangan gitu, dan tidak melihat bahwa ada kendaraan lain di seberang mereka. Sehingga terjadilah adu banteng di perempatan itu.
dar, tebakanlah terjadi kan, terpelanting itu yang pengendara motor puluhan meter ada gitu kan, bruk. Nah, yang mobil juga nggak kalah parah, dia keluar dari mobilnya lewat jendela depan gitu, bruk gitu kan, terguling lah ini berdua, terkapar parah di situ kan, posisi sepi. Lalu kemudian ada warga melihat ini dua-duanya parah nih, oh ada 2 korban laka lintas gitu kan, parah ini keadaannya dan tidak laka lintas. Oh iya, laka lantas gitu, parah dan banyak darah berceceran di antara 2 korban ini gitu kan. Ayo kita panggil ambulan, kata warganya. Panggillah ambulan ini oleh warganya. Nah, ketika ambulan dipanggil, ambulan ini ternyata datang 4 hari kemudian. Si ambulan ini 4 hari kemudian baru datang ambulan ini. Nah, menurut Martin Kris, korban kecelakaan ini yang 2 orang ini, pengendara mobil dan pengendara motor, itu selamat nggak ketika ambulannya datang 4 hari kemudian? Iya, tergantung. Tergantung di mana? Disalib. Tergantung di mana? Ya kan bisa ada kecelakaan parah pun ada orang yang masih selamat, kan bisa jadi. Iya. Nah, menurut Kris, ketika korban kecelakaan yang gue ceritakan tadi dijemput oleh ambulannya 4 hari kemudian ke tempat kejadian perkara kecelakaan itu, menurut Martin Kris selamat nggak ini 2 orang ini? Kalau menurut saya peluang ambulans itu kecelakaan juga ada. Iya. Karena abang bertanya yang kemungkinan itu masih terlalu banyak kemungkinan itu. Iya, makanya gue nanya kemungkinan yang menurut Martin Kris, kalau misalnya masih hidup kenapa, kalau misalnya ya matilah kenapa gitu. Jawab aja, nggak ada ini kok, nggak ada ini pertanyaan terbuka, jadi jawabannya esai. Langsung ke poin saja lah. Ya udah, makanya jawab dulu, poinnya itu datang dari jawabannya Martin Kris. Kalau dialog sama gue tuh ini berkembang kok, gue nggak maksa. Bisa saja mobil itu pakai pengaman, bisa. Iya, sayangnya kan udah berdarah-darah ini dua-duanya. Jadi jawabannya apa? Kalau ambulannya datang 4 hari kemudian. Iya kan tidak menutup kemungkinan ada orang yang lewat di 1-2 hari sebelumnya, sebelum ambulans itu datang bisa menyelamatkan juga kan. Oh, jadi nah itu kayak gitu juga bisa loh. Jadi ketika ambulannya datang 4 hari kemudian ada orang yang menyelamatkan dia lebih dulu kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadinya mati nggak tuh kalau misalnya ada orang yang menyelamatkan dia lebih dulu? Iya kan tidak bisa ada jawaban pasti, di sini masih ada kemungkinan. Ya makanya menurut Martin Kris kemungkinan yang paling buruknya apa? Kalau selama 4 hari itu tidak ada yang lewat menolong, berarti kalau dengan kecepatan kecepatan apa dulu nih? Kecepatan kilometer per jam, yang mobil 180, yang motor 155 per jam. Iya. Iya, kalau dua-duanya tanpa pengaman dan segala macam udah pasti mati. Mati ya. Nah, kalau misalnya yang kayak begitu aja mati, Martin Kris, ini Yesus datang abad pertama, sedangkan Adam yang jatuh ke dalam dosa sudah mati 4000 tahun kemudian, itu gimana cara nyelamatinnya, my bre? Gimana, Bang? Gimana? Tadi logika lu menjawab ya pasti mati lah kalau ambulannya datang 4 hari kemudian. Nah sekarang kalau misalnya lu bisa menjawab seperti itu, kok bisa-bisanya lu mengimani seorang juru selamat ya yang datang abad pertama, sedangkan dosanya terjadi 4000 tahun sebelum dia datang gitu loh. Apa yang mau diselamatin anjir? Adamnya udah meninggal, bre. Oke.
Gini bang, Apa? Selamat datang di kebenaran. Anjir, emang dialog itu seni, Bre. yang dibebaskan itu adalah pembebasan dari kematian kekal. Jadi, Kematian kekal, bukan penebusan dosa ya. ya penebusan dosa itu dari kematian kekal tadi. Oh, Dosa itu yang menyebabkan kematian kekal. oke. Nah, ini Adamnya udah mati nih. Adamnya udah mati nih. Sebentar. Nah, gimana ya? Ketika Adam dikutuk di awal ketika mereka berbuat dosa itu kan, Iya. kalau memakannya pasti engkau akan kutuk di situ kan. Heeh. Di situ kan ada semuanya mati. Semuanya mati. Heeh. Terus Kehadiran Yesus ini bahwa untuk membebaskan kita dari kematian kekal itu, dari kebangkitan Yesus ini yang kita ya telat datangnya lah. Adamnya udah mati. Iya, begini. Dari modal kebangkitan Yesus inilah, dari situ kita percaya bahwa di akhirat nanti itu ada kebangkitan. Tanpa Ya buat kalian gitu, buat Adam percuma. Adamnya udah mati. Iya, nanti semua orang yang telah mati di akhirat nanti itu akan dibangkitkan. Karena Yesus akan dibangkitkan. Semua orang. Semua orang. Ngapain ada penyaliban? Ya dari proses penyaliban itu untuk menggantikan tadi. Artinya tanpa percaya Yesus dan penyaliban semua orang dibangkitkan. Iya, menjadi kutuk tadi. Yesus menjadi kutuk awal, menggantikan kutuk yang di awal Adam tadi yang diberikan kepada Adam. Oh gitu ya. Firaun juga dibangkitkan. Semuanya. Amalek juga dibangkitkan. Semuanya, tapi tergantung. Semuanya. Amal ibadah saatnya hidup, saat mereka hidup. Ya gini bang, gini. Sebentar, jangan tertawa dulu. Ya iyalah, ini penyaliban menghapus dosa kan gitu. Ini penyaliban menghapus dosa. Ternyata orang-orang yang berdosa juga dibangkitkan gitu loh. Ya buat apa anjir? Buat apa? Buat apa jadi Kristen kalau gitu? Kalau sama aja. Nah, coba gue sabar. Saya mengatakan dibangkitkan. Bukan. Saya tidak pernah mengatakan sudah dibangkitkan pasti masuk surga. Itu sabar dulu, beda ceritanya. Oh iya, coba. Sudah dibangkitkan nih. Terus? Jadi ke penyaliban Yesus itu untuk membebaskan kita dari mati kekal. Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus ada peluang untuk masuk surga gitu. Kalau ada peluang untuk masuk surga. Kembali kepada perbuatan dia sehari-hari. Dia berbuat baik atau berbuat dosa selama hidupnya. Jadinya ujung-ujungnya perbuatan lah yang menyelamatkan ya? Iya, tetapi penyaliban. Oh, mantap lah kalau gitu, sip. Penyaliban itu menjamin kita, peluang kita untuk masuk surga itu ada. Oke, jadi bukan menjamin keselamatan ya, tapi menjamin kebangkitan. Iya, pastinya. Oke, mantap Martin Chris ya. Tidak percaya itu diingat ya kawan-kawan Kristen yang dibawa, penyaliban itu menjamin kebangkitan, bukan menjamin keselamatan. Kalau keselamatan dari amal ibadah pastinya lah. Iya, amal ibadah. Martin Chris terpapar Islam beliau kawan-kawan. Tetapi kalau mantap. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sama saja. Tidak ada guna. Kalau misalnya percaya Yesus sebagai pegawai negeri sipil, selamat nggak? Ya pastinya tidak lah. Tidak ya, oke. Kalau percaya Yesus sebagai anak Maria, selamat nggak? Tidak cukup. Tidak cukup gitu. Kalau percaya Yesus sebagai Allah, tidak cukup juga. Jadi harus percaya Yesus sebagai apa? Ya harus percaya dia mati dan dibangkitkan supaya dasar kita untuk percaya akan kebangkitan itu ada kan? Oke. Kalau tidak percaya penyaliban dan kebangkitan, abang percaya kebangkitan itu dasarnya apa? Nah itu dasarnya apa percaya kebangkitan itu coba? Ya Yesus sendiri yang mempraktikkan ada kebangkitan. Dia mati 3 hari dan bangkit. Bangkit. Itu dasar kita. Nah itu dasar dia bangkit ini gimana? Ini kita udah beda topik lagi, Ikhwan ya. Ini soal kebangkitannya Yesus sekarang. Nah, ini perhatikan deh. Perhatikan seninya nih. Oke, Yesus ini bangkit ya. Menurut Martin Chris percaya dan mengimani Yesus bangkit ya. Iya. Nah, oke. Dari perkataan Yesus. Oh, di mana Yesus bilang dia bangkit? Oh, ya, apa pertanyaannya? Dia ngeblank. Gini. Martin Chris mengimani dan percaya mati bahwa Yesus ini bangkit ya.
Pastinya lah. Pastinya. Oke. Martin Chris percaya Yesus bangkit ini dari perkataan Yesus atau dari mana? Dari para saksinya kan. Dari para saksinya. Oke, siapa saksi yang melihat Yesus bangkit? Yang pertama malaikat. Ketika Maria dan beberapa orang masuk ke dalam, tidak ada orang lagi di dalam kubur itu. Tiba-tiba Tidak ada orang. malaikat datang memberitahukan bahwa siapa yang kamu cari, itu dan sebagainya. Malaikat itu bersaksi bahwa dia sudah bangkit. Itu salah satunya. Oh jadi saksi kuburan ya, bukan saksi kebangkitan ini? Ya pastinya. Malaikat yang memberi saksi seperti Nabi Muhammad menerima firman di gua itu kan, sama saja. Oh jadi, Allah nggak ada saksi manusia? Iya, tidak ada saksinya. Tidak ada saksi manusia. Amunisi kawan-kawan muslim, amunisi ini ternyata. Jadi ngapain dong orang-orang Kristen nanyain saksi di Gua Hiro kalau saksi kebangkitan aja nggak ada yang manusia? Ya, malaikat jadi saksi utamanya kan, yang memberitahukan itu. Oh, malaikat saksi utamanya. Saksi manusianya ada nggak? Gini, kenapa kelahirannya bentar bang. Kenapa kelahirannya kita percaya bahwa malaikat yang datang memberi firman kepada Maria, ketika kebangkitannya malaikat memberi kabar yang sama kepada ibunya juga, kenapa tidak dipercaya? Oh gitu, jadi malaikat ini memberi kabar kepada malaikat yang memberi kabar ternyata ya, bukan ada manusia menyaksikan ya. Begini bang, kelahirannya. Loh, kok begini maksudnya kenapa jadi defensif? Nggak salah kok. Kalau misalnya nggak ada saksi manusia itu nggak perlu merasa bersalah gitu loh. Begini bang, abang kalau percaya dua-duanya. Kelahirannya saja tanpa saksi, Maryam itu diberi kabar oleh Jibril dalam Islam kan? Dalam Kristen oleh Gabriel. Tanpa saksi itu, kita percaya saja. Nah ini malaikatnya ini ngomong bangkit dari kematian atau bangkit dari pingsan ya? Atau bangkit aja dia bilangnya? Karena kalau kata bangkit kan banyak banget ya. Itu yang gua agak bingung ya. Contoh kayak gini ya, misalnya kita buka Hakim ya. Kita buka Hakim 3 misalnya. Ada Bible cetaknya nggak? Martin ada Bible cetaknya nggak? Nggak, saya bisa buka laptop. Bisa. Oke, sip. Buka di laptop Hakim 3. Kita pertama yang 9 dulu. Hakim 3 9. Terus tolong dibacain Martin Chris supaya gua nggak dibilang bohong-bohong. Udah? Alhamdulillah. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kanas, adik Kaleb. Nah ini mati ini Otnielnya, terus dihidupin lagi? Atau gimana? Saya harus baca semua dulu, ini saya bangkit lah, yo. Berapa banyak nih yang bangkit nih? Jadi perkara bangkit dibilang bangkit dari kematian lah, ini banyak banget ini yang mati hidup lagi nih. Oke, baik. Ini persoalan kita percaya Yesus bangkit atau tidak, bukan persoalan. Nah ya, bangkitnya dari mana dulu gitu loh? Bangkit dari kematian atau bangkit dari pingsan? Bangkit dari apa nih? Bangkit dari tidur gitu loh? Karena kalau perkara bangkit dong, banyak banget orang yang bangkit gitu. Itu bukan urusan, bukan topik. Itu soal berapa orang yang dibangkitkan bukan urusan. Yang kita bahas sekarang Yesus ini dibangkitkan atau tidak. Fokusnya ke situ. Ya dibangkitkan dari apa? Dari tidur? Oh, nggak ada masalah kalau dibangkitkan dari tidur. Dari kematian. Nah, malaikatnya ngomong kayak gitu, bangkit dari kematian. Pastinya. Coba dipastiin dulu deh. Jadi kita jangan lari dulu, mau 1.000 orang. Ini nggak lari, gue berenang ini. Bukan urusan. Yang kita bahas sekarang Yesus dibangkitkan atau tidak, fokus ke situ. Jangan 1.000 orang yang lain yang sama, jangan. Oh, jangan cari yang sama ya. Jangan cari yang sama gitu. Karena kalau kita baca di Hakim 3, ini
Otniel ini menyelamatkan Israel dari Eglon Raja Moab. Terbukti itu. Gitu kan. Otniel nih, baru Otniel. Nanti ada lagi yang lain, tapi ntar gua ngasih taunya supaya lu dapat ilmunya. Sekarang kita lihat dulu Halo pagi. apa nama? Pagi. Ya, berikut nimbrung bang. Oh iya, dari Konghucu atau Buddha? Oh, Kristen dong yang Oh salah. alah, Kristen, salah dua-duanya. Hanya 2 pertanyaan aja bang, dikit aja. Oke, nah coba di Martinus coba dicariin ya malaikatnya ngomong bangkit dari kematian atau dari apa gitu. Karena kalau bangkit dong ya nggak ada masalah. Orang Erik, jangan orang yang melebar tidur. dari pembahasan yang sedang dibahas sekarang ya, Erik ya. Kalau melebar, Enggak, cuma tanya dikit tok. Aku cuma tanya dikit aja. Oh ya udah saya tanya. Iya, Gak apa, biarin aja Martinus biar merenung dapat hidayah dia. Supaya sama kayak debater yang dulu terus syahadat. Apa debater Kristen yang dulu terus syahadat. Iya. Ya, silakan Erik mau apa? Aku mau tanya. ya tapi jangan ngeyel ya, Erik kayak tadi ya, jangan ngeyel kayak tadi. Nggak, biarin dia mau ngeyel mau hujat, biarin aja dia mau ngapain, Tanya biarin. aja. Silahkan. Orang Kristen kan bertanya-tanya semua itu, aku mewakili mereka semua. Jadi gini, pertama kenapa Muslim itu mau menyembah Allah yang kaki di neraka? Yang kedua, kenapa Menyembah Allah yang kakinya ada di neraka gitu maksudnya? kok mau satu ya. Yang kedua, kenapa kok mau ditentukan mendatangi neraka dengan matian sesuatu? Dan kenapa kok mau gitu loh? Itu atau pengen tahu itu aja. Silakan. Tadi udah dijawab Bang Juma. Boleh buang itu banyak ludahnya mulutnya Allah gitu. Tunggu ya. Tadi udah dijawab itu resen 3 kali Bang Juma, ini ulang-ulang lagi sama dia. Oh iya nggak apa-apa, kores belum soalnya. Biar gua jawab dulu soal apa namanya. Ini gua menyempurnakan, melengkapi yang Gurunda ya. Kalau Gurunda udah sempurna itu. Gua tinggal melengkapi aja atributnya. Soal kenapa mau menyembah Allah yang kakinya ada di neraka gitu kan. Nah, perlu diperhatikan mengenai kaki Allah di neraka itu adalah majasi yang lebih kepada kekuasaannya, di mana ini menghinakan orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Udah tahu hadisnya belum, Erik? Mana dia? Ada yang ngerti? Waduh, ya ini. Jadi kalau dibaca hadisnya, perhatikan di sini, kita bawa dari Sahih Ibnu Hibban aja ya. Di Sahih Ibnu Hibban dikatakan. Sorry, diturunkan jadi. Sorry, Oh iya. Ya ini, udah baca hadisnya lengkap belum? Udah baca sih. Terus kan kamu jelasin dulu apa? Aku denger. Nah ini kita gua baca lagi ya gini. Kelak dilemparkan penghuni neraka ke dalam api neraka, lalu neraka bertanya, masih adakah tambahan? Hingga Tuhan yang maha luhur dan maha tinggi menaruh telapak kakinya di neraka, neraka pun berkata cukup. Oke, gitu. terima kasih. Tapi di dalam Alkitab itu, mantap. Itu melemparkan iblis dalam neraka. Yang di neraka itu iblis kures. Nah itu keinjek itu. Makanya nerakanya bilang cukup. Kalau gini. Kalau gimana? Di neraka, badannya juga sama, bedesnya juga sama. Itu gitu. Kalau bukan itu Yesus. Kalau Yesus dunia orang mati sebadan-badan itu yang hina. Itu yang hina. Gitu, Bre. Kenapa kok mau ditentukan mendatangi neraka kures, Pak? Tunggu dulu. Ini bedain dulu ya. Kalau Allah secara majas kakinya itu menghimpit neraka, jadi nerakanya bilang cukup. Kalau Yesus sebadan-badan di neraka. Dunia orang mati itu neraka. Enggak perlu dijawab. Ini udah kenyataan, Bre. Masa anjir lo gimana sih? Itu kan najis kan ya. Kalau Tuhan sebadan-badan di neraka kan najis. Itu Yesus lo itu. Allah itu lo ya di dalam dunia orang mati lo itu sebadan-badan Yesus. Yesus sebadan-badan. Nanti ya, aku jawab ya 2 menit. Enggak perlu dijawab. Ini emang udah seperti yang lu bilang. Kalau ada Tuhan sebadan-badan di neraka itu najis. Nah, itu Yesus. Yesus sebadan-badan di neraka itu. Tunggu gua cariin dalilnya ya. Dalilnya itu ada di tunggu. Lah kenapa malah Allah yang di neraka? Nah, ini kisah para apostolos 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, jadi Yesus badannya bau orang mati.
karena dia sempat di dunia orang mati. Gitu. Nanti ada lagi di sini, ada lagi di Kisah Para Apostolos 17:31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, jadi Yesus lu itu sebadan badan masuk ke dalam neraka. Gitu. Ya. Pas ya? Pada gantian ya, ganti ngomong ya. Enggak perlu, enggak. Ini yang kedua kan gue belum jawab yang kedua. Yang kedua kan gue belum jawab. Gue jawab dulu yang kedua ya. Pertanyaan kan aku yang tadi. Kenapa ya? Jadi Tuhan gak Yang kedua katanya tadi 2 pertanyaan. Gue jawab dulu yang kedua. Bentar, Tuhan gak kita pemelempar dalam neraka. Lah kenapa Allahmu Apa itu? Dikeluarkan dari mana? Tadi Martin Chris sudah bilang nggak ada saksinya dia bangkit. Itu yang bangkit itu adalah Yesus yang lain. Kalau Yesus yang diimani oleh Erik itu dia mati di neraka, Bre. Erik jangan ngeyel, Erik. Kalau udah dijawab udah, Erik. Nanti lama-lama kugal kau punya mulut. Serius gitu. Yesus lu itu walaupun bangkit itu bau-bau mayat itu ke bawah karena dia dibangkitkan di antara dunia orang mati. Yesus itu bau mayat dia. Dunia orang mati loh. Sebadan badan dia masuk itu. Dengan Muhammad yang di kuburan karena Yesus loh, Nabi Muhammad ketika meninggal satu Arab Islam. Yesus ketika mati dia yang Kristen Italia. Kenapa bisa gagal gitu? Karena Yesus bau mayat. Gitu. Kenapa ini? Yesus bau mayat, Yesus. Kejam kali kau res. Nah, kenapa Allah? Yesus bau mayat gitu loh. Coba Allah ketika neraka secara majas telapak kaki Allah ke neraka bilang cukup. Ini ketika Yesus masuk neraka dunia orang mati, nerakanya bilang cukup nggak? Enggak, dimakan. Makanya Yesus bau mayat. Kalau dibilang Yesus bangkit dengan bau mayat. Itu aja intinya. Lah kenapa kamu mau menyembah Allah di neraka? Dan kedua, kenapa kamu mau Nah ini yang pertama itu karena begini. Paulus aja orang yang botak ini berkata begini dalam 1 Timotius 1 nomor 17. Ini kita baca bareng-bareng. 1 Timotius 1:17 ya. Kita baca. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Amin gitu. Apa artinya? Jadi kalau yang nampak itu adalah berhala. Siapa berhala ini? Yesus yang bau mayat. Nah gitu. Kenapa kamu mau menyembah Allah yang kaki? Ini yang tak nampak ini 1 Timotius 1:17. Kamu menyembah Tuhan yang bau mayat. Yesus namanya. Kenapa mau diberikan Tuhan mendapati neraka dalam artian sesuatu? Lah iya gitu, untuk membedakan dengan Tuhan yang sebadan badan masuk neraka. Kalau sebadan badan masuk neraka itu berhala itu. Berarti kalau gitu. Gitu jawabannya. Itu mah kumpul karena Tuhan Alkitab itu di surga. Itu enggak ada di surga. Walaupun di surga masa bau mayat masa bisa masuk ke surga? Bau mayat dia masuk ke dunia orang mati. Coba otaknya dipakai. Orang kalau di dalam Kristen udah masuk neraka, nggak mungkin dia masuk ke dalam surga. Masa Yesus ini udah masuk neraka dia masuk surga? Artinya kan dongeng-dongeng ini ketika Yesus dibilang terangkat ke surga. Orang dia udah di dunia orang mati kok. Kita kan udah temu. Erik itu kalau ngomong telan dulu udah lu gantian, makanya gantian ngomongnya. Telan dulu udah. Iya ini gantian kok. Oke ya ngomong ya. Jangan emosi ya. Enggak, ngomong ya. Nah bagus. Harus kuat sama Kores harus kuat. Karena Kores memegang semua aibnya Yesus gitu. Baik dia hidup walaupun sampai dia jadi bau mayat. Oke, aku jawab ya. Oke, jadi apanya yang dijawab? Coba Yesus masuk ke dunia orang mati nggak? Ini kan besok ngomong tentang Allah. Oh iya. Nah, gue ngomong Yesus, lu ngomong Allah ya. Gue ngomongin Yesus ini. Silakan. Tuhan di Alkitab itu melemparkan iblis dalam neraka. Nah itu kenapa Tuhan di Alkitab melemparkan dirinya ke dunia orang mati? Kan jadi bau mayat. Kemudian kenapa
selatan di neraka kaki Allahmu. Yang kedua, Ya iya gitu, karena terhimpit orang-orang Tuhannya orang Kristen itu terhimpit dengan telapak kaki Allah secara majasa gitu. Muhammad dan pengikutnya diberi pedoman. Jadi siapa yang terhimpit di dalam neraka itu? Tuhannya orang Kristen, Yesus ini gitu. Itu naik surga. Dan tidak mungkin orang yang sudah masuk neraka keluar lagi dari neraka, itu nggak mungkin. Tetap ngomong dia belum Yesus naik surga dan dia Ini Yesus di surga ngapain dia? Nggak mungkin. Dia udah masuk neraka. Coba tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di surga. Kalau memang benar Yesus di surga, tunjukkan satu. Tunjukin satu orang Kristen yang sudah di surga. Tunjukin. Siapa? Siapa orang Kristen yang udah di surga? Siapa? Ada pesundal. Masih di gerbang, masih ngantri, belum masuk. Nah, gua nggak cuma nanya ke Erik ya, untuk orang-orang Kristen yang benci sama Islam, kalau memang agama lu bener, kalau memang Yesus lu di sorga, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga sekarang. Itulah Gua cium itu tangan pendeta 100 kalau ada orang Kristen yang sudah di sorga. Sama Yesus itu Gua cium itu. masuk ke Firdaus. Masih mana? Tunjukin sini orang Kristen yang udah di sorga siapa? Gitu. Ngomong aja Yesus keselamatan 2000 tahun orang Kristen mati jadi mayat semua. Bang Kores benar kata Bang Bob itu di bawah Luga katanya. Luga pernah. Waduh, Luga masih hidup. Kalau masih hidup Paulus juga ke sorga Paulus. Emosi gantian. Iya, coba jawabannya apa? Siapa? Loh, malah diem. Oh, mute itu, biarin aja. Butuh apa? Butuh napas buatan. Kenapa Allah kan di neraka? Yang kedua, kenapa Muhammad? Oh, udah kejawab itu. Yang di neraka sebadan-badan Yesus, terima kenyataan. Nah, yang kedua apa? Kenapa Muhammad diberikan rumah mendatangi neraka? Dalam kemarin sesuatu kan itu terus yang ditanya. Apa sih? Apa pertanyaan nggak dengar? Itu finalnya. Jadi artinya tamat. Itu tamat. Jadi kalau tamat itu Kristen ada di Israel harusnya baru tamat. Ini Kristen masih di Italia, Israel masih minoritas. Artinya Tuhannya itu Tuhan palsu. Tidak bisa membuat Israel menjadi Kristen. Gitu. Yang termasuk neraka. Nah itu Yesus lu itu di neraka sebadan-badan. Terima kenyataan. Yesus naik surga. Yesus di sebadan-badan di neraka. Kisah para apostolos 12 nomor 31. Yesus naik surga. Dan saksikan kalau misalnya Yesus di surga, siapa orang Kristen yang udah di surga? Siapa orang Kristen mati nyembah Yesus udah di surga? Nggak ada kan? Artinya Yesus Tuhan palsu. Yang palsu itu yang di neraka. Loh, Yesus yang di neraka karena apa? Dia tidak ada di surga bersama orang Kristen. Tuhan palsu dia. Allah loh. Yesus Tuhan palsu. Yesus mukanya di neraka sebadan-badan. Yesus sebadan-badan di neraka, mukanya di neraka, muka Yesus lu di neraka sebadan-badan. Ampat. Nah, emosi kan? Emosi ya? Jangan emosi, bre. Emang Kores kalau ngomong begini menyakitkan. Aku santai kok. Lu kira lu ngobrol sama Muslim yang menghargai Yesus? Enggak, bre. Lu kalau ngobrol sama Kores, Yesus lu hina di mata gua. Karena setiap dia hidup kegagalan semua yang ada. Bahkan membuat Kristen jadi mayoritas di Indonesia aja gagal dia. Gitu kan? Jadi ngapain gua baik-baikin Tuhan lu kalau lu aja ngehujat ya nggak? Di kitabmu terus. Enggak, ini kitab lu ini. Ini kitab lu nih. Nih, gua bacain lagi ya. Yesus lu sebadan-badan di neraka nih. Nih gua bacain lagi. Nih ada di tunggu di mana nih dunia orang mati. Nih kitab lu nih lu makan ini ya, lu makan ini. Kisah para Apostolos 2:31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah, kena Bang Kores. Kena dua-duanya ya. Dua-duanya kena. Kena. Bareng lagi. Bareng. Kayaknya lu gedein Kores sih. Oh iya. Kasihan tuh Kores tuh, akunnya atunya lagi lo. Enggak banyak, akunnya banyak Bang Kores, banyak. Digedein sih. Jangan digedein teman-teman Bang Koresnya ya. Sampai dulu sama Bob ini. Ini ada Pak Bob ini.
Pak Bob, selamat pagi Pak Bob. Makanya kalau naik itu jangan menghujat, bro. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Bob katanya udah sadat, Bang Bob. Ada deh. Oh, masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Saya dengar aja itu dari mualaf sebelah. Katanya Bang Bob udah sadat. Benar apa enggak, Bang Bob? Ada deh. Nanti Japri aja. Oh, siap. Masya Allah. Itu Bang Handi nggak mau lagi dia Japri aku. Oke, nanti dijapri lah. Cuma tadi biarin sendiri Bang. Kalau di Jakarta info aja. Ini lagi di Jackson. Oh, nanti kita atur ketemunya ya. Oke. Bangkit di menit ketiga. Dikecilin Bang Parisnya, teman-teman. Nanti kena tombak. Lu bareng-bareng sih lu res. Gedein tadi. Kena lu, nggak bener lu. Lagian mau hujat ada kores. Ya, Bang Bob, udah syahadat ya? Ada deh. Asik. Alhamdulillah dulu deh. Iya, itu tadi sama apa? Sama Bang Martin Chris ya. Lanjut. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak masuk surga. Begitu ya Bang Martin Chris ya? Iya betul. Chris. Nggak ada baik-baiknya sih, silakan. Ya Bang Martin Chris ya, begitu kan tadi pernyataannya Abang ya? Iya, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat lah Bang. Ya, kalau sebagai Tuhan, kalau nggak sebagai Tuhan masuk surga nggak? Kalau mengaku Yesus itu hanya sebagai utusan, terus tidak sebagai Tuhan, kira-kira masuk surga nggak? Gini Bang, saya kemudian cari-cari tahu soal asal kata Tuhan ini dari mana. Kata Tuhan ini kan munculnya kemudian baru-baru. Tuhan itu kan asal kata-katanya dari Tuhan kan. Kalau ada penambahan kata hanya di huruf hanya di depan itu kan kemudian itu. Kalau kita berbicara sebagai warga negara Indonesia menggunakan gramatikal bahasa Indonesia, maka pengertian Tuhan itu mengacu ke bahasa Indonesia. Jadi pengertian Tuhan itu tidak ada bisa ditafsirkan oleh beberapa orang atau kelompok. Gitu. Tuhan itu kan sang pencipta. Itu pengertian di bahasa Indonesianya. Mana Tuhan itu sang pencipta? Di mana itu definisinya? Coba aja buka di KBBI, Bang. Coba Abang tunjukkan mana Tuhan itu artinya pencipta itu di mana, coba tunjukkan ke saya. Itu coba aja dibuka di KBBI. Kalau Abang itu. Berarti Abang belum pernah buka KBBI ya, arti Tuhan apa? Aduh. Saya malah dituduh belum buka KBBI lagi. Coba Abang buka lah. Abang kan yang suruh kan? Saya sudah karena sudah capek buka bolak-balik itu KBBI. Ini udah saya buka nih. Jadi Tuhan itu artinya pencipta alam semesta. Iya. Di mana? Iya, lu makanya lu baca sendiri. Orang udah dibaca. Waduh. Tuhan itu di KBBI itu sesuatu yang diyakini. Kita bermodal kepercayaan saja. Tidak ada pencipta di situ. Definisi dari mana itu? Berarti kalau Tuhan itu bukan sang pencipta. Sesuatu yang diyakini. Sesembahan yang diyakini, sesuatu yang belum kita pernah lihat dan mendengar, tetapi kita meyakini dia ada. Itu definisi di KBBI. Sifat melekat pada Tuhan itu secara KBBI apa Tuhan? Itu sudah main di ranah iman, Bang. Definisi Tuhan itu sesuatu yang kita yakini. Terus? Itu kalau sudah mau. Oh, berarti semua yang diyakini Tuhan begitu? Iya, kembali ke kita masing-masing kan Tuhan kita. Nah, sesuatu yang kita yakini. Pengertian Tuhan itu kan sesuatu yang diyakini. Apa sampai di situ saja? Ya baca seterusnya lah, tidak ada kata pencipta. Abang yang nggak mau baca, di situ kan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha kembali yang kita yakini kan. Nah, kalau dibaca lagi yang maha esa itu kan satu. Nah, nanti abang ketampol kalau abang teruskan ke situ nanti begitu, karena pengertian Tuhan di dalam gramatikal bahasa Indonesia Tuhan itu satu. Tapi oke lah, itu kan nanti iman, kembali ke iman lah, mau Tuhannya 3, 10, 6, 7, 8 itu
Tapi yang pasti pengertian Tuhan itu adalah pencipta, begitu. Berarti satu lebih kecil dari dua, Bang. Iya, satu lebih kecil. Belum tentu satu itu belum tentu lebih kecil dari dua. Karena kalau tidak ada satu, tidak ada dua, Bang. Nggak mungkin langsung dua, harus satu dulu. Itu. Nah, kembali ke pernyataan Abang tadi. Ya, tetap saja satu lebih kecil dari dua. Mau dia ada atau tidak, tetap saja satu lebih kecil dari dua. Tidak selamanya itu, Bang. Mau dari matematika juga Abang nggak bisa. Satu itu lebih kecil dari dua, nggak bisa. Karena 1 tambah 1 makanya 2. Itu. Nah, jadi tetap satu lebih kecil dari dua. Mau di mana tetap satu lebih kecil dari dua. Ya, jadi begini. Abang tadi katakan kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu tidak masuk surga, begitu ya? Oke, kira-kira Maria percaya Yesus sebagai Tuhan nggak? Pastinya. Hah? Pasti. Luar biasa. Oh pasti. Oh berarti Maria itu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Begini. Maria itu kan manusia juga, pasti ada keraguan. Jangan kita baru satu kata saja sudah ditertawakan nih. Bapak. Saya kan hanya mau memastikan apakah Maria masuk surga, karena syaratnya tadi Martin Chris katakan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu tidak masuk surga. Karena tidak ada literasi di dalam Alkitab Maria itu menyembah Yesus, Maria itu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Tidak ada literasi itu. Iya, Maria pasti menyembah apa yang Yesus sembah. Bukan. Pasti itu ada gitu loh. Nah, kalau Maria menyembah apa yang Yesus sembah, berarti posisi Maria dengan Yesus sama-sama penyembah. Ya pastinya kan. Lah, berarti Yesus bukan Tuhan kalau Yesus menyembah. Yesus menyembah siapa? Yesus menyembah Bapaknya. Nah, berarti Yesus bukan sebagai Tuhan. Ngapain dianggap Tuhan orang yang menyembah? Kenapa ketika Yesus menyembah Bapa, Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya bagaimana? Iya, karena Tuhan itu tidak ada sesembahan. Tuhan itu sesembahan. Tuhan tidak menyembah. Tuhan itu dialah awal. Jadi tidak ada pihak lain selain Tuhan. Itu definisi dari mana? Tuhan itu dialah awal. Nah, definisinya. Tapi tadi Maha Esa. Lah kalau Maha Esa kan berarti tidak ada lagi di atasnya Tuhan. Coba kita sepakat apa definisi Tuhan menurut KBBI. Lah itu tadi kan itu kan yang Maha Esa pengertiannya di KBBI. Tadi kan suruh baca. Gimana kok malah lari-lari dari pengertian KBBI? Coba Abang coba bisa buka screenshot dia biar semua baca. Screenshot lagi. Abang jangan malas. Masa Abang live ada data, buka Google KBBI online ada data. Buka aja. Alfi bantu aja deh bentar. Gak apa-apa. Kita mau buka KBBI aja kan? Iya, coba. Bisa. Alfi akan buka 2 kata kunci yang mungkin ini akan membuka jalan pikiran kita sama-sama lah semua ya. Izin, Kang Kian Santang. Iya, kalau kita mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut sebagai Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah. Jadi kalau Bang Martin bilang Tuhan itu menyembah, justru di dalam KBI itu Tuhan itulah objek yang disembah oleh orang-orang teistik, tuh bukan ateis. Lalu berikutnya, kalau kita mencari keyword pencipta nih ya, pencipta itu didefinisikan yang menciptakan, mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya. Contoh susunan kalimatnya, Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi posisinya Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Secara tidak langsung Tuhanlah sang pencipta itu sendiri. Oke, coba kembali ke atas. Kembali ke definisi pencipta. Yang mana? Ke Tuhan, definisi Tuhan itu definisi apa tuh? Kembali back. Oke. Tuhan.
Terus? Tuh, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Definisi yang keduanya itu apa itu? Itu bukan Tuhan lagi, itu Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, gitu. Bertuhan, itu pengertian bertuhan di bawahnya. Bukan yang Enggak, dia bilang definisi yang kedua, sesuatu yang dianggap Tuhan gitu. Sesuatu yang dianggap Tuhan. Enggak, simpelnya gini aja deh Bang Martin, izin ya, Pak Bob ya. Yesus ini sebenarnya bertuhan atau ateis, Bang? Bertuhan pastinya. Sementara definisi Tuhan itu adalah objek yang disembah oleh orang-orang yang bertuhan. Iya, masalah kata Tuhan ini kan munculnya kemudian. Yesus tidak menyebut sesembahannya itu dengan Tuhan waktu itu. Lalu apa? Ya, sesuai dengan daerah setempat itu. Begini Bang Martin, kalau kita menggunakan bahasa Yesus pada saat dia hidup, ya kita ngapain bahasa Indonesia? Ini kan kita berdialog menggunakan bahasa Indonesia, tentu kan pengertiannya pengertian bahasa Indonesia. Jadi Tuhan di dalam bahasa Yunani itu apa Bang Martin menurut Abang? Iya, nanti malah kemana-mana. Yunani itu Theos ya. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Theos. Oke. Pada saat dalam bahasa Arab Allah. Coba terjemahkan dulu Alpi. Theos itu apa artinya Alpi? Gimana jadi Allah gimana? Kau belajar di mana? Oke. Saya tunjukkan, biar saya tunjukkan supaya saya jangan dikatakan gitu. Biar saya tunjukkan. Enggak, iya kita saling sundul data nggak apa-apa juga. Kita uji ya. Apakah benar Theos itu ya yang dalam bahasa Yunani sampai ke bahasa Arab itu menjadi Allah? Kita uji data berarti ya. Theos itu bukan Tuhan. Aduh, parah ini. Enggak apa-apa Bangku. Kurios Pak Martin, kurios. Biar saya tunjukkan data supaya saya jangan dikatakan mengarang. Coba buka, bisa dibesarkan saya, Bos. Pengen dibesarkan lu sama Erot, jangan di sini. Maksudnya dibesarkan layar, bukan yang itunya. Oh iya. Sebentar, ini mau kasih hidup. Oke, ini tampaknya agak sedikit membias ya Pak Bob ya, tapi kita akan kembali ke topik kok. Ya. Oke, nggak apa-apa. Mana buktinya? Bentar. Muka lu kok kayak gini? Nggak apa-apa. Mantap Pak Martin. Teruskan. Nah, ke Pak Martin ya. Balikkan dulu kameranya Pak Martin. Iya. Aduh, silau, Pak Martin, balikin silau. Itu lapangan futsal ya? Astagfirullah, silau ini. Aduh. Balikin dulu. Balikan. Gitu. Sakit Oke, mata Alfi. gua liatnya. Jidat. Alfi sambil nunggu Pak Martin. Sambil tunggu Pak Martin nih. Kan enak gini nih kalau pakai data. Bagus. Oh iya, ngerti bagus. Kok gelap? Bagus gue bilang. Kami mau nengok apaan, Bang Martin? Oi. Malah dimatiin lampunya lagi. Tintin. Udah gua ganti nama lu jadi Martini lah. Mau nunjukin apa sih si Martin ini? Ini betul tulisannya begini kan, Bang? Pakai H Bang, pakai H. Ini nih. Arabnya begini benar. Abang cari terjemahan atau arti?
Kalau terjemahan bukan begitu. Ya Allah, ya Terjemahan Karim. translate. Iya begini, kalau di dalam KBBI kan menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab kan. Nah sekarang saya cari informasi soal bahasa Arab ini. Terus? Sekarang ini bahasa Arabnya Allah. Terus? Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi Theos. Terjemahan artinya? Terjemahan. Nah, sekarang coba saya ganti ke bahasa Ibrani dari Elohim. Bentar. Jadi L di sini. Jangan ke situ, coba itu yang Arabnya diganti jadi Indonesia coba. Makanya udah kemana-mana ini, udah kita jadi dari. Ya nggak apa-apa, itu kan Theos tuh. Nggak apa-apa. Sekarang Alfi pegang data kok. Nggak apa-apa. Sekarang Indonesia jadi Tuhan, bukan tetap Allah. Kalau memang Allah ini nama, berarti diterjemahkan ke dalam bahasa apapun seharusnya tetap Allah. Ini kenapa dia berubah-ubah di sini? Oke, udah narasinya? Coba silakan. Biar oke, baik. Nah, kan gini enak. Alfi buka data lagi ya. Oke. Kita butuh satu data lagi kawan-kawan di dalam Matius 27:46. Matius 27:46. Masih ingat kan dalil yang Yesus berseru Allahku, Allahku dalam terjemahan LAI. Oke. Nah, ini nih. Mana bantu Bang moderator atau siapa? Bang host. Halo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kecil lagi. Nah, Bang Martin, perhatikan, simak pakai kuping dengan benar-benar, dengan baik-baik gitu ya. Yohanes 17:3, terjemahan LAI Anda berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada Allah. Nah, kita lihat ke dalam Greek Bible-nya. Nah, kita main di 3 bahasa berarti ya. Di dalam John ya 17:3, auti de estin I aionios zon ina ginoskosin de ton monon aletinon teon bentuk akusatif dari kata theos, kaion apesteilas isoun kriston. Di sini ada kata theon ya, bentuk akusatif dari kata theos. Di dalam Injil Yohana pasal 17 butir ketiga, di sini berbunyi wahzihi hiyal hayatul abadiyah. Ana ya'rifu ka anta al-ilah al-hakiki. Mana Allah di sini? Oke, di sini al-ilah ya. Jadi terbantah bahwa theos itu sepadan dengan kata Allah, tapi al-ilah. Nah, lalu kedua. Anda harus telan ini di dalam Matius 27:46 ya. Di dalam Matius 27:46, di sini ada terjemahan Allahku yang diterjemahkan dari Matius 27:46. Aku persingkat aja. Di sini ada kata temo. Ini adalah bentuk non akusatif ya, maskulin singular dari kata theos tuh. Mau di sini possessive pronoun ya, kata sifat kepemilikanku. Jadi artinya theosku. Temo, mau ini dari kata ego. Theosku, inati me ekatelipes. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini kata theos itu bisa dimasuki kata sifat kepemilikanku, seperti gelar ayah, ayahku, atau gelar ibu, ibuku. Ku di sana itu possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Nah, pada saat ku cari di dalam Matius 27:46 versi Arabic Bible ya, di sini hanya sampai ke kata ilahi. Ilah sesembahan, huruf ya di belakang itu domir tuh, kata sifat kepemilikanku, sama dengan kata Robbi, penguasaku, Tuhanku. Ilahi ini juga sama, artinya sesembahanku, Tuhanku. Kata Allah itu nggak bisa dimasukkan possessive pronoun seperti kata theos
Theos ini ya dalam bentuk non vokatifnya, misalnya kata ayah itu non nominatif, kita manggil ayah kita yah yah, atau kata ibu, kita manggil ibu kita bu bu, tolong sedikit Alfi bu. Nah itu non vokatifnya, sama seperti kata Theos. T di sini adalah non vokatif, mau di sini possessive pronoun. Maaf ya kalau ketinggian teman-teman, karena kenapa? Terus terang aja. Kalau kita diemin penyepadanan kata Theos ini dengan Allah, wah aku nggak bisa diemin Bang Martin, terus terang aja. Abangku, satu yang harus Anda buktikan kali ini, apabila Anda masih bersikeras ya menyepadankan kata Theos dan kata Allah, Bang, Theos itu bisa dimasukkan possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Ya. Sementara di dalam kaidah bahasa Arab, Allah itu nggak pernah dijadikan atau ditafsir menjadi Allahi, Allahuka, Allahukum, Allahuna. Yang ada itu apa? Ilahi atau ilahuka, ilahukum, ilahuna. Oke, baik. Yang bisa disemat. Oke, sedikit lagi ya. Yang misalnya ada dua gelar. Mohon maaf, ada dua kosakata. Presiden Prabowo. Presiden ini adalah gelar, Prabowo-nya adalah nama. Presiden bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan. Contoh presidenku, presidenmu, presiden kita, presiden mereka, presiden-presiden lain. Nah, Jokowinya nggak bisa, bre. Jokowinya nggak bisa dijadikan Prabowo nggak bisa dijadikan Prabowoku, Prabowomu, Prabowo kita, Prabowo lain. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Dia proper name. Dia itu nama diri. Nah, pada saat kitab kalian LAI dengan lancangnya membuat terjemahan Allahku begini ya. Ini belajar dari mana? Sementara di Arabnya itu ilahi, bukan Allahi. Ilahi, alif, kasroh, lam, ha, ya. Ilahi. Gitu abangku. Oke, baik. Saya masih mau menunjukkan data lagi nih, izin Bang Hos. Jangan data dulu, yang dijelasin sama Alpi tadi, Tante Martini ini ngerti nggak? Saya pasti tidak mengerti lah. Oh, kan? Nggak usah dilanjut, nggak usah. Lanjut sama Pak Bob aja. Udah. Enggak. Lanjut sama Pak Bob aja. Kalau kita masuk ke situ, Bang. Saya mau tanya. Gini, Bang. Gini, saya ini sebenarnya itu yang abang maksud itu sebenarnya hanya terjemahan secara metrik yang ada di Google Translate secara online. Itu bukan secara gramatikal ilmu pengetahuan, Bang. Saya paham itu maksud abang, gitu. Yang saya maksud tadi, kembali ke topik. Abang bilang kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan tidak masuk surga. Nah, percaya Yesus sebagai Tuhan itu Tuhan yang seperti apa, Bang? Sebentar Bang ya, sedikit Bang. Tante Martini, nggak usah buka cam itu, laptopnya murah, nggak usah buka cam. Data palsu itu. Enggak Bang. Jangan gitu Bang Martin. Abang menunjukkan Google Translate itu suatu kefatalan sekali Bang. Fatal Bang. Ini Kang Kian Santang dikit lagi Bang Kian Santang, biar dia sadar bahwa Google Translate itu tuh gak sedetail itu dalam menerjemahkan. Ini mohon maaf nih Bang Chris ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Aku sebenarnya nggak mau menunjukkan ini, tapi kalau Anda hanya mengandalkan Google Translate pada bahasa Latin, Tuhanmu dikasih spasi dikit aja Bang, sampai Indonesia menjadi gini Bang. Itu memang salah, itu kan. Oke. Lalu Bang, yang harus Anda tahu, gini ya Bangku, bahasa Indonesianya puasa itu fast. Di Inggrisnya ini kalau gua balik aja Bang, fast itu artinya cepat. Ini Google Translate ini translator kasar Bang, nggak bisa dijadikan pijakan. Coba kembali yang tadi, cepat. Ini ya Bangku ya,
Indonesia kalau gua buka puasa aja nih, apa sih bahasa Inggris puasa itu? Fast ya. Kalau fast ini gua balikin aja nih Inggris ke Indo nih ya. Nih. Jadi cepat dia. Jadi bang, kalau abang hanya mengandalkan Google Translate, mohon maaf bang, tolong pelajari dulu 16 kaidah ilmu noun itu, kata-kata benda itu. Ada proper noun, common noun, abstract noun, dan seterusnya. Kalau anda ingin berjumpa dengan saya lagi untuk membahas penyimpanan kata Allah dan Theos, pelajari dulu itu bang. Karena kenapa? Tidak akan pernah ya sampai Yesus turun ke bumi ini besok 2 hari sebelum kiamat, kata Theos dan kata Allah itu sepadan bang. Karena kenapa? Theos itu common noun bang. Theos itu generic name, sementara Allah itu isim alam, proper name dia, proper noun dia. Allah Coba, itu ismul gimana? Indonesianya dewa, Yunaninya apa Pi? Coba. Theos. Iya kan? Makanya saya Terus gimana kalau kamu kayak gitu coba? makanya saya bilang Bang Martin, kalau abang pergi ke situ nanti abang yang ketampot. Gitu loh. Begini bang, apa dewa itu sendiri dalam bahasa Arab itu sendiri kan ilah kan bang, betul? Iya, berarti ini ilahi ini yang diucapkan Yesus ini dewaku kan? Iya, sebenarnya ilah itu sebenarnya artinya sesembahan. Kemudian tadi Anda bilang ilah itu dewa. Dewaku lah. Tuhanmu bersuruh dewaku. Kenapa kau tinggalkan aku gitu kan? Iya, sebenarnya Limaza tarok tani. Sang dewa sebenarnya, sang dewa Allah itu. Sang itu artinya sesuatu yang dianggap tinggi gitu. Jadi dewa itu sang dewa gimana sih lu? Aduh, lebih ranculan. Tapi ini saya menunjukkan data, bukan saya mau membuat data-data sendiri. Ini saya menunjukkan data yang abang tunjukkan itu ada kekeliruannya bang. Tadi sudah kita uji kan. Data yang abang gunakan itu, perangkat yang abang gunakan itu ada kekeliruan. Puasa aja jadi fast. Begitu dibalik fast artinya ke Indonesia cepat. Jadi itu perangkat yang abang gunakan itu dia tidak ada akurasinya. Itu hanya digunakan untuk dalam keadaan terdesak ketika ketemu turis. Coba itu dibuka gitu loh bang. Bang, satu lagi yang Bang Martin harus tahu ya, Google Translate itu nggak paham nahu sorof. Sementara di dalam bahasa Arab, nahu sorof itulah bapak segala ilmu tuh. Itu dia. Muntah kan di dalam kaidah ilmu nahwu, apalagi kita belajar bab kitab jurumiyah dengan bab kalamnya, al kalamu huwa lafzu dan seterusnya. Itu Google ini nggak tahu bre, karena ini punya orang barat. Google ini nggak tahu nahwu sorof. Tidak bisa begitu bang, ini kesepakatan loh. Nah, apalagi kalau main-main. Ada kesepakatannya itu di mana? Aduh. Ini kita bukan mau buat kesepakatan bang, kita mau berbicara tentang apa yang abang sampaikan. Iya Pak Bob, Alfi kembalikan ke Pak Bob ya. Makasih Pak Bob waktunya. Siap. Jadi ini, itu Pak Bob. Martin. Kata Allah pun sendiri dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan, bukan tetap Allah di sini. jadi gini bang, kalau semua bisa hanya berdasarkan Google Translate, ngapain kita kuliah 5 tahun bang ambil fakultas bahasa bang? Ya itu kan kita berdasarkan dari kalimat di KBBI tadi bahwa Allah itu tadi kan sudah nama Tuhan, makanya saya dalam bahasa Arab. Bang itu yang kita bermain di bahasa sekarang ini bang. Bukan, abang yang abang gunakan translate terjemahan, yang kita maksud pengertian. Beda pengertian dengan terjemahan bang. Ya, pengertiannya bahwa Allah itu nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, Bang. Nama bukan gelar. Bukan gelar. Ya. Nah, itu jadi kalau abang katakan nanti ke situ seperti yang dijelaskan oleh Bang Alvin tadi, maka nanti data yang abang tampilkan itu, data itu memang ada, memang benar ada, tapi belum tentu benar. Paham kan? Nah, yang saya tanyakan tadi, abang bilang menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan itu seperti apa, bang? Coba abang sebutkan satu saja sifat ketuhanan yang melekat
di Yesus? Satu saja, sifat ketuhanan yang melekat di Yesus. Sifat ketuhanan. Ya. Sifat ketuhanan itu apa coba menurut abang? Sifat ketuhanan Kok nanya balik gimana sih? Abang sudah pengasih, maha penyayang dan sebagainya itu. Sifat ketuhanan. Maha pengasih, maha penyayang dan sebagainya itu bang. Ya, coba sebutkan satu saja yang ada pada diri Yesus, sifat ketuhanan itu tadi. Ya, pasti maha pengasih, maha penyayang. Oh, kalau Yesus maha pengasih, berarti tidak ada yang mengasihi Yesus. Ya tergantung. Lah, kan dia datang sebagai manusia kan, jadi. Nah, enggak, jadi kalau sifat ketuhanan itu bang, tidak ada ketergantungan. Itu yang harus abang pahami. Jadi sifat ketuhanan itu pasti, dan itu tidak ada toleransi, tidak ada tolak ukur, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan waktu, menyesuaikan usia, tidak. Sifat ketuhanan, Tuhan itu maha pengasih, titik. Kalau ditanya ada nggak yang mengasihi Tuhan? Tidak ada, karena Tuhan maha pengasih. Aduh. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tuhan saja maha pengasih. Coba. Tidak ada yang mengasihi Tuhan. Iya, tidak ada yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Lah Tuhan saja maha pengasih, kita aja dikasihi Tuhan. Lah kok kita malah mengasihi Tuhan? Ini teman-teman yang lain setuju tidak? Lah, Bang Martin dulu dong, tegaskan dulu itu tadi saya katakan itu. Tidak ada manusia yang mengasihi Tuhan. Setuju saya. Masa Tuhan kita kasihan Tuhan itu mati terkutuk, masa gitu? Kan nggak boleh itu. Iya. Iya, Yesus kata Pak Bang Martin itu maha pengasih. Berarti Yesus tidak ada yang mengasihi. Kalau mengasihi Tuhan saja tidak boleh, apalagi membela Tuhan itu kan? Nah itu beda. Kalau tidak ada manusia yang bisa membela Tuhan, yang bisa dibela imannya. Apalagi membela bang. Itu membela iman. Abang harus paham mana yang membela iman dengan membela Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa membela Tuhan. Siapa manusia yang membela Tuhan? Sedangkan manusianya aja diciptakan Tuhan. Yang membela Tuhan itu apa namanya? Tidak ada yang membela Tuhan. Manusia saya belum pernah ketemu manusia yang membela Tuhan. Saya buat pengandan kalau ada yang membela Tuhan itu apa namanya? Apa? Kalau ada yang membela Tuhan itu apa namanya? Kira-kira gelar yang layak untuk mereka? Nah, saya tidak pernah ketemu, makanya saya tidak tahu gelarnya apa. Saya nggak pernah ketemu sama manusia yang membela Tuhan. Itu 12 muridnya aja nggak membela Tuhannya waktu disalib, malah kabur tuh. Membela Yesus bukan membela Bapa. Makanya tadi saya tanya sama Bang Martin. Bang Martin kan bilang percaya Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, terus saya tanya sifat ketuhanan yang ada pada Yesus maha pengasih. Berarti Yesus tidak dikasihi. Makanya saya ajak tadi, sebenarnya mau ajak Bang Suma kita keluar dari sedikit dari agama kita. Bukan ke Bang Suma lagi, jawab dulu itu loh. Ya, untuk memahami Yesus kita harus tinggalkan agama. Maksudku itu begini Bang Martin. Di Alkitab sendiri dikatakan, dialah anak yang kukasihi. Yesus itu bukan maha pengasih, tetapi ada di atasnya, ada pihak lain yang mengasihi Yesus, yaitu Tuhan. Nah, kalau Yesus sendiri bukan maha pengasih, kenapa kita jadikan Tuhan? Ya, makanya harus paham Yesus itu siapa dulu. Lah, saya menyembah Tuhan itu karena ada sifat ketuhanan. Satu-satunya cara manusia mengenali siapa Tuhannya adalah sifat ketuhanannya. Kalau Bang Martin mencari bentuk Tuhan, tidak ada. Bang Martin mencari tahu suara Tuhan, tidak ada. Ini narasinya bagaimana ini? Loh, makanya banyak orang sesat menyembah yang bukan Tuhan karena mereka tidak mengenal sifat ketuhanan. Ini abang kan secara tidak langsung mengatakan Tuhan itu tidak berwujud kan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar juga kan? Tuhan itu tidak berwujud. Siapa yang tahu wujud Tuhan? Waduh, ini parah kalau narasi begini. Islam bagaimana nih? Loh, saya tanya ke Bang Martin. Ini narasi yang benar tuh begini. Kalau menurut saya sebagai seorang, kalau saya jadi Islam itu narasinya begini. Allah itu berwujud, tetapi wujudnya tidak sama dengan ciptaannya. Itu narasi yang benar sebagai Islam. Kalau abang mengatakan Allah itu berwujud, maka abang tahu wujudnya.
Tidak mungkin sesuatu yang tidak berwujud abang katakan berwujud. Kalau abang tidak tahu wujudnya, bagaimana abang mengatakan itu berwujud? Allah itu berwujud, tetapi wujudnya tidak sama dengan ciptaannya. Itu Seperti bahasa apa wujudnya? Ya wujudnya yang tidak kita. Lah kalau abang sendiri tidak tahu wujudnya, bagaimana abang bisa mengatakan berwujud? Berarti Allah itu tidak ada wujudnya. Apa? Berarti menurut abang Allah itu tidak ada wujudnya. Tidak. Waduh. Tetapi Allah bisa menjadi berwujud, menyerupai, berbentuk, bisa menjadi. Tetapi hakikatnya Tuhan itu tidak berwujud. Gimana? Hakikatnya Tuhan itu tidak berwujud. Oh, abang kenal hakikat juga? Lah, kok bagaimana sih? Kok? Coba ulangi, hakikat Tuhan itu tidak berwujud, tetapi hakikatnya Tuhan itu tidak berwujud, tetapi Tuhan bisa menjadi apapun. Berarti bisa menjadi manusia juga kan? Lah, bisa dong menjadi manusia. Ini abang ini Islam atau ke Kristen? Enggak, bukan. Bisa dong menjadi manusia. Ya Tuhan itu mau jadi apa aja bisa. Hanya sudah, berarti Yesus Tuhan sudah kan? Oh, tidak semudah itu menyimpulkan. Lah terus kalau ada orang mengaku-ngaku aku Tuhan yang menjadi manusia, kita katakan itu Tuhan. Ya tergantung apa yang dia buat kan, kita lihat apa. Hanya kenali sifat ketuhanan agar Anda jangan tersesat. Ya tadi abang bilang dia bisa jadi apapun, bisa jadi manusia pun bisa. Betul, Tuhan itu bisa menjadi manusia, menyerupai manusia. Ingat di kita perjanjian baru, ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbentuk apa? Apakah itu Yesus? Pada saat Abraham bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyerupai manusia datang menghampiri Abraham. Ya, Ayo, gimana? Tidak. Nah, makanya saya katakan, kalau menganalogikan Yesus sebagai manusia karena Tuhan bisa menjadi manusia, maka akan ada nanti manusia yang mengaku Tuhan. Ya, terus narasi abang barusan arahnya kemana? Bahwa Tuhan bisa jadi apapun tadi, termasuk bisa jadi manusia. Lah karena Tuhan itu maha segalanya. Bukan mempersempit kekuasaan Tuhan, bukan mempersempit ketuhanan Tuhan seperti yang abang maksud tadi, Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, maka Yesus itu bisa melakukan segalanya. Dan tidak dikasihi, tidak diurapi, tetapi dia yang mengurapi. Tetapi dalam Alkitab apa yang dikatakan? Dialah anak yang kukasihi. Yesus itu dikasihi. Lah kok ada Tuhan yang dikasihi? Siapa yang mengasihi Tuhan? Ya kan itu posisinya sebagai manusia. Dah. Dia bisa kapan Yesus tidak sebagai manusia? Ya sebelum dia datang sebagai manusia kan. Namanya siapa? Ya dalam bahasa Alkitabnya Sang Firman. Sebuah media yang digunakan Allah untuk digunakan Sang Pencipta itu untuk berrelasi atau berinteraksi dengan ciptaannya. Bukan namanya sebelum jadi manusia itu siapa? Namanya sebelum manusia itu siapa? Ya kalau dalam bahasa Kristen ada Sang Firman. Oh namanya Sang Firman begitu. Firman dah tidur. Firman tukang bakso di sini bang. Firman, kalau Firman itu Rema, Sang Firman itu apa nih, Logos itu Sang Firman. Logos, ayo. Gini, azan dulu aku subuh dulu ya, Bi. Iya, izin ya, nyempil dikit aja nih biar Bang Martin tahu juga. Martin, saya dari tadi mengejar itu ke Bang Martin. Jangan seolah-olah ketuhanan itu memang ada dalam diri Yesus. Berbicara Yesus banyak berbuat mujizat. Nabi Musa berbuat mujizat, membelah lautan. Ya, sebenarnya di dalam Alkitab itu sudah diajarkan sifat-sifat ketuhanan. Tetapi di perjanjian baru, sifat ketuhanan itu dirubah semua. Seolah-olah sifat ketuhanan itu hilang, tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus itu mengajak menyembah Yesus, itu yang terjadi. Sebenarnya di perjanjian lama itu sifat ketuhanan itu sudah jelas semua. Dan itu kita masih percaya sampai sekarang, kita jalankan itu sesuai ajaran Yesus bahwa kalau berdoa kepada Bapa di surga. Nah itu tadi. Ya, jadi kita harus kenal Yesus ini siapa dulu. Duh. Saya kan dari tadi bertanya ke
pernyataannya Bang Martin ya. Kalau tidak percaya Yesus Tuhan tidak masuk surga. Nah, kalau kita mau percaya sama Yesus sebagai Tuhan, sifat ketuhanan apa yang ada pada Yesus sehingga kita harus mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan? Ya, Yesus itu kita berangkat dari definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Terus? Kuasa dan sebagainya. Bukan sesuatu yang kita yakini dan disembah kan? Ya, disembah. Nah, Yesus disembah apa menyembah? Disembah. Begini, setelah dia belum dia diangkat ke surga kan, dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Untuk itu pergilah, ajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa apa yang telah kuajarkan. Itu pun kan sudah jelas kepadaku diberikan. Berarti kan itu yang diberi. Iya, betul. Nah, kalau itu diberi berarti kekuasaan itu bukan milik dia. Ada yang pemilik yang lain, pemilik kuasa itu. Begini, kalau saya berikan abang sebuah buku itu kan berada di abang. Ini bicara soal kuasa kan? Maksudnya bicara surat kuasa apa lagi nih? Soal kuasa. Misalnya buku ini saya berikan kepada abang. Berarti buku itu kita lakukan sebagai kuasa. Nah, berarti kuasa itu sekarang ada di abang kan? Oh, berarti ketika diserahkan kepada Yesus tidak ada lagi kuasa itu sama Bapa begitu? Tidak. Pasti masih ada buku lain. Atau misalnya begini. Ketika saya berfirman kepada abang, abang bos tolong buatkan sebuah meja. Iya. Sekarang abang sudah eksekusi mejanya sesuai perintah saya. Oh. Apakah pikiran tentang membuat meja itu hilang dari pikiran saya, atau kemampuan saya mengeluarkan kalimat yang sama lagi hilang dari saya? Kan tidak juga. Tapi kan perbuatan membuat meja itu saya nggak lakukan lagi karena saya sudah kuasakan ke orang yang membuat meja. Ya kalau saya perintahkan lagi kan masih bisa. Nah, berarti kan bukan maha kuasa dong. Berarti kuasanya hanya sebagian aja, hanya tertentu, hanya untuk satu hal saja. Nah, kalau hanya kuasa cuma satu hal saja, berarti bukan maha kuasa. Bukan soal itu bang, tapi soal perintahnya itu tidak akan mungkin hilang, firmannya tidak akan hilang. Dia mau sudah jadi meja, mau jadi apapun, firmannya tetap tidak akan hilang, tetap bersama-sama dengan dia. Izin Pak Bob, Alfi mau sedikit meluruskan soal yang tadi. Yang pertama bicara soal wujud. Wujud itu Indonesia serap dari bahasa Arab, ya, wajada wujud. Wujud itu dalam bahasa Arab artinya ada. Allah itu punya sifat wujud yang artinya ada, dan sifat mustahil itu adam, ketiadaan. Allah itu lizat al-wajibul wujud. Allah itu zat yang maha ada, yang adanya itu tanpa diadakan dan adanya itu tanpa mengalami ketiadaan. Itulah Allah. Lalu berbicara soal apakah Allah mampu menjadi apapun dengan kemahakuasaannya mampu. Namun begini ya teman-teman ya, ini sebenarnya pembahasan tepi jurang untuk teman-teman yang belum mempelajari akidatul awam. Mungkin ini sedikit berbahaya ya narasinya. Namun Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dan Allah pun qiyamuhu binafsih. Allah itu maha berdiri sendiri gitu. Alfi hanya meluruskan tadi narasi Pak Bob yang sebenarnya Alfi nggak mau motong nih, cuman teman-teman butuh kayaknya untuk diluruskan. Ini Bang Bos, ini masa saya lebih siap dari sebenarnya. Nah, sebenarnya begini, yang dimaksud dengan Martin tadi, wujud itu adalah bentuk. Jadi artinya memiliki betis, memiliki bagian-bagian. Itu yang saya tidak bilang begitu. Lah buktinya tadi kan merujuk kepada menjadi manusia. Ya tidak, bukan begitu. Nah, itu kan namanya saya bawa ke Yesus. Menjebak sendiri. Jadi sebenarnya begini Bang Martin. 3.000 penonton dengar. Jadi saya bilang wujud itu ke Yesus. Loh, itu soal lain. Jadi begini, kita membahas Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu kan wujudnya bentuk kan. Kita bicara soal pencipta dari, bukan, kita tidak beralih ke Yesus. Lah, tadi jelas-jelas itu. Saya jelaskan tadi bahwa kalau berdasarkan Islam itu Allah itu berwujud, tetapi wujudnya tidak sama dengan. Jadi begini, Bang Martin, kalau Bang Martin membahas Yesus sebagai Tuhan, rujukannya Islam, itu namanya kita itu sesat.
Lah kok bahas Yesus itu Tuhan tapi rujukannya Kalau urusan Yesus ini saya bisa bicaranya, tadi saya menjelaskan bahwa menurut Islam itu Allah itu berwujud, wujudnya tidak sama dengan ciptaannya. Enggak. Salah Bang Martin. Allah itu wujud. Allah itu bukan sabar. Ini mau aku jelaskan. Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Allah itu memiliki sifat wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat dan seterusnya. Nah, begini ya Bangku. Allah kalau dikatakan ada atau wujud, ya benar, tapi bukan berarti berwujud karena Allah itu menyatakan diri bahwa ya itu tidak serupa dengan apapun tuh. Nah, Allah itu pun berbeda dengan makhluk ciptaannya. Gini Bang. Allah itu ada tanpa membutuhkan arah dan waktu gitu. Arah dan tempat, arah dan waktu. Nah, kalau Abang katakan berwujud Bang, ini terdefinisikan sebagai suatu objek yang terbentuk Bang. Nah, dan itu bukanlah sifat Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan Saya Papua Barat. Papua itu nggak ada gunakan itu. Nggak boleh begitu. Memang di Jakarta itu Flores semua itu. Nggak usah boras, kita nggak usah baras. Saya orang Ambon. Kan punya watak itu begitu bos. Kan punya watak itu keras orangnya. Iya. Sekarang saya tanya, yang terkutuk di tiang salib ini Yesus bukan? Iya, karena dia menebus dosa-dosa manusia. Iya, Yesus bukan. Ya namanya Yesus. Ya berarti yang menghina Yesus siapa? Bible atau umat Islam? Itu menceritakan supaya kita paham dengan pengorbanan diri Yesus. Sudah pesawat. Telur bodoh. Saya tanya, berarti yang menghina Yesus siapa? Dia itu Bible. Bukan menghina. Dia menceritakan itu. Iya, dia tidak menghina itu. Dia menceritakan tentang kejadian yang disalibkan Yesus disalibkan itu menjadi. Kalau saya, dia menceritakan kejadiannya. Kalau saya mengatakan Anda terkutuk, saya menghina Anda enggak? Enggak menghina itu. Oh bagus dong, terima kasih, pinter. Berarti kamu orang terkutuk kan? Jangan marah. Sekarang bukan penghinaan. Kutuk. Kamu dengar dulu. Orang terkutuk tuh begini bosku. Bos. Nah, gimana? Gimana bosku? Ini perumpamaan ini kejadian besar. Kejadian besar kayak gimana tuh? Tolong ceritakan. Maling kudang. Dia terkutuk jadi seperti itu. Oh, maling kudang. Kamu saya kutuk jadi kodok, harus jadi kodok. Tapi kalau cuma berbicara cara itu adalah cara mewartakan itu loh. Itu kan dia berbicara tentang menceritakan tentang kejadian itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, Yesus anak hewan atau anak manusia? Yesus anak manusia. Anak Allah yang menjadi manusia. Berarti Bible menghina Yesus lagi. Nih, saya buka. Itu bukan menghina itu. Dia cuma menceritakan. Bagi orang yang paham, dia paham. Bagi orang tidak paham, merasa menghina. Oke, saya bacakan lagi nih. Yohanes 1. Kamu bacakan semua apa yang ada di Bible supaya kamu dapat uang yang banyak, bosku. Oke, saya baca ya. Nah, bacakan pada semua. keesokan, dari kitab Kejadian sampai kitab. Saya tanya Pak. Sekarang perjanjian lama sampai perjanjian baru kamu baca semua biar kamu dapat reward yang banyak, biar kamu dapat uang yang banyak. Oke, saya tanya, sapi itu termasuk hewan bukan sapi? Suara siapa itu? Ini waktu saya debat dengan orang timur, nggak tahu siapa namanya, Casey. Namanya si Casey, dia sering masuk ke room saya itu. Dia nggak mau debat sama orang lain. Dia maunya sama saya doang, si Casey. Kemarin ada Kang Dito juga kalau nggak salah itu. Sapi ya hewan. Oke, kambing hewan bukan? Kamu manusia kan binatang, kau nggak paham itu. Nggak usah tanya saya, kamu pahami aja.
Oke, berarti hewan ya kan? Oke, kita baca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah Yesus, anak domba. Saya tanya, Yesus anak hewan atau anak manusia? Dengar bosku, itu sudah makanya. Dengar dulu, dengar, ini sudah. Anak domba Allah itu adalah perumpamaan sebagai anak domba Allah. Dia mencari domba-dombanya yang hilang. Ya seperti kamulah yang tidak tahu jalan kebenaran hidup. Berarti anak hewan ya? Loh, kok bodoh betul kamu ini? Astaga. Yesus itu dilahirkan oleh bodoh. Kamu dengar? Dari tadi kita ceritakan Yesus itu anak manusia yang dilahirkan oleh Bikira Maria. Sekarang kok anak hewan lagi? Kok bodoh kamu itu? Loh. Saya kan hanya baca Bible, Pak. Hanya saya. Iya, sekarang baca. Iya, Bang, benar, Bang. Ya, Abang. Iya. Dengar dulu, dengar. Saya kan hanya baca Bible. Iya, Bang. Memang Abang hanya cuma baca Bible kan karena Abang tidak paham. Karena Abang tidak paham, makanya Abang menghina kami. Saya tidak menghina, makanya pahamkan saya, Yesus. Bukan. Itu namanya sudah menghina, Bang. Namanya anak domba Allah. Tapi pemahaman kami bukan seperti itu, Bang. Seperti apa? Iya, makanya saya tanya klarifikasi. Abang menghina kami itu, Bang. Kamu dengar dulu, Bang. Enggak, saya klarifikasi. Saya akan diberikan klarifikasi. Oke, lanjut. Nah, silakan. Ini kan Abang sudah menghina. Pertanyaan Abang aja sudah menghina. Kenapa? Yesus ini anak manusia kan anak hewan. Saya sudah menghina. Tidak, saya bertanya bentuk sekarang dengar dulu. Kalau memang tidak menghina, kamu dengar dulu, Bang. Kamu dengar, Bang. Saya dulu lah, Bang. Kalau memang sampai tidak menghina, kamu kan sudah tahu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Kenapa lagi harus bawa hewan? Iya. Ya kan ada kitab yang berbunyi, kan kita harus bedakan mana pernyataan, mana pertanyaan. Perumpamaan, Bang, Baik, oke, baik. Menurut ayat ini, saya tanya nih. Lah itu, astagfirullahaladzim, kalian nggak bisa beda. Ustadz Tata itu suaranya cerikas loh. Dia bilang Ustadz Tata tuh suaranya cerikas banget. Bukan Ustadz Tata ini. Ini kemarin waktu saya debat dengan si Casey, Ustadz Tata suaranya nggak sama kayak saya, beda lah. Bagus suaranya Ustadz Tata itu, ciri khas dia suaranya, logatnya kentara. Menurut ayat ini Yesus anak hewan atau bukan? Terus saya tanya tuh, menurut ayat ini Yesus anak hewan bukan? Yesus anak Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Berarti Yohanes penipu di sini. Dia mengatakan Yesus anak hewan. Bukan penipu itu, Bang. Itu Yohanes menjelaskan Yesus itu seperti anak domba Allah. Dia datang untuk menebus dosa. Dia mengorbankan nyawanya itu. Dia nggak bilang seperti, dia bilang Yesus adalah anak hewan ini. Pemahamannya. Makanya saya bilang kalau memang bukan kitabnya abang tidak paham. Sampai kapan berarti kiamat ini dunia abang tidak paham. Tapi buat kami yang paham dengan Bible, kami mengerti. Berarti Yohanes benar apa salah? Benar, Yohanes itu mengatakan Yesus perumpamaan Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau Yohanes benar berarti betul lah Yesus anak hewan. Betul atau salah? Bukan, perumpamaan. Yesus juga itu memang susah kalau menjelaskan orang yang tidak paham. Perumpamaan. Oke. Sekarang saya tanya, wujud Yesus itu manusia atau bertanduk tujuh bermata tujuh? Yesus itu adalah manusia. Karena yang tujuh itu ada yang kau bilang tujuh berpatok tujuh itu adalah roh. Itu adalah tujuh karunia Roh Kudus. Dari roh hikmat, bijaksanaan, itu semua ada roh. Makanya ada tujuh roh dalam diri Yesus. Makanya orang bilang ada Yesus ada tujuh tanduk, tujuh ini itu. Itu adalah roh itu. Yang ini loh, yang ini. Ada tujuh karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Ini nih saya baca. Ya, baca aja. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Berarti Yesus kan? Seekor anak domba ya? Kan? Itu perumpamaan. Yesus sebenarnya Yesus yang berdiri di situ hanya karena dibilang anak domba. Dia yang menebus dosa-dosa manusia, Pak. Ini viewers ini 786 dari mana? Bertanduk tujuh, bermata dari tujuh. Kian Santang pasti ini. Bentuk daripada wujud Yesus itu bermata tujuh dan
bertanduk 7, begitu? Semua itu tuh ada artinya semua itu Pak. Ada 7 roh. Jadi makanya dibilang bertatok 7, bermata 7 itu ada artinya semua masing-masing dalam satu titik itu ada artinya. Ada karena apa? Ada roh hikmah, roh kebijaksanaan. Semua itu ada 7 roh. Nah, kalau bintang timur itu simbol iblis bukan? Itu bintang timur itu. Masa bintang yang diciptakan Tuhan iblis? Nah, saya kan tanya sama Pak Casey, bintang timur itu iblis bukan? Bintang timur itu yang diciptakan Tuhan, tidak ada yang iblis. Tentu baik, karena itu bintang timur itu mengantar 3 raja dari timur ke Bethlehem, kelahiran Yesus. Oke, berarti yang ini ayat ini dengan Yohanes 1 nomor 29, Yesus anak hewan, bertanduk 7, bermata 7, ya kan? Kalau menurut Pak Casey, dia anak manusia. Ini antara Pak Casey dengan Bible, ya kan? Yang mana yang benar? Bible mengatakan Yesus anak hewan, Pak Casey mengatakan Yesus anak manusia. Walaupun ada dalilnya, sama-sama ada dalilnya. Dalilnya mengatakan Yesus anak manusia ada, dalilnya mengatakan Yesus anak hewan ada. Lalu yang mana yang benar di antara dua itu? Begini Bang, itu bukan anak hewan. Itu perumpamaan Yesus itu seperti anak domba. Seperti dia itu menjadi seperti anak domba, bukan anak domba. Seperti. Oke. Jadi Yesus ini, ketika Yesus jadi manusia ini, berarti dia memegang full kekuasaan ya, sebagai Tuhan dan sebagai Allah itu sendiri. Berarti dia mampu melakukan apa-apa atas kehendaknya sendiri. Iya. Atas kehendaknya sendiri dan atas izin Allah itu sendiri. Iya, makanya saya tanya, Yesus ketika di dunia ini, ya kan, dia statusnya sebagai Tuhan atau hamba Tuhan? Dua-duanya. Tuhan dan hamba Tuhan. Allah dan hamba Tuhan. Allah dan hamba Tuhan. Berarti Allah menjadi hamba, kemudian hamba menjadi Allah. Itu pengertian kamu yang bodoh. Tapi pengertian kami yang Katanya kan dua-duanya, hamba dengan Allah. Berarti Tuhan mengerjakan diri menjadi gimana? Yesus itu kuasa segala-galanya. Biarpun kamu Islam pun Yesus yang kuasa. Oh, Yesus berkuasa. Yesus berkuasa atas diri kita semua. Karena apa? Sehingga imanmu ada, iman saya ada, walaupun kita berbeda tentang pengorbanan Yesus itu, bosku. Ini kok dia berkuasa, kok dia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya berkuasa. Ya, karena begini bosku. Kalau memang tidak ada si izin Allah tidak bisa apa-apa Yesus itu. Karena apa? Memang dia itu firman Allah, tapi dia harus meminta kepada Bapa itu sendiri, yaitu Allah. Jadi Tuhan yang benar yang mana nih yang berkuasa? Allah atau Yesus? Dua-duanya, semua dua-duanya berkuasa. Hanya dia menghargai. Loh, sekarang begini bosku. Saya sudah dikasih hak penuh. Tapi ingat, kan kita harus ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Yesus itu punya kuasa segala-galanya. Tapi tetap Yesus itu bukan Allah Bapa. Berarti dia hanya takut kepada Allah Bapa, Yesus. Bukan takut. Berarti Yesus tidak takut sama siapa-siapa. Dia menghargai Allah Bapa itu sendiri. Berarti Yesus tidak takut sama siapa-siapa kan? Tidak pernah takut dengan siapa-siapa. Yang penting yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan manusia ini, Yesus tidak pernah rasa takut. Oh, Yesus tidak pernah takut dengan ciptaan Tuhan ya? Tidak pernah takut, seperti manusia ini, Yesus tidak pernah takut. Yesus tidak pernah takut. Iya, Yesus takut tidak dengan ciptaan Tuhan? Siapa yang Yesus takut? Saya tanya kamu. Ya, maksudnya saya tanya sama Bapak. Maksudnya saya tanya sama Bapak. Tidak ada yang merasa takut. Yesus ada di atas segala-galanya, dia takut siapa? Oke, baik. Baca nih, saya bacakan.
Lukas 22 ayat Baca saja sepuas-puasmu. Biar kamu punya tek-tek layar kah, orang kasih mawar kamu yang banyak-banyak bosku. Biar ada pahalamu. Enggak, ini saya baca ya. Saya baca. Baca aja. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini kok Tuhan takut sama ciptaannya? Itu pada saat dia semua ditangkap itu. Yang saya berdoa di taman Getsemani itu. Oh, dengar dulu. Bisa jelas. Bodohnya orang ini. Yang saya tanya, Yesus itu pada saat Yesus berdoa di taman Getsemani, pada saat dia mau mati di atas kayu salib itu. Berarti Yesus takut sama malaikat? Bukan malaikat yang dia takut. Dia takut. Enggak, dia dikatakan di sini Yesus merasakan ketakutan kepada malaikat hingga dia bersungguh-sungguh berdoa. Itu. Masa Yesus takut sama malaikat? Coba dengar dulu. Buat orang yang tidak pernah paham dengan Bible, mau baca sampai bongkok pun dia tidak paham. Nah, kan tulisannya mengatakan Yesus takut. Tapi yang benar yang mana? Yesus takut atau tidak takut? Yang benar yang mana? Seandainya begini. Seandainya saya punya komal, ya kan? Saya punya komal. Saya bicara masalah agama Islam. Saya tidak paham ada jalan. Oh, dengar dulu. Oh iya, siap. Sorry, jangan marah bosku. Bukan marah, makanya harus menghargai teman juga lah yang ngomong. Oh iya. Siap, brother. Kita teman, kita kawan ya. Kita kawan ya, brother. Ya, kita kawan ya, brother. Oh, dengar dulu lah bosku. Maksudnya kita kawan kan? Jangan marah, kita kawan. Semua manusia diciptakan manusia. Semua manusia diciptakan Tuhan, kita teman. Oh iya, satu keturunan saja nih, Pak. Mantap, siap. Oke. Dengar. Kita di satu keturunan saja. Ya. Menurut Pak kamu kita ini keturunan siapa? Saya tanya kamu nih, Bang. Enggak, lanjut. Apa mau dijelaskan? Bukan, saya tanya dulu. Kita ini keturunan siapa manusia? Manusia yang dijadikan di manusia ini keturunan siapa? Ada keturunan Adam. Salah bos. Keturunan siapa? Itu leluhur kita sudah itu. Iya, leluhur kita kan? Iya kan? Ya. Kita ini yang menyelamatkan manusia dari segala air bah itu adalah Nuh. Berarti keturunan Nuh ya? Ya. Betul. Kita keturunan Nuh ini. Betul, pinter, betul nih. Karena pada saat dunia ini Tuhan itu marah besar, dia mengalirkan air bah memenuhi isi dunia ini. Yang selamatkan cuma Nuh sama keluarganya aja. Benar nggak itu? Langsung kembali ke topik. Yesus takut sama malaikat. Kembali kan ke topik? Jelaskan. Bukan takut itulah, Bang. Itu tulisannya Yesus sangat ketakutan kepada malaikat. Itu sudah karena apa saya bilang. Abang kan tidak paham dengan maksudnya itu. Kan cuma baca. Baik, berarti yang benar Yesus takut atau tidak takut? Tidak akan takut. Berarti Lukas ini salah nulis kayaknya ya. Betul ya, Pak ya? Bukan Lukas salah nulis. Oh, salah nulis. Oh, enggak salah nulis. Dengar dulu, Bang. Bukan Lukas yang salah menulis. Tapi saudara yang tidak paham isi yang di dalam situ. Saya kan baca yang tertulis tulisannya takut. Kan kamu cuma baca, enggak meresapi dan enggak menghayati. Oke, saya baca ulang ya, coba diresapi ya. Saya mau baca 100 kali pun, mau baca 1000 kali pun percuma karena saudara akan mengerti isi di dalam situ. Jadi yang memberi kekuatan kepada Yesus Allah atau malaikat ini? Dua-duanya, Allah dan Yesus itu sudah menjadi satu mereka dua itu. Nah, tapi ini Yesus diberikan kekuatan sama malaikat. Harusnya kan Yesus yang beri kekuatan kepada malaikat kan, bukan malaikat yang beri kekuatan kepada Yesus. Itu saya sudah ulang-ulang lah, Bang. Karena abang tidak paham di dalam situ. Kalau memang abang paham dalam situ, abang akan percaya 100%, Bang. Karena abang tidak percaya, makanya ya jadilah seperti ini lah, Bang. Iya, saya akan percaya kalau Bapak ya kan memahami dalil sesuai yang tertulis. Kan tertulisnya malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Apakah benar pernyataan ini yang mengatakan Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Karena malaikat kan bukan Tuhan. Kok mampu memberi kekuatan kepada Tuhan?
Jadi harus tidak boleh baca. Kita nggak boleh baca dong. Bukan. Jadi harus Abang baca. Sekarang begini bang, ini saya kasih contoh ya bang ya, abang dengar dulu baik-baik. Seandainya saya bikin komal mewartakan Islam punya Alkitab Al-Quran segala macam, tapi di dalam situ saya tidak paham. Tetap kita bertengkar terus karena tidak paham dengan isinya yang di dalam. Tapi buat abang yang paham, ya paham saja. Karena punya itu memang kitabnya abang. Tapi ini kitabnya saya yang abang tidak paham. Tapi kalau saya membaca ya baca sekilasnya aja. Karena apa? Saya membaca isinya ini sambil menghina, kan begitu. Iya, tapi kan saya hanya baca yang tertulis. Saya baca bunyinya seperti itu, bahwa malaikat memberi kekuatan kepada Yesus yang adalah Tuhan, dan Yesus yang adalah Tuhan takut kepada malaikat. Kan tulisannya seperti itu. Saya nggak nambahin. Iya, Bang. Tulisannya itu kan hitungannya dia menceritakan kisah mau dijadikan kisah sengsara sudah ya. Malaikat datang pada saat Yesus berdoa di Getsemani. Kisah apa? Saya mau menceritakan kisah apa ini? Maksudnya mau kisah apa nih? Maksudnya Ya, kisah sengsaranya tadi, kisah sengsaranya dia kan setelah malaikat ini datang, dia jalan ke belakang dengan murid-muridnya, datanglah tugas dia datang ke Yesus, makanya dia ditangkap, dia dianiaya. Maksudnya makna daripada Yesus takut sama malaikat ini apa maknanya? Dia takut sama malaikat sampai menangis berdoa itu. Maknanya apa sih? Itu tulisannya, makanya saya tanyakan maknanya. Kalau tulisannya ada, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya, karena begini bang, karena dia ini kan mau mengalami maut. Oh, jadi takut dia ya? Mungkin takut sama maut ya? Jadi Tuhan takut mati ya? Tuhan takut mati ya? Bukan dia takut mati. Karena selesai. Bukan dia dengar dulu lah bang, Pukia yang memang kamu itu tidak dengar dulu orang jelasin kok. Iya. Karena dia ini belum selesai sebenarnya, itu belum selesai mewartakan semua supaya orang percaya dengan dia. Tapi kok secepat itu untuk mengorbankan dirinya, untuk menebus. Jadi kira-kira Tuhan berani mati. Jadi kesimpulannya Tuhan takut mati atau berani mati nih? Yesus itu bukan takut mati. Maksudnya saya tanya, jadi kesimpulannya Yesus takut mati atau berani mati? Yesus berani mati karena dosa dan kesalahan kamu. Oh, berarti Tuhan berani mati ya? Berani mati lah dia, karena apa? Supaya menggenapi kitab nubuat. Manusia diselamatkan dari dosa. Iya. Jadi ketika Tuhan mati di surga ada siapa? Ada Allah. Ada Allah, berarti berpisah. Jadi ada dua Tuhan, satu mati, satu di surga. Yesus itu kan cuma firman-Nya Allah yang jadi manusia, bodoh. Allah itu sendiri dalam ada. Iya kan saya tanya, berarti ketika Yesus Tuhan. Iya makanya saya sudah bilang dari tadi, kalau memang saudara tidak paham ya seperti ini ceritanya. Tapi kalau saudara yang paham nggak mungkin seperti ini ceritanya Bapak. Iya kan berarti ketika Yesus mati, ya kan di surga ada siapa? Ada Bapa, berarti Bapa ada Allah, Ya, ada Tuhan. Yesus kan cuma firman Allah. Ya, Allah berfirman, Allah mengatakan itu kan begitu. Allah yang maha kuasa. Jadi firman yang menjadi Jadi firman yang menjadi manusia ini bukan Allah, betul? Bukan Allah. Bagaimana? Firman yang menjadi manusia ini Allah atau bukan Allah? Sekarang begini pemahamannya. Firman itu apa, Bos? Kalau pemahaman saudara, firman itu apa? Perkataan Tuhan. Firman itu ucapan Ya. Tuhan. Kan dia diucap. Dari ucapan itu jadi manusia ucapannya dia. Tetap ada Allahnya sendiri dong. Ketika menjadi manusia, ya, ketika firman menjadi manusia, dia Allah atau bukan? A Allah, B bukan. Semuanya ada dalam situ. Oh, semuanya ada dalam situ. Berarti kalau semuanya ada dalam diri Yesus. Berarti kalau semuanya Allah, Roh Kudus di dalam Yesus, ketika Yesus mati di surga ada siapa?
Ya, ada alanya sendiri kak. Aduh, memang manusia, aduh Tuhan, memang kamu manusia paling bodoh se-Indonesia kamu ini. Ya. Kan Pak Kesi mengatakan di dalam tubuh Yesus semuanya ada di situ. Ada Allah, ada Roh Kudus. Dengar dulu, kau dengar baik-baik ya. Kau dengar baik-baik, dengar dulu. Ah, gimana? Nah, kau dengar ya. Yes, ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Cuman firman bukan Allahnya. Kau paham itu? Firman itu kan ada kata-kata, bahasa, ucapan. Iya, ucapan yang menjadi manusia. Ini Allah bukan? Ya tetap Allah ya, ada Allahnya. Dia kan cuma firman Allah. Jadi Allah berfirman menjadi manusia lah. Yesus itu kan jadi manusia. Allah, firman Allah menjadi manusia. Jadi manusia. Ketika menjadi manusia, ya kan semua ada dalam tubuh Yesus. Ada Allah, ada Roh Kudus. Betul? Ya itu sudah firmannya. Tapi Allahnya tetap ada sendiri. Iya. Yang menciptakan langit dan bumi tetap ada. Pada berarti Allahnya Yesus wafat di atas kayu salib, lalu dia naik ke surga. Dia ada Allah itu sendiri. Oh, berarti ada Allahnya Yesus sendiri, ada Allah di surga sendiri. Ya karena Yesus itu kan cuma firmannya. Nah, berarti ada berapa Allah dong? Berarti ada berapa Allah di dalam? Sekarang begini bosku. Bosku. Gimana? Itu menurut kamu ada berapa Allah? Kau dengar dulu bodoh, jangan ketawa bodoh tolol. Itu kan menurut kamu yang berapa Allah? Kan Pak Kesi mengatakan Kristen itu loh. Kan Pak Kesi mengatakan ini adalah Tuhan. Kamu dengar dulu ayam. Yesus ini Tuhan. Iya. Yesus Tuhan, bukan Allah ya. Berarti Yesus bukan Allah. Betul? Yesus Tuhan, bukan Allah kan? Tuhan, dia dikasih gelar. Berarti bukan Allah kan? Iya, Yesus Tuhan itu, bukan Allah. Iya, karena firman Allah, dia punya firmannya itu. Dia kuasanya dia melalui firman. Kamu berarti dengar Yesus dulu bodoh. bukan Allah. Dan sehingga dia kuasa seperti Allah dengan firman Allah. Dia itu adalah firman dari Allah. Maka Yesus itu adalah firman Allah. Iya, berarti Yesus bukan Allah. Allah dengan Yesus berbeda berarti, betul? Iya kan? Bodoh kamu ini, kesian. Sayang sekali. Kamu kok bodoh kok. Kamu cari uang gampang-gampang enak itu kamu cari uang dengan TikTok. Sampai 31,3K ini kan. Kau ketawa karena kau banyak surah orang di tap-tap layar kamu. Bukan. Orang kasih mengaku. Kan Pak Kesi yang mengaku Yesus bukan Allah, tapi dia Tuhan. Berarti Yesus dengan Allah berbeda. Ya, Allah jelas lah. Allah itu adalah Allah Bapa. Tuhan itu adalah gelar. Nah, berarti Yesus dengan Allah berbeda. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Tidak beda. Hai pokoknya orang. Beda itu. Lalu gimana? Kan Pak Kesi mengatakan Yesus bukan Allah kan? Kayaknya kamu mendalami ilmu agama Islam ini baru-baru kayaknya kamu nih. Kamu ini mualaf kayaknya ya. Coba saya tanya, Pak Kesi kan yang mengaku Yesus bukan Allah. Saya ikutin. Kamu bodoh itu nah. Saya tanya sama Pak Kesi. Bos, Yesus Allah bos. Hei, kamu dengar dulu. Sekarang bertobat dan percaya kepada Injil karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya nggak mau diusir sama Yesus. Kamu dengar dulu supaya kamu paham. Supaya kamu paham masalah begini begitu. Supaya kamu paham bertobat dan percaya kepada Injil. Gitu loh. Ngapain bertobat? Yesus kan mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Tuhan itu gelar. Iya, tapi Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Diusir sama Yesus. Karena orang-orang yang tidak sejalan dengan dia diusir. Ya, berarti yang memanggil Yesus Tuhan Islam apa Kristen? Tuhanlah dia. Mana dalilnya? Mana dalilnya yang Yesus mengusir orang-orang panggilnya Tuhan mana? Nih, oke, kita bacakan lagi. Matius 7 ayat 22. Oke. Baca hari Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu.
Nyala kamu daripada hadapanku. Itu diusir. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen, pakai sih. Sekarang begini, ini saya coba ya. Oh, dengar dulu bukti ayam bodoh. Ya. Begini, saya bernubuat demi kepentingan saya sendiri. Saya mau memberikan mujizat demi kepentingan sendiri. Ya kan? Itu berbuat dosa apa tidak? Saya tanya kamu. Iya, saya tidak manggil Yesus Tuhan. Saya nggak pernah bernubuat. Iya, memang benar, betul. Karena memang siapa yang bernubuat dengan dalam jalan kebenaran tidak akan diusir Yesus. Tapi kalau siapa yang bernubuat demi kesombongannya, demi harta, demi keuangan seperti kalian, nah itu yang diusir, bosku. Iya, saya tanya, yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Islam atau Kristen? Pakai sih. Kami orang Kristen manggil Tuhan Yesus itu adalah Yesus, kan jalan yang benar. Makanya dia tidak mengusir kami karena kami jalan yang benar. Tapi kalau kita memuji Yesus dengan jalan yang salah, itulah dia mengusir. Baik, saya tanya lagi. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Islam. Saya nggak pernah mengusir setan pakai nama Yesus. Loh, ya kan jalan yang salah demi kepentingan kita menjual nama orang, kan begitu, bosku. Di mana Islam pernah mengusir setan pakai nama Yesus? Nggak pernah. Saya tanya sama Anda, yang mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Sekarang begini, jujur. Jujur dulu. Yang seperti ini ya. Jujur dulu. Yang seperti kalian ini ya. Kau dengar dulu, saya akan jujur. Kalian seperti kalian ini kan menjual nama Yesus ini. Iya, jujur dulu. Makanya saya tanya, yang mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen atau Islam? Yang penting dia berjalan mengusir setan dalam kebenaran, tidak akan diusir. Kenapa nggak berani jawab ya? Kenapa muter begitu? Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Diam kau di situ, kami berdua di sini. Saya dapetin kamu itu. Kamu yang berkata saya dapetin. Lanjutkan. Kamu, bosku. Siapa yang mengusir setan di nama Yesus? Ini nih, Pak Gesi, kamu diobatin sama Dito. Lanjutkan Dito. Ini omongan saya terakhir. Dengar. Kalau orang itu kabur, saya keluar. Karena itu datang setan iblis jahanam itu. Enggak, maksudnya kan lagian saya tanya sama Pak. Saya bukan berbicara dengan kamu, ganggu Anda. Tidak penting kamu itu. Iya, saya penting saya berbicara sama host. Yang datang itu buat apa, gitu loh. Kalau memang mau berbicara dengan saya, ya kita head to head gitu loh. Iya, tapi ngapain berbicara sama orang iblis itu? Oke, kalau saya tanya, dijawab, yang mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen atau Islam? Ya Kristen. Kristen. Yang diusir oleh Yesus, Kristen atau Islam? Itu tidak ada usir itu. Yang penting sudah saya bilang dari tadi, Pak. Yang penting kita mengusir dalam kebenaran, itu tidak akan diusir. Tapi kalau kita mengusir demi kepentingan kita, egoisnya kita sendiri, itu akan diusir Yesus karena kau bukan murid begitu kamu, kan begitu? Pak Kesi kalau berdebat sama Kang Dito dia lebih sopan. Kalau saya lebih agak kasar, pakai dalil. Kalau beliau dia sopan, hargai tamu. Kalau saya tuh, saya berbicara dengan kamu sekarang. Yang undang saya kamu, bukan dia. Paham? Oke. Maksudnya saya kasih